John Peter. Ya, selamat pagi. Ya, selamat John, Bunda. Selamat sore, John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMCI, bahwasanya saya janjian sama siapa namanya, Herdi. Kapan janjiannya? Di mana janjiannya? Dan ilmu apa Herdi punya menghadapi saya? Kira-kira ilmu Herdi mau menghadapi saya apa ya? Ilmu playset hadits itu, ilmu link, ilmu PDF. Ya kalau Herdi merasa pintar, Herdi sudah bisa melumpuhkan Tritunggal. Itu poinnya. Kok nyebrang ke Islam? Ya, perlu juga kami latihan Jumat. Nah, kalau mau Bosan latihan, juga ayo kami. ke sini. Bosan juga kami kalau sama-sama oten. Ya, sesekali perlulah kami Iya, latihan. tapi paling Ya tidak kan? begini loh John, jangan sebar hoaks kalau kita sudah janjian, Enggak, kita mau itu diskusi. kata hostnya bilang Gitu kamu loh. dan Malikil itu sudah berjanji di room dia. Itu bohong, Makanya. itu bohong, penipu, pendusta berarti itu. Ya, Saya kamu nggak pernah aja komunikasi. nanti komplain aja sama hostnya karena Nggak perlu. hostnya yang ngomong gitu. Mau pansos aja pun pakai cara-cara bohong, dusta kayak gitu. Nah sekarang gini, kita tunggu aja Herdi ke sini. Kalau John ini apa? Sama seperti konsepnya Herdi, konsep pagan, penyembah manusia, sama. Ya, Oneness. karena Tuhan kami kan memang pernah menjadi sebatang pohon ketika berbicara dengan Musa. Dan Oh kami tidak sebagai bisa, itu. tidak bisa. Saya tidak perlu menjadi HP untuk berbicara kepada Ya, John. itu kamu. Tapi Kalau saya Allah- mampu. Tapi kalau saya Allah- mampu Allah berbicara kami dengan mampu. kamu. Allah Saya kami mampu mampu. berbicara dengan Makanya, kamu tanpa harus saya menjadi pohon. Di Kan dalam gitu. kitab kami, Ah, itu Allah tuh kami sudah. bicara Itu dengan sudah ada sebatang Maliki pohon tuh. Itu sudah Maliki lagi. Ada Herdi tuh, pasang timer. Iya dong. Timer. Kami pasti Host. mencari kamu. Kamu aja tidak mau datang nyari kami. Kalau kami pasti datang nyari. Saya sudah pengalaman ke Kumal-Kumal Oten, saya sudah pengalaman. Siap kasih Silakan timer. Bro Malikil. Ya, kasih Silakan, timer. Bro Malikil. Kita membahas tentang satu Jangan Tuhan. dibilang kita Satu framing, Tuhan kan? itu yang mana? Yesus atau Allah kan gitu. Ayo, silakan. Ya, Bunda Rahma mungkin bisa Sorry. timer. Siap timer, siap. Ini, Saudara Herdi, kapan kita janjian? oke, jadi begini bro, saya ini ya. Jadi memang tidak janjian dengan Bro Suma langsung, tapi Nah, gitu dong. Ilham menyanggupi, nanti saya kabari Bang Ilham itu Suma. siapa? Ilham siapa, Bang? Ilham Ya, siapa? itu saudara Anda Muslim. Oh, enggak. Oh, saya nggak kenal. Gak ada teman Oh, saya iya, di TikTok bernama Ilham. Jadi kita berharap dia memang benar. Lalu saya sampaikan juga ke HMC Bro Julius. Enggak ada. Bahwa- Bro Julius juga nggak Oh, pernah infokan. Oh siap, gak apa-apa. Oke, salah paham berarti. Lanjut. Oke, kita bahas tentang apa yang Anda kuasai. Tuhan itu Apa satu. aja bro? Iya, Tuhan itu satu, tidak dua, tidak menjelma dan seterusnya. Oke, silakan. Baik, saya mulai ya. Ya, monggo silakan. Pak John, Timernya monitor dulu. Pak John. Monitor. Timernya dulu, Oke. timer. Bunda Rahma. Sebentar bro ya, saya siapkan ini live. Saya mau livekan juga. Boleh izin? Bos, Oke, boleh nggak saya livekan? boleh. Nah Oke. ini Tuntung kumpul di sini, Tuntung. Anda lihat bagaimana caranya menumbangkan Herdi. Itu belajar. Oke, bentar ya, saya persiapkan dulu. Timernya berapa menit, Bang? Timernya berapa menit maunya, Bang? Dikondisikan aja. 2 menit aja, 2 Hah? menit. 2 menit. Oke. Ya, bisa. Apa topiknya bro? Tuhan itu satu. Tuhan satu, iya.
Good, good. Oke ya, bentar. Nanti malam ada waktu gimana bro? Nanti malam. Saya selalu ada waktu, Bang Her. Oh ya. Nanti malam di roomnya Om Poot soal apakah Yesus dan Isa adalah orang yang sama gimana? Boleh. Oke, di room Om Poot ya. Di sini Iya. aja, nggak apa-apa bang. Bukan. Kan saya sih udah biasa tanya semua aja. Saya tandang di mana-mana pun bisa. Ya, Artinya kan bisa nggak aja. kagak enak saya udah ini Om Poot juga kan. Di sini aja Gak bang. apa-apa. Ya, Oke, di sini aja sebentar malam ya. di room Om Poot aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke. Kalau saya tahu kok Bang Suma itu kayak saya juga kayak kita juga itu biasa tandang bro. Iya. Cuma Aku ya. silakan. Iya bentar ya, bentar. Saya lagi siapkan. Assalamualaikum Gurunda sambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Siapa timernya ini? Bang Wa? Oh saya aja. Silakan bun. Oke, kita udah siap ya Bang. belum siap hardinya. Iklan sedikit ya, Bunda Rahma, aku iklan sedikit. Teman-teman, follow akun aku ya, biar aku bisa open cam ya. Terima kasih. Ego Amy, biar bisa open cam ya, follow ya akun keempatku, yang 2 ke Bennett. Makasih. Terima kasih bang. Dulu Ya buat sahabat-sahabat Bang Zuma di Zulkifli M Abbas Official, sabar ya. Ego Amy itu nandar ya, akun keempatku ya teman-teman. Ego Amy itu yang tulisan Yunani. Jadi mohon dibantu biar ini bisa open cam. Kalau misalnya yang lain ke Bennett bisa pakai akun ini untuk menunjukin data. Ya, Ego Amy yang ini Goku, gambarnya Goku kartun Dragon Ball. Ego Amy tulisan Yunani. Terima kasih. Aku udah ya Nandar. Iya, kurang lebih 1 menit 2 menit mau persiapan dulu mau di live kan, boleh ya? Kita cakap-cakap santai dulu, boleh ya? Silakan. Ya, oke. Thank you. Iya. Ini di tap layarnya supaya Tungtung Iya. masuk ke sini. Iya betul, biar belajar juga tungtungnya. Jadi gini loh, saya punya misi gini, Bang Suma. Saya ingin membangun Iya. diskusi yang beradab. Kita sudahi diskusi-diskusi yang nggak bermanfaat. Kalau berkenan, Siap. Saya setuju. ya. Dan ini bro, karena mumpung ketemu dengan Bang Suma, saya kan di frame ini oleh Tungtung. Bang Suma benar transfer saya nggak uang? Nggak ada transfer. Oh ya, udah. Ya itu dengar ya Tungtung ya, itu Suma Bisa sendiri yang. Aneh-aneh aja orang-orang itu ya. Ya, Aneh. Pandang kali dia ngomong seenak perut mereka. mungkin udah ke pojok. Allahu Akbar. Ya Malikil di framing dapat transferan dari Suma 40 juta. Saya juga dituduh ada transfer dari Dewa 47 juta. Wih, Iya, semua aneh. Entah iya kenapa. aneh-aneh. Ya nggak baik lah buat kawan-kawan kalau memang nggak ada argumentasi, nggak usah lah menyerang-nyerang individu. Ya tunjukkan aja punya ini argumentasi kekanak-kanakan, sifat-sifat seperti itu buat Tungtung ya yang suka-suka framing Malikil. Jadi kalau Tungtungnya dihajar di room Muslim itu bukan karena saya kerjasama, bukan.
Muslim udah tahu jujur. Kalau Tungtung kan kagak jujur. Kita kejar di 1, lari di 3. Kita kejar di 3, lari di 1. Jadi secara akal sehat, orang sehat itu ogah berbicara dengan orang yang pelintat-pelintut begitu. Jadi di sini kita butuhkan supaya tegas dalam penyataan iman, supaya dalam diskusi itu ada sasaran. Sasarannya oke tuh, kelihatan sasarannya 1. Tapi kalau sasarannya masih mendua hati, 3-1 capek orang. Lawan diskusinya capek. Orang capek ya. Capek lawan diskusinya, ngejar di 1 lari di 3, ngejar di 3 lari di 1, ya gitu. Ya saya harap sih Tungtung kalau memang 3 ya udah ngaku 3 kayak yang lain tuh, udah Malikil kami 3 ya udah bagus, supaya diskusi ada arah, ada bobot ya diskusinya. Ini diskusi kita kalau diskusi dengan Tungtung waktu terbuang sia-sia untuk membuka topengnya, nggak ada poin. Topiknya siapa Tuhan yang satu itu ya? Siapa tuh? Ya oke. Ganti tema dong Bang Bos. Jangan Oten naik, Otennya udah ada. Tapi terkadang begini Saudara Herdi. Dia sudah musik nih. Sudah di sini kamu benar. Sudah. Oh, Dia sudah benar memiliki Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang satu itu salah gitu. Ada yang begitu. soal yang salah itu urusan nanti bro. Yang penting jujurnya dulu tuh. Itu. Soal salah dan iya betul. Soal salah atau benar itu urusan nanti. Yang penting imannya jujur dulu tuh. 1 atau 3, 1 atau 2. Itu. Kalau imannya kagak jujur, parah kita bro, capek kita ngejarnya. Kita kejar di 1, dia lari di 3. Kita kejar di 3, dia lari di 1. Capek. Ya sapulah deh. Berarti macam pasang Tio, hari ini pasang 1 yang keluar 3, besok pasang 3, besok keluar 1. Nah kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bangkrut warung bro, makan 3 bayar 1. Ya kalau misalnya amat bayar ya kayak gitu. Kalau Malika nggak tahu arti politisme ya seperti itu gitu loh. Kalau Politisme. kalau Malikil taunya Tritunggal itu politisme ya karena memang nggak tahu politisme itu apa gitu. Apa itu politisme? Politisme kan itu ibarat Zeus, Hermes dan Athena itu kan 3 pribadi yang terpisah, bisa berantem lagi. Ya, itu sudah masuk ranah definisi masuk ranah penjelasan siapa itu politisme. Itulah pengertian Politis itu banyak, teis, Elohim, banyak Tuhan, banyak teos ya. Banyak teos. Itulah Zeus, Hermes, Athena kan itu kan banyak Tuhan yang terpisah. Iya itu sudah masuk ke penjelasannya. Saling perang, bunuh. Kalau ada mati 1 hilang gitu loh, agak lebih lagi. Ardi itu kan Yunani, Herdi kan tidak ikut Yunani, Herdi itu Romawi. Dia itu apa bro Indra? Muslim atau apa ya Ardi? Emangnya Romawi nggak sama Yunani? Coba. Itu kalau di Israel dulu itu namanya monolatri. Kalau Israel dulu. Monolatri. Ya, monolatri. Kata kita itu monolatri apa monoteisme? Kata kita itu monolatri apa monoteisme? Coba aku tanya kayak. Mau dihubungkan kemana kata kitanya? Iya, aku nanya kata kita itu kalau ada Tuhan ngomong memakai kata kita, memakai kata kami, itu larinya ke monodwi. Sudah siap belum ini? Itu Bunda Rama sudah tunjukkan timer itu. Maaf nih Bang. Iya bentar bro. Nanti dikit lagi loading. Oh, loading dulu ya. Ya. Jadi gini bro. 2 atau 3
dari satu pribadi. Kayak Udah kamu dan aku. tanya Indra Mose dah. Dan Bro aku Indra itu Mose maunya pribadi. berapa? Aku ajak kamu jalan-jalan ke mall. Kami mau jalan-jalan ke mall. Ayo kita ke mall gitu kan. Masalahnya. Terus kalian pemahaman kalian mengenai itu apa? Kalau Herdi kalau tiga dalam satu tujuan itu Herdi itu CT, kacang goreng sama rokok itu. Kalau Kata kami juga itu kayak Milo loh. Kan ada tiga. Oke, udah siap kayaknya, Bro. Gimana? Sama-sama pergi sama pergi ke mall. Ya kan? Bang Zuma udah siap gimana tuh? Iya, udah. Moderatornya. Oke, Ya. sip. Milo itu kan ada 3 item. Milo itu kan ada 3 item Mulailah, dalam bro. satu, ya kan? Itulah yang Malikil. itulah kata Kalau udah kita, ready. kata kami. mohon maaf, Ardi sudah memulai itu. Kata kita, kalau seperti udah, itu dia udah. sama aja lah dengan Tritunggal. Kalau sama seperti itu kecuali kan nggak sama. Contohnya kata kita itu kalau Rem. Sudah mulai rem. Timer, ASEAN timer. Rem. Mulai ya. Yuk. Oke. Pakai timer ya. Ini si Ardi. Bahasa Tuhan apa? itu satu, Ardi. Jangan kau kayak politeism. Dia itu apa, Bro? Muslim atau Tungtung? Dia Tungtung. Oh, Tungtung pantas. Pantasan. Siapa duluan? Berbuat Lawan narasi. satu sama kamu. Oke, kalian semua pun menghadapi aku tidak masalah. Oke. Coba pembahasan apa? Oke, pembahasan kita kata kita atau kami. Silakan. Ardi, Siapa bukan dulu? kau yang Ardi. Ardi. Di sini enggak politeism, Ardi. Oke, kita membahas kata kita di kita Kondisikan masing-masing. dulu, Nah, host. Artinya, kau pikir Muslim? Contohnya Ini Herdi membahas kata kami di Al-Quran. Coba kita mulai. Biar steril turunin Ardi, kamu kayaknya dipanggil aja dulu. Silakan menuju ke sana. Oke, siapa Bacakan ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana bisa kita mulai? Berapa menit? 3 menit atau 2 menit? Gimana baiknya? Oke, silakan. Baik ya teman-teman semua, hari ini di hari yang cerah ini kita akan mengadakan diskusi antara di kubu Islam diwakili oleh Gurundah Bang Zuma dan di kubu Kristen atau di Yesus Only atau Oneness diwakili oleh Bang Herdi. Oke, baik, kita kasih timer 3 menit ya, 3 menit. Oke, siapa yang mulai bernarasi, saudara? Saya dulu, Bang ya. Oh, Bang Herdi dulu kah? Bang Zuma aja ya, beliau sudah Iya. Saya dulu, Bang ya. Oh, oke. Besari dulu layar. Ada yang noise. Silakan. Dimulai ketika yang noise. Ada yang noise siapa ini? Cek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, pada pagi hari ini ya menjelang siang kita berdiskusi tentang Tuhan itu satu, dan di tengah-tengah kita ada pendukung dari pihak Kristen yang mengajarkan kepada manusia Indonesia khususnya bahwa Tuhan itu memang satu, bukan 2, bukan 3. Cuman permasalahannya saudara kita Kristen ini, Tuhan yang satu itu berbeda dengan Tuhan yang satu yang disembah oleh para nabi, termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl ayat 51 menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, wa qala Allahu la tattakhizu ilahayn isnain innama huwa ilahu wahida fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan, hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut.
innama huwa ilahu wahid. Jadi di Islam itu dikenal hanya ada satu Tuhan. Perintahnya la tattakhizu ilahaini itsnain. Jangan kau menyembah dua Tuhan. Jadi memang sepakat kita pagi ini bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim, Tuhan yang satu itu oleh para nabi diterangkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu sudah diajarkan kepada anak-anaknya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub itu diajarkan oleh keturunan daripada Nabi Ibrahim, diajarkan oleh Ibrahim untuk menyembah kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, kepada Yakub dan cucu-cucunya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih dinul ini, telah memilih jalan ini, telah memilih sirat ini, telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi di Islam diajarkan Allah itu satu, Tuhan itu Allah, dan Tuhan yang satu itu bernama Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Jadi Nabi Ibrahim berpesan kepada keturunannya, Tuhan itu satu dan Tuhan itu bernama Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Lagi-lagi Tuhan yang satu itu maha suci. Dia tidak tersentuh oleh dimensi makhluk. Nah, ini yang kita harus pahami. Tuhan yang satu itu tidak campur adukkan dengan makhluk. Di dalam kitabnya teman Yahudi, tidak ada yang suci seperti Tuhan, sebab tidak ada lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita, Tuhan kita. Demikian. Ya, silakan Bang Herdi, open mic. Oke, ya. Jadi terima kasih ya buat kawan-kawan ya atas waktu dan tempat ya yang sudah disiapkan supaya kita bisa diskusi tentang keimanan kita ya. Oke ya, dengan topik siapa Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang satu itu. Ya memang dalam hakikatnya Sang Pencipta itu adalah mono ya, tidak plural, tidak jamak, tapi dia mono, satu-satunya. Nah, di dalam petunjuk Alkitab, Tuhan semesta alam, ya namanya Yotevave, menciptakan langit dan bumi seorang diri dengan dasar Alkitab Yesaya 44 ayat 24, ya. Dia menciptakan segala sesuatu yang seorang diri, menciptakan hewan-hewan segalanya dan manusia, ya, yang dia ciptakan seperti rupa dan gambarnya. Yang dia juga yang menjaga manusia, ya, dan dia yang memelihara manusia, dia yang memelihara segala sesuatu, ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia juga yang datang menyelamatkannya, bukan perwakilannya, bukan utusan, bukan duta, melainkan ia sendiri. Nah, dalam pengenalan lewat petunjuk lewat nubuatan, dia hadir menyatakan, merealisasikan atau mengkonkretkan dirinya di dalam rupa daging. Itu yang kami kenal Yesus Kristus. Ya, kalau kawan-kawan muslim nanti bertanya apakah Yesus Kristus itu adalah Yotevave, Bapa itu sendiri? Iya, sebab dia adalah konkretnya dari yang tidak kelihatan. Benar kata Bang Zuma tadi bahwa Tuhan itu satu. Tetapi di dalam pemahaman Tuhan yang satu, kita mungkin semua agama itu memahami Tuhannya itu masing-masing satu. Kita ibaratkan ada 10 agama. Tentu 10 agama ini menarasikan bahwa agamanya masing-masing itu Tuhannya satu. Iya. Tetapi Tuhan yang mana yang benar, disinilah kita mau diskusikan. Tuhan yang mana? Siapa dia? Dan seperti apa dia? Apakah dia pernah menyatakan dirinya? Apakah dia pernah eksis? Nah, dari sini kita akan mendapati suatu poin. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mampu mengkonkretkan dirinya. Karena kenapa Tuhan yang benar itu harus mampu mengkonkretkan dirinya? Karena Tuhan itu maha kuasa.
Kalau Tuhan ada peribahasa tiap kenal tak disayang. Jadi ibaratnya kalau Tuhan tidak bisa mengkonkretkan dirinya, kita mengibaratkan sesuatu yang tak berdaya, tidak bisa menjadi ini dan itu. Nah itu karena tidak ada kuasa. Jadi mungkin kita menggunakan standar-standar logika maupun basis-basis keterangan Alkitab atau dari Bang Suma dari Al-Quran untuk membahas Tuhan yang benar itu seperti apa dan siapa dia. Mungkin itu dulu pembukaannya. Nanti ke depannya kita akan masuk ke ranah pembuktian. Oh masih ada waktu? Oh habis ya. Nah lanjut bro. Terima kasih Bang Herdi. Silahkan Bang Zuma, open mic. Oke, baik. Jadi kita udah sepakat ya di sini Tuhan itu satu, pencipta alam semesta itu satu. Jadi Islam dengan Al-Quran mengklaim Tuhan yang satu itu adalah hakikat yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Kalau di Islam itu menyatakan diri kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa, terakhir kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah perbedaannya kemudian antara saya Bang Suma dengan Bang Herdi di sini adalah Tuhan yang satu itu tidak pernah menyatakan diri dalam bentuk makhluk. Kalau saudara Herdi, Tuhan yang satu itu menyatakan diri dalam bentuk makhluk. Sementara poin yang akan kita kaji di sini adalah pencipta, bukan dimensi ciptaan. Banyak hal yang menjadi pembendung untuk meloloskan Yesus itu menjadi Tuhan yang satu itu. Pertama, yang empunya kitab, orang Yahudi. Hari ini sampai selama-lamanya orang Yahudi tidak akan mau Tuhannya itu menjelma, inkarnasi, menjadi makhluk bernama Yesus. Itu poin yang paling terberat yang tidak bisa dikalahkan oleh hanya seorang Bang Herdi. Agama Kristen adalah satu kelompok manusia yang kuat dan perkasa di bumi ini, tapi tidak mampu kemudian mengentaskan permasalahan bahwa Yesus itu adalah Yotevave. Tidak bisa menunjukkan yang empunya kitab. Itu masalah. Sementara Islam Bang Suma dalam hal ini tidak pernah ribut dengan orang-orang Yahudi yang mereka sebut Hasem, yang mereka sebut Adonai. Pencipta yang tak berawal dan tak berakhir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka tidak pernah ribut tentang Allah. Kita tidak pernah ribut dengan Allah. Sementara dasar pijakan kita kemudian adalah dua kitab, kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam. 1 Samuel 2 nomor 2. Tidak ada yang suci seperti Tuhan. Makanya Yesus tidak bisa duduk seperti Tuhan, karena Yesus tidak suci. Kesucian itu hanya milik Tuhan. Tak ada manusia di atas muka bumi ini yang kudus, maha suci, kecuali hakikat yang tak nampak terlihat oleh mata manusia. Di atas muka bumi ini ketika ada sosok yang bisa terlihat, bisa diraba, itu sudah punah kekudusannya. Bukan lagi kudus dia, tidak lagi duduk di atas perkara maha suci. 1 Samuel 2 nomor 2. Suci Tuhan itu. Sementara Allah itu suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah itu maha suci. Yang disebut maha suci tentu bukan makhluk. Demikian sementara. Oke, host bisa besarkan layar saya? Ya, karena Bro Suma sudah mau masuk ke ranah Alkitab, ya, dan beliau berkata bahwa Tuhan Israel bukan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, ya. Ya, saya menganggap bahwa Bang Suma sudah menyetujui yang dia sembah adalah Allah yang disembah Israel, Tuhan yang disembah Israel yang namanya Yotevave. Ya, saya menganggap demikian sebab beliau meneguhkan argumentasi dengan mengutip narasi Israel. Nah, yang harus diketahui oleh Bang Suma, di dalam penciptaan, contoh ya, saya kasih contoh ya, nanti kalau memang mau dibutuhkan ini dibawa ke dalam originalnya, nanti kita kondisikan. Di dalam Kejadian 5 dikatakan di sini, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Elohim, dibuatnya
dibuat oleh Elohim, Adam manusia menurut rupa Elohim. Nah, Tuhan itu tahu kedepannya akan ada orang yang ingin mencari tahu dia itu bagaimana. Dan Tuhan tahu kedepannya ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak begini, tidak begini. Nah, masalahnya saya mendengar argumentasi Bang Suma itu tidak didasari dengan ayat. Kalau Tuhan jadi bentuk rupa itu gugur maha kudusnya. Nah, kita mengungkapkan hal-hal demikian harus punya dasar. Artinya Tuhan juga berkata kalau saya jadi rupa, saya jadi wujud, maka saya hilang kudusnya. Nah, itu harusnya suatu argumentasi yang valid. Nah, di dalam rupa ini ya, penciptaan ini Adam diciptakan menurut rupa juga dikonfirmasi kepada Adam. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set. Jadi Set itu ya seperti rupa dan gambar si Adam. Kata yang sama rupa ini dengan rupa ini ketika Elohim ya Yud-He-Vav-He menciptakan manusia adalah kata yang sama. Nah, apakah yang disembah oleh kawan-kawan muslim punya rupa? Nah, tentu dengan apa yang kawan-kawan Bang Suma narasikan tadi, tersirat bahwa Tuhan yang disembah oleh Bang Suma tidak punya rupa. Nah, maka kalau memang tidak punya rupa, ya tentu kita nggak bisa masuk untuk mencocokkan hal ini dengan apa yang Bang Suma imani. Ya mungkin kedepannya kita diskusi aja, Bang Suma wartakan kebenaran dari sudut pandang Islam dan saya wartakan dari Alkitab. Sebab sangat tidak mungkin yang punya rupa dan tidak memiliki rupa itu disatukan. Jadi dari ayat ini kita sudah bisa melihat bagaimana alur diskusinya ke depan. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Herdi, ketika mengkaji tentang Tuhan, khususnya Tuhannya Bani Israel, itu tidak bisa dilepaskan dengan Tuhannya umat Islam. Karena kami bukan Kristen. Kalau Kristen, Tuhannya itu terpisah. Terpisah polanya, terpisah pengajarannya dengan ajarannya orang Yahudi. Tuhan yang kami sembah satu sama. Jadi ketika Anda menyuarakan tentang Tuhan yang sama, yang diimani oleh para nabi dari Bani Israel, itu Tuhan kami. Sedangkan Yesus itu bukan. Yesus itu adalah Tuhan buatan Herdi, Saudara Herdi. Nah, ketika Anda mencoba mengambil narasi di dalam kitab Kejadian miliknya orang Yahudi, apa original teksnya di sana? Khususnya kata yang merujuk kepada menurut rupa. Menurut rupa di situ, kalau kita melihat dengan jujur, itu bahasa Ibraninya kan anademot. Artinya apa? Berbentuk, ukuran. Tidak menyerupai, salah terjemahannya menyerupai. Kalau dikatakan bahwa menyerupai Tuhan, karena Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi yang menerangkan itu, bahwa Tuhan itu laisa kamislihi syai', akan bertabrakan dengan konsep pengajaran Tuhan kepada para nabi ketika dikatakan bahwasanya Tuhan itu serupa dengan makhluk. Itu poin yang perlu dipahami kemudian. Karena Tuhannya Bani Israel mengatakan dia tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Sebab engkau besar, engkau maha besar, ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada yang serupa seperti engkau. Jadi serupa yang Anda maksudnya terjemahan yang keliru. Yang benar adalah sesuai ukuran. Dibuatnyalah sesuai ukuran Allah. Itu baru betul. Nah, sama seperti Kejadian 5 di data selanjutnya nomor 3 yang Anda bawa. Sama, ukurannya bukan ukuran Adam, tapi ukuran adalah ukuran sang penciptanya. Jadi Adam dicipta sesuai dengan ukuran Tuhan, begitu juga keturunannya. Makanya di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman di sini ada bisa bahasa Ibrani. Di situ ketika Allah mengatakan menciptakan Adam, na'ase, kami membuat Adam, manusia, pria, laki-laki. Besel menu, kitmotenu. Sesuai dengan gambar kami. Artinya Tuhan menggambarkan sebelum dia menciptakan.
Sama seperti arsitek menggambarkan sebuah bangunan, habis itu gambar ini, bangunan ini dibuat serupa segambar dengan sketsa gambar awal. Bukan wujud Tuhan yang serupa dengan Adam, bukan. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika Al-Quran menarasikan wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain, jangan ada Tuhan dua, hanya satu. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Demikian. Oke. Bisa tampilkan saya di layar lagi ya. Jadi gini ya. Saya tampilkan dengan tadi Kejadian 5 ayat 3. Kata rupa di sini adalah kata yang sama dengan Elohim menciptakan Adam. Jadi adalah kata yang sama. Jadi Set itu ya rupanya seperti Adam, rupa dan gambarnya. Jadi Adam punya anak namanya Set. Set ini bentuknya, rupanya, gambarnya sama seperti Adam. Tuh. Ya, jadi dengan kata, kalau di sini menggunakan kata bit mutof, ya, dengan kata bit mutof, ya, tof itu bit mutof artinya rupanya. Nah, di sini juga menggunakan bit mut, ya. Jadi Adam diciptakan bit mut Elohim, ya. Adam bit mut Elohim. Nah, di sini Adam Sem adalah bit mutof, ya. Bit mutof seperti rupanya Adam. Bit mutof kasalemo, ya, kesalemo, mau dengan kata maunya, kata ganti orang ketiga. Oke, nah tentu adalah suatu penggambaran. Kalau mengatakan bahwa Allah tidak punya rupa, Yotevave tidak punya rupa, itu suatu kesalahpahaman. Karena gini ya, saya buka di dalam ini ya. Aduh, waktunya ya, bentar ya. Nah, ini pembuktian rupa ya. Apakah Sang Pencipta itu punya rupa? Ya, punya rupa. Oke. Kemarin ada Yahudi yang debat dengan saya, langsung ngantuk dia, bro, soal rupa ini. Di dalam Bilangan 12, ya, Bilangan 12 ayat 8. PLP, ya, ada ber bo umare wilo bihidot utemuna yothevave, ya. Utemuna ini adalah rupa yothevave. Nah, kita lihat terjemahannya ya. Dalam Bilangan 12 ayat 8. Berhadapan aku berbicara dengan dia Musa terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia Musa memandang rupa temuna yothevave. Ia memandang rupa, jadi punya rupa tuh temuna. Jadi kata rupa dengan originalnya tuh temuna, rupa. Nah, itu sebagai pembanding contoh ya, seperti di dalam Ulangan 4 ayat 12 ya. Ulangan 4 ayat 12. Lalu berfirmanlah Yothevave kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Jadi suatu rupa tidak dilihat. Di sini rupa menggunakan bahasa yang sama, temuna. Oke, lanjut. Silakan Bang Zuma. Iya, saya sudah mengatakan di awal, saudaraku Herdi, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya umat Islam itu satu, dan satu itu sama. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah Allah itu memang ada, rupa Allah itu memang ada, karena dia adalah wujud. Tetapi hakikat keberadaan Tuhan itu tidak sama seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'. Data tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Rupa Allah itu tidak sama dengan rupa manusia.
Sehingga penggambaran terkait dengan apa yang ada pada diri Adam alaihissalam itu hanyalah bias daripada sifat Allah yang menciptakan. Sama seperti meja. Bias kesempurnaan orang itu ahli di dalam membuat meja, lihat mejanya. Kalau mejanya cantik, rapi, bersih, ukirannya itu indah, maka itu pencerminan si tukang meja tadi itu adalah luar biasa. Kita lihat dari aspek daripada ciptaan atau buatan daripada sesuatu, itu mencerminkan sesuatu itu. Kesempurnaan Adam itulah wujud kesempurnaan Tuhan. Adam tidak cacat, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa merasakan, dia bisa berkarya. Itulah karya, itulah bias daripada penciptanya. Jadi bukan serupa dalam hal wujud, tapi serupa dalam hal sifat. Adam bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa berbicara, bisa berkarya. Begitulah Allah. Makanya dikatakan wujuhu yauma idzin nazira ila rabbiha nazira. Yang bermasalah ketika wujud manusia itu benar-benar embulat disetarakan dengan pencipta, sementara dibantah oleh Al-Quran, dibantah oleh kitabnya orang Yahudi. Sebab engkau maha besar ya Elohim, ya Adonai. Sebab tidak ada yang serupa seperti engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Adam tidak serupa, tidak sama dengan pencipta. 1 Tawarik 17:20, ya Adonai, tidak ada yang serupa dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahuinya bahwa engkaulah satu-satunya hakikat Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, yang jadi masalah ini Yesus anak Maria dikira sebagai Tuhan. Ini Anda sudah benar Tuhan itu satu, tapi ketika Anda menarasikan Tuhan serupa dan akan mati layaknya makhluk, di situ keeroran saudaraku di situ. Ya, coba silakan. Ya. Saya di sini sinyalnya kurang ini ya, Bro. Tapi saya kasih ini ya, kasih referensi. Jadi kawanku semua berkata begini, Allah bukan tidak punya wajah, bukan tidak punya rupa. Punya wajah, punya rupa. Nah, itu benar karena di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 24 dikatakan di sana Allah punya rupa. Nah, apakah bentar ya, Bro. Sinyalnya error ya. Jadi saya mau buka literatur sebenarnya ya untuk membalikan suasana dari yang pertama mengingkari, kemudian ada saudara narasi Bang Suma. Saya bukan mau framing ya. Saya dengar Bang Suma berkata Allah punya rupa ya. Saya ingin teguhkan dengan dalil-dalil yang Anda miliki. Nah, kalaupun memang sudah punya rupa, nanti kita bisa sinkronkan arahnya kemana, itu maksud saya ya. Oke, di dalam hadis Sahih Muslim nomornya 5075. Jadi dikatakan di sana ya, saya hafal kata-katanya ya. Yang poin utamanya di situ ya, yang saya hafal. Allah di sana menciptakan Adam itu seperti rupanya, menurut rupanya. Itu hadis Sahih Muslim 5075. Aduh, gangguan kayaknya, Bro. Bentar ya. Nah, tentang rupa, seperti apakah rupa sang pencipta itu? Saya sudah jelaskan dengan dalil-dalil yang ada. Kejadian 5 ayat 1 dengan pembanding kejadian 5 ayat 3. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi di sini loh ya. Ini kita baru masuk kepada ranah rupa ya, belum sifat-sifatnya ya. Seperti apa dia, belum, masih ranah rupa. Nah, sini. Di dalam Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28 ya. Di atas cakrawala ada yang di atas kepala mereka yang menyerupai tata yang kelihatan seperti pematara surit. Nah, ada yang kelihatan seperti rupa nih, seperti rupa manusia yang kelihatan. Siapa yang seperti rupa manusia? Dijawab ayat 28. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Yud-Heh-Vav-He. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu aku mendengar suara dia yang berfirman. Sama seperti yang saya buka di dalam Bilangan 12 ayat 8, bahwa Musa itu melihat temunanya Yud-Heh-Vav-He, rupa. Temuna itu rupa.
Jadi Musa berhadapan dengan timun Yotevave, rupa Yotevave. Jadi punya rupa. Rupanya seperti apa? Ya seperti dia menciptakan Adam. Jadi kita clearkan satu-satu. Nah nanti Bro Suma tanggapi bagaimana tentang hadis Muslim 575. Allah menciptakan Adam seperti wujudnya, seperti rupanya. Nah nanti kita masuk ke ranah sifat untuk pembuktian bahwa apakah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu itu yang diimani Israel dan Tuhan yang diimani oleh kawan Muslim adalah oknum yang sama. Karena artinya kita bertahap nih bangun diskusinya. Kalau rupa sudah disepakati, oke, sudah disepakati, kita maju ke tahap berikut, pembuktian tentang samanya di mana, sifat-sifatnya atau apanya setelah rupa ini kita selesai. Nah, yang pasti memang dia tidak sama, bukan tidak sama dalam habis waktu ya. Oh siap, lanjut. Iya bang, silakan. Iya bang. Iya, baik. Jadi sedikit saya pahamkan ya. Khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratih. Sama seperti Kejadian 1 nomor 26. Sama seperti yang saya terangkan tadi. Bagaimana kemudian Adam ini dicipta sesuai dengan gambar rupa yang dibuat oleh Allah. Tidak ada masalah di sana. Saya kan sudah menggambarkan kepada saudara, Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Wujud dengan surah itu berbeda. Surah itu gambar. Kalau wujud itu adalah hakikat. Tidak ada datanya di dalam hadis atau di dalam Al-Qur'an Allah sewujud dengan Adam, nggak ada. Kalau hanya kata surah itu tidak masalah. Artinya Tuhan menggambarkan, menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku hendak menciptakan. Hendak di situ baru berupa gambar, berupa surati. Tujuan Allah menciptakan segambar dengan gambar yang ia punya. Dia tidak seperti kita. Terkadang kita menggambar sebuah bangunan, begitu kita bangun ternyata bukan bangunan rumah yang jadi, tetapi bangunan yang lain. Arahnya berbeda dengan gambar yang kita punya awalnya. Tapi kalau Tuhan menggambarkan sesuatu sesuai dengan pernyataannya, surati, aku gambarkan seperti gambarku, aku ciptakan seperti gambarku. Maksudnya aku buat bangunan itu seperti dengan sketsa yang saya buat. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel, kami sudah paham itu. Kami sudah paham bahwa Tuhan itu wujud. Kalau dia wujud berarti dia itu ada. Kalau dia ada berarti dia wujud. Kalau dia wujud berarti dia ada. Kalau dia ada itu wujud. Tapi kenapa tidak bisa dilihat? Kata Allah kepada Nabi Musa, lantarani, kamu tidak akan pernah sanggup melihatku. Keluaran 33. Tidak ada manusia yang bisa hidup karena melihat Allah. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, lalu siapa yang bisa menggambarkan Tuhan itu? Di ajaran para nabi, manusia melihat Allah, manusia mati. Di tempat Anda, manusia melihat Allah, Allahnya, Tuhannya yang mati. Ini yang perlu saudara Herdi pahami. Bersyukur Anda sudah memahami satu Tuhan. Tapi yang menjadi masalah ini, Tuhan yang satu itu Anda harus wujudkan menjadi makhluk. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Tuhan dibatasi kemahakuasaannya. Dia tidak bisa merendahkan diri. Kenapa? Dia maha suci. Kalau dia maha suci, maka dia tidak akan pernah luntur kesuciannya. Demikian. Oke ya. Internet sudah kebuka ya. Jadi gini aja. Saya bukan untuk mencari dukungan ya. Mengutip ini hanya kasih tahu aja ke Bang Zuma bahwa yang Bang Zuma katakan tentang wujud Allah itu ada. Jadi di sini dikatakan Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Ya, nanti kalau Bang Zuma mengatakan gambarnya ini beda lagi. Ya, ini seperti wujudnya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Nah, seperti wujud siapa? Nanti akan dijawab oleh Bang Suma. Siapa yang menjadi percontohan Adam diciptakan wujud siapa? Siapa yang punya wujud? Apakah Adam diciptakan seperti wujud malaikat atau seperti apa? Seperti siapa? Itu.
Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau Alkitab jelas manusia itu diciptakan. Bang Herdi. Halo, Bang Herdi. Putus, Bang. Bang Herdi. Ya, Bang Herdi hilang sinyalnya. Malikil, dibisukan apamu? Mikrofonmu dibisukan. Bang Herdi. Mau dibisukan, udah nggak gerak fotonya. Nggak ada dibisukan ya, Bang. Sinyalnya Bang Herdi. Ya, jaringan kita tunggu. Ya, naik lagi Bang Herdi. Kasih napas buatan John, kasih napas buatan dulu. Kasihan tuh, pingsan dia. Permintaan. Udah. Bang Herdi. Ya, mungkin dari teman-teman Kristen bisa. Enggak, saya bisa menanggapi perkelahian mereka berdua ya. Contohnya nggak cocok, jangan. Telepon aja, telepon si Herdinya, kasihan tuh, udah pingsan. Enggak, saya menanggapi jaringan itu. Jangan kasih host. Kita tunggu aja lah. Jangan dulu kita masuk. Tunggu 5 menit. Hitung ya, jangan masuk dulu. Kita tunggu Bang Herdi ya. Oh? Kita tunggu Bang Herdi ya. Bang Herdi naik Bang. Dia kepental jaringannya kali itu ya. Iya. Bang, ya Bang. Minta permintaan Bang Herdi. Ambulannya udah saya suruh pergi tadi. Nggak ada ambulan di bawah. Setelah Bang Herdi, Ardi ya, Ardi. Ambulan Tritunggal, politeisme. Sebentar, setelah ini. Sama-sama aliran oneness. Setelah Bang Herdi, baru kamu Ardi. Baru Ardi, sebentar kamu Ardi. Setelah Bang Herdi ya. Oh, siap ya sebentar. Siapkan datamu. Host turunin aja host. Sebanyak-banyak. Ini orang kepala batu kali dikasih tahu ya. Kepala pusing. Iya, mana boleh masuk. Satu H kok. Tidak mana boleh masuk kepala pusing. John, ambulan lu nyasar nggak tuh John? Ambulan lu nyasar nggak tuh John? Ambulannya tadi yang pakai huruf Arab yang ada. Kalau yang tanda salib udah saya suruh pergi tadi. Huruf Arab yang ada. Kalau yang tanda salib. Waduh, langsung dikubur karena dia itu. Mana dibawa rumah sakit langsung dibawa kuburan. Salib itu lambang kutukan, John. John, salib lambang kutukan. Kenapa kau tuh lambang kutukan salib, John? Di mana tertulis itu? Nantilah kau tanya dulu, aku telepon Malikil dulu ini. Di mana dia? Jaringannya kayaknya. Bang John bisa hubungin. Telepon dulu, John. Iya, kalau internetnya naik turun gimana ini? Internetnya naik turun gimana ini? Bunda Rahma mungkin noise ya, udah. Tes, ada suara saya? Ada suara. Halo? Tapi gambarnya nggak ada. Turun dulu baru naik lagi. Iya, mati lampu bro, mati lampu. Oh, abang turun dulu mungkin. Terus minta Beda dimensi. Nggak kelihatan ya? Ada suara. Iya. Nggak ada rupa nih. Ada suara nggak ada rupa. Turun dulu terus naik lagi bang. Oke, siap. Ada suara nggak ada rupa. Ada suara nggak ada rupa nih. Bahaya nih. Apa Jol? Lagi bang. Ya silakan Bang Nandar. Follow aku Jul. Terima kasih Jul. Teman-teman izin iklan, sebentar follow aku ya, Ego Amy. Jangan iklan lah, bukan dagang di sini. Ya lanjut bro. Minta di follow. Teman-teman yang 1100 ini di follow akun saudara kita, guru kita Jonathan Nandar, silakan. Sudah ku follow tapi beliau nggak follow saya. Parah ini orang ini. Oke, lanjut Bang Herdi. Iya, jadi kalau saya tiba-tiba hilang bro, di sini ada kebiasaan mati lampu. Jadi kayak tadi tuh saya tetap di Komal ternyata, kupikir udah kepental. Saya lanjut ya, gini. Oke. Jadi, aduh, mana ini kameranya? Jadi seperti ini loh ya. Saya bukakan dari hadis Sahih Muslim nomor 5075.
derajat hadisnya itu sahih menurut ijma ulama, ya. Nah, jadi di sini bukan berbicara gambar, tetapi Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Nanti dipertanggungjawabkan oleh Bang Suma, wujud siapa yang menjadi percontohan dalam penciptaan Adam ini. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara tekstual, keimanan Quran atau hadis atau apalah tafsir lah, seperti itu. Nah, lalu tentang rupa yang di dalam kekristenan tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia seperti rupanya. Nah, tidak ada di dalam Alkitab suatu ketentuan bahwa Tuhan semesta alam sang pencipta tidak akan memiliki rupa seperti manusia. Nggak ada, ya kan? Nah, kalau yang dipermasalahkan adalah bilangan 23 ayat 19, itu udah hal biasa ya. Di situ bukan berbicara rupa tetapi sifatnya. Maka ia berdusta, maka ia bertobat, itu sifatnya, bukan rupa yang dipermasalahkan di bilangan 23 ayat 19. Nah, jadi kita bertahap nih, step by step. Kita clearkan dulu rupa. Kalau memang Tuhannya Bang Suma nggak punya temunah, nggak masalah. Kita akan diskusikan kepada jalur yang lain tentang sifatnya. Apakah Allah Israel yang disembah oleh kekristenan adalah Allah yang sama yang disembah oleh umat Islam secara sifat? Ya, secara kuasa bisa kita diskusikan. Kalau rupa sudah difikskan bahwa Allah sudah tidak punya rupa atau tidak punya bentuk seperti manusia. Tetapi Alkitab, saya sudah bawa ayatnya, ada banyak ayatnya bahwa Sang Pencipta menciptakan manusia itu menurut temunannya, menurut rupanya, ya. Dan itu dengan Genesis 5 ayat 1 dan 3 itu sebagai pembanding bahwa Adam punya anak namanya Set, ya. Set itu waktu habis, silakan lanjut. Halo, Bang, habis. Oke. Iya, baik. Jadi ketika berbicara tentang apa yang Saudara Herdi sampaikan, ini berbicara tentang gambar daripada yang dikehendaki oleh Allah berlaku kepada makhluknya, bukan dalam bentuk wujud Allah. Adapun Allah punya wajah, manusia punya wajah, Allah punya mulut, manusia punya mulut, Allah kemudian bisa memberi, punya tangan, itu penggambaran kepada manusia bahwa yang disebut kemudian tangan itu adalah yang dipakai memberi, yang disebut mulut itu yang dipakai berbicara, yang disebut mata itu adalah yang dipakai melihat. Tapi wajah Allah, wujud Allah tidak sama seperti wujud makhluk. Kan di awal sudah saya katakan bahwa Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Allah itu ada. Karena dia ada maka dia wujud. Karena dia wujud maka dia ada. Sama seperti kita. Kita ini ada, maka kita punya wujud. Allah itu wujud maka dia ada. Tapi wujudnya Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', seperti yang digambarkan dalam kitabnya orang Yahudi. Makanya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, hendak dengan siapa engkau persamakan aku hingga kami sama. Hendak dengan siapa kau menyamakan aku, hendak kau bandingkan siapa dengan aku sehingga kami sama. Tidak bisa. Kalau dikatakan Yesus, dari tadi Anda tidak membahas ke Yesus. Bagaimana mungkin? Di sana Yesus itu diterangkan di dalam Filipi 2 nomor 7 nomor 8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Coba, berarti sudah tidak sama ini. Kalau Anda ingin mengatakan Tuhan serupa dengan gambar manusia, tidak perlu dia mengosongkan diri, langsung aja turun ke bumi, akulah Tuhan. Tapi dia mengosongkan diri, bukti bahwa hakikat Tuhan itu tidak sama seperti makhluknya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia sudah serupa dengan hamba, tidak perlu dia mengambil rupa hamba lagi. Kalau dia sudah serupa dengan manusia, tidak perlu lagi dia mengambil rupa Yesus. Tidak perlu lagi dia mengambil rupa manusia, karena gambarnya sudah sama manusia. Tolong pakai itu logikanya. Tuhan di dalam perspektif agama Kristen mengambil rupa manusia
sehingga dia lahir setara dengan manusia. Bukti bahwa sebelum menjadi Yesus, rupanya bukan rupa manusia. Filipi 2:7-8. Ini poinnya, Bang Herdi. Jadi rupa, bentuk, wujud yang dimaksud di sini itu adalah penggambaran sketsa desain Allah serupa dengan yang dibentuk terhadap Adam. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Jadi kawan Kusuma belum menjelaskan apa yang syubhat yang saya bawakan ya, tentang di sini bukan gambar tapi wujud. Ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Ini belum dijelaskan. Ini wujud siapa? Jadi jangan lagi dikonotasikan gambar ya. Nah, lalu di dalam hadis yang lain ya, saya bukan mencari dukungan ya. Saya hanya ingin berbagi aja dengan kawan-kawan Muslim bahwa Muslim 267 ya. Di dalam hadis Sahih Muslim 267, Allah Subhanahu wa taala itu datang di hari kiamat ya dengan bentuk wujud. Nah, dengan bentuk wujud yang indah. Nanti kita cari tahu nih bentuk wujud ini. Oke, kita nanti bawa ke dalam ranah logika. Nah, tetapi tentang Alkitab, Bang Suma tidak pernah membawa suatu keterangan bahwa Tuhan itu wujudnya tidak seperti manusia, bentuknya tidak seperti manusia. Kalau tentang firman Tuhan, kepada siapakah di Yesaya 40 ya ayat 18 itu? Nah, jadi sinyal saya masih ini, Bro. Saya narasikan aja karena saya ingat kata-katanya ya. Kepada siapa engkau menyamakan aku? Itu tentang esensi dari tubuhnya, bukan tentang bentuknya. Esensi dari tubuhnya dan kuasanya, sifat-sifatnya. Itu nggak ada yang seperti Tuhan. Nah, manusia itu adalah suatu bentuk rupa, gambar yang diciptakan, yang direalisasikan dari debu tanah. Ada tuh bentuk dan rupa. Jadi bentuk dan rupa itu manusia itu esensinya gini kawan ya. Bentuk dan rupa atau manusia itu bukan berarti langsung makhluk hidup, bukan. Kalau di dalam Alkitab ya, bentuk dan rupa itu berbicara spesifik. Nah, ibaratnya begini. Ini adalah bentuk dan rupa. Ini gambar dan rupa. Orang akan tanya, gambar dan rupa apa ini? Orang jawab ayam. Apakah itu makhluk hidup? Bukan. Ini hanya gambar, bentuk dan rupa. Nah, manusia ya seperti itu awalnya, kawan. Ini ya. Oke. Nah, kayak gini nih. Nah, ini adalah bentuk dan gambar, rupa dan gambar. Rupa dan gambar apa? Manusia. Apakah makhluk hidup? Bukan. Ini adalah gambar dan rupa. Gambar rupa. Nah, Tuhan itu punya gambar, punya rupa. Gambar dan rupa Tuhan seperti ini. Dia menciptakan manusia menurut rupanya. Nah, bukan hanya gambarnya, tetapi menurut rupanya. Nah, oke, nanti kawan semua bisa dalilkan ini ya. Rupa di situ siapa? Aduh, error, Bro. Nah, tetapi yang pasti saya kasih aja ya referensinya. Di dalam hadis Sahih Muslim 267, Allah datang di hari kiamat itu dengan bentuk ya, wujud yang indah, menyatakan diri di depan manusia. Nah, nanti logikanya kawan-kawan bisa berselancar bagaimana bentuk dan itu, atau bentuk, kalau bentuk aneh reaksi orang bagaimana, kalau bentuk yang lumrah reaksi orang bagaimana. Habis waktunya ya. Oke, lanjut. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Ya. Jadi Saudara Herdi, tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, wujud yang dimaksud di sana itu bukan hakikat Allah. Ya, itu surah, gambar. Kan bahasa Arabnya kan udah jelas itu. Kita udah paham bahasa Arabnya mengatakan apa? Tidak mengatakan wujud tapi surati, gambarku, rupaku. Artinya rupa yang di sana itu ketetapan Tuhan, bentuk daripada Adam. Bukan berbicara tentang hakikat daripada Allah itu sewujud dengan Adam, sewujud tidak. Tapi sesuai dengan gambar. Sesuai dengan gambarnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Malakum min dunihi min wali wala syafi. Afala tatazakkarun. Allah itu tidak serupa dengan Adam.
dalam arti kata wujud. Hakikat tidak. Kalau Anda menggambarkan tadi wujud Allah itu seperti gambaran manusia, tidak seperti itu, Bang. Saya menggambar sebuah bangunan, belum dibuat bangunannya, baru gambarnya. Kemudian arsiteknya mengatakan, baiklah mari kita membuat bangunan serupa dengan gambar Bang Suma. Bukan berarti yang dibangun itu wujud Bang Suma, bukan. Tapi gambar Bang Suma adalah apa yang saya gambarkan di atas kertas. Itulah yang dibangun. Bangunan itu segambar dan serupa Bang Suma. Bukan berarti gambar bangunan itu wujudnya sama seperti wujud Bang Suma, tetapi bangunan itu sama seperti gambar dan rupa yang dituangkan Bang Suma. Wujud itu artinya ada. Karena adanya Allah, maka ada Adam, karena dia adalah ciptaan. Kalau Allah itu tidak ada, tidak wujud, Adam tidak ada, karena tidak ada yang mencipta. Jadi kalau Anda membawa hadis dan Anda memahami wujud di situ sama seperti Adam, maka Al-Quran pasang badan. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. 1 Tawarik 17:20 pasang badan. 2 Samuel 7 nomor 22 pasang badan. Yeremia 10 nomor 6 pasang badan. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Ada makhluk, tidak serupa, tidak sewujud maksudnya. Nah, apa buktinya? Ketika dalam agama Anda, keyakinan Anda, Tuhan mengambil rupa manusia, ternyata dia mengambil rupa itu bukti bahwa rupanya tidak sama seperti rupa manusia. Kalau sama dengan rupa manusia, dia tidak akan mengambil rupa manusia lagi. Karena dia tidak sama, maka dia mengambil rupa manusia supaya sama dengan manusia. Baca dalilnya. Silakan. Oke. Besarkan layar saya, host, boleh? Jadi gini loh, saya tidak akan ngotot ke situ ya. Tentang rupa sudah saya jelaskan dengan dalil-dalil yang ada ya, bahwa YTVP punya temona ya, punya rupa. Jadi kalau esensinya rupa, Bang Suma, di dalam Hebrew itu temona. Kalau demut itu seperti demut ya, seperti. Jadi kata demut yang Bang Suma bicarakan dari tadi itu tidak membahas tentang esensinya secara mendasar gitu. Jadi bukan berbicara tentang lekukannya, rupanya, bentuknya, bukan. Berbicara demut itu sifat-sifatnya seperti. Jadi demut itu likeness, seperti. Tapi spesifiknya rupa di dalam Ibrani itu adalah temuna. Jadi saya sudah bawakan ayat ini ya, saya harap Bang Suma membawakan suatu narasi bahwa YTVP itu tidak punya temuna. Nah, itu akan membatalkan, bukan hanya membatalkan, akan membuat Alkitab itu jadi kontradiksi. Di satu sisi YTVP itu punya rupa, di satu sisi nggak punya rupa, temuna. Dalam hal ini dengan standar bahasa temuna. Dan saya sudah bawakan di dalam Yeskiel ya, bahwa kemuliaan YTVP sudah diperlihatkan. Kemuliaan itu seperti rupa manusia. Nah, kalau toh memang Allah tidak seperti itu, nggak masalah, itu imannya Bang Suma. Tetapi saya hanya sekedar kasih tahu aja Bang Suma, bahwa contoh ya, di dalam hadis Sahih Muslim 267, setelah itu, nih saya dekatin ya, Muslim 267 ya. Setelah itu Allah Ta'ala menemui mereka manusia dengan bentuk nih yang mereka kenali. Jadi Allah itu dikenali dengan bentuk, tuh loh. Jadi Allah itu punya bentuk yang mereka kenali. Nah, logikanya kalau bentuknya ini aneh-aneh, pasti kan ada respon histeris di sini. Kalau bentuk yang aneh-aneh atau respon yang kaget. Tetapi kalau kita baca sampai selesai, ini nggak ada respon aneh-aneh. Nah, secara logika akal sehat manusia, bentuk ini bentuk yang lumrah, maka tidak ada reaksi. Itu kita bawa ke dalam pemahaman ranah logika. Tetapi itu kan keimanan Anda. Saya hanya sekedar ngasih tahu aja. Di dalam hadis Sahih Muslim 267, derajat hadisnya, di situ diceritakan ada dua bentuk. Bentuk yang dikenali dan bentuk yang tidak dikenali. Nanti kawan-kawan aja yang simpulkan itu seperti apa. Tapi saya hanya sekedar kasih tahu. Kalau toh memang Allah Israel dengan Allah yang disembah kawan-kawan Muslim
ya berbeda dalam hal rupa, kawan-kawan muslim mengimani tidak punya rupa bentuk, nggak masalah, itu iman Anda kawan. Tetapi kalau iman Anda masuk ke ranah Alkitab, tentu harus Anda membandingkan ayat Alkitab di mana Tuhan pernah menyatakan dia tidak punya rupa. Nah, itu adalah suatu kepastian hukum dengan standar argumentasi yang Anda dudukan, gitu loh. Oke, lanjut lagi, ya mungkin kita masuk kepada ranah sifat-sifatnya dengan janjinya bahwa dia yang menciptakan alam semesta. Jadi Yud-Heh-Vav-He menciptakan alam semesta, dia menjaga dan memelihara, dan itu dia realisasikan, bukan hanya sekedar dia berkata. Habis waktu, lanjut. Iya bang, waktu bang habis. Oke, silakan Bang Zuma. Iya Bang Herdi, kalau Anda menarasikan hadits itu dengan bentuk, itu di mana itu? Di kehidupan yang kekal. Makanya di hadits itu kan, hadits itu terlalu panjang kan. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana kami bisa, hamba-hamba Allah pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami bisa melihat Rabb kami pada hari kiamat? Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian akan mendapatkan bahaya ketika melihat bulan di malam purnama? Apakah kalian berbahaya mendapatkan musibah apabila kalian mendapatkan ketika melihat matahari di siang hari? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalian bisa melihat Allah seperti itu juga. Tidak ada kena bahaya, tidak ada kena musibah. Tidak ada. Berarti memang Allah itu wujud. Kan tidak bertentangan kita tadi. Allah itu wujud. Permasalahannya di kita adalah wujud Allah itu bisa dilihat nanti di yaumil akhir, pada hari kekekalan, bukan di dunia, karena dunia itu dimensi makhluk. Wujuhu yawma idzin nazira. Wajah-wajah orang Islam pada hari itu berseri-seri. Kok bisa berseri? Ada apa rupanya? Ila rabbiha nazirah. Sebab mereka memandang Tuhannya. Memandang berarti ada yang dipandang. Rasulullah menggambarkan di Sahih Muslim yang Anda bawakan tadi, bahwa memandang wajah Allah laksana memandang bulan. Seperti itu adanya. Tetapi wujudnya tidak bisa digambarkan seperti makhluk, karena tidak ada yang pernah melihat. Berbeda dengan saudara. Tuhan saudara yang Anda katakan wujud, yang tadi Anda mengatakan serupa, yang tadi Anda mengatakan sama bentuk, Anda membentuknya, Anda menggambarnya seperti manusia. Ini zalim, saudara Her. Ini zalim. Orang yang punya kitab Bani Israel tidak pernah menggambarkan Tuhan yang wujud itu, Tuhan yang punya bentuk itu dengan bentukan makhluk. Tidak pernah. Kenapa? Mereka paham Tuhan pencipta langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai'. Kitab mereka mengatakan itu, bukan cuma Al-Quran yang mengatakan. Jadi yang memisahkan kita di sini, ketika Anda mengatakan Tuhan itu satu, yes, tetapi sayangnya Tuhan yang satu itu Anda visualisasikan menjadi makhluk manusia yang lemah. Itu perbedaan kita di sana. Anda menganggap Yesus ini adalah wujud daripada Tuhan. Itu yang membuat Anda kemudian keliru. Tuhan satu, yes. Tuhan satu itu yang mana? Yang tak nampak. 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan tak nampak. Waktu. Demikian. Terima kasih. Saya izin ya sedikit ya Bang Herdi, silakan bernarasi. Saya sholat zuhur dulu kurang lebih 5 menit. Siap. Anda silakan bernarasi, silakan. Oke. Silakan Bang Herdi. Iya, oke. Saya lanjutkan ya, Bro. Jadi gini loh kawan-kawan, saya bukan ya seperti kawan-kawan di live komen ya. Saya bukan yang ngeyel, karena saya punya dasar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, oke, bentar ya. 40:57 sebentar. 40:57. Nanti ada kawan-kawan muslim yang mau mencoba menanggapi, nggak masalah. Ya. Sorry, 50:75. 50:75. Oke. Nah, yang saya tanyakan dari tadi ke Bang Suma, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti, bukan gambarnya, di sini wujud. Bukan ngeyel loh, Bro. Ini bukan gambar, ini wujud.
Saya tanya itu seperti siapa? Seperti wujud siapa Adam itu diciptakan? Itu yang belum dijawab. Seperti siapa Adam itu wujudnya diciptakan? Seperti wujud siapa? Ini wujud lah ya. Lalu dengan hadis Sahih Muslim 267, Allah punya bentuk di akhir zaman. Nah, kata Bang Suma, itu nanti di akhir zaman. Iya, betul, itu di akhir zaman, tapi punya toh. Itu loh. Ini kan berbicara tentang waktu aja. Waktunya kan nanti disingkapkan di akhir zaman. Tetapi, apakah wujud itu nanti dia adakan di akhir zaman? Atau sudah ada di zaman sekarang? Kan sudah ada, tapi belum dinyatakan. Intinya wujud itu ada, itu loh. Yang ingin saya gali wujud itu seperti apa? Itu loh. Yang ingin saya gali wujud itu seperti apa? Karena wujud itu dinarasikan di sini. Apakah wujud yang ini yang olehnya dia menciptakan Adam seperti wujudnya? Itu yang saya ingin gali. Kalau soal bentuk rupa kan sudah diketahui, semua sudah mengakui di akhir zaman akan melihat. Oke, berarti ada. Soal Anda melihat itu kan masalah nanti. Tetapi inti dari apa yang dinarasikan oleh semua, Allah itu punya wujud, punya bentuk, itu loh. Ya, nah, yang ingin saya gali wujudnya itu seperti apa? Kalau di dalam Alkitab sudah selesai, fix bahwa Tuhan yang tak terlihat itu, Tuhan yang transenden itu menyatakan dirinya dalam rupa yang kami kenal adalah Yesus Kristus. Itulah wujudnya. Itu adalah konkretnya. Nah, kalau di dalam Islam kan mengakui hal itu ada. Tapi nanti di akhir zaman, iya ada nanti di akhir zaman, tetapi ada, esensinya ada. Wujud dan bentuk itu ada, secara esensi ada. Nah, saya pengen gali wujud itu seperti apa dengan literatur, petunjuk-petunjuk literatur Muslim tentunya. Nah, di sini ada petunjuk nih, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Nah, saya pengen tahu Adam itu diciptakan seperti wujud siapa? Kalau bukan wujud Allah, lalu wujud siapa di sini yang menjadi percontohan di dalam menciptakan Adam? Ingat, di sini bukan gambar, tapi wujud. Lagian kata Suma tadi, kata Bang Suma, Allah itu punya bentuk wujud. Di akhir zaman diperlihatkan, manusia bisa melihat Allah. Artinya kan punya suatu gambar bentuk wujud ada. Nah, itu yang ingin saya gali. Itu loh kawan-kawan, saya harap kawan-kawan mengerti. Kalau toh memang saya tidak akan memaksakan hal yang ini mau disamakan, ya enggak, karena secara iman, esensi iman kita itu berbeda. Tetapi saya hanya ingin berbagi aja dengan kawan-kawan Muslim, di mana bahwa Allah itu timer habis. Oh habis, oh ya lanjut. Timer habis. Silakan. Ada Nandar, mungkin Nandar mau wakili sebentar. Bisa iya. diisi dulu. Bang Yonatan bisa diisi dulu satu sesi. Enggak, orang Kristen ini tidak mampu dan tidak. Orang Kristen ini tidak mampu. Suara saya kok feedback ini. Apa ini? Ya, silakan Bang. Feedback ya? Itu Ardi tadi noise Bang. Silakan Bang. Orang Kristen itu tidak bisa membedakan dan tidak sanggup untuk mengetahui bahwa wujud itu bahasa Arab yang artinya eksis atau ada. Makanya ketika Anda mempertanyakan wujud, coba lihat dulu bahasa Arabnya. Tunjukkan bahasa Arabnya itu yang hadisnya itu. Ada nggak tertulis wujud di situ? Silakan bro, Anda buka. Ya. Muslim 267 dan Muslim 575. Silakan. Kata yang kamu punya itu tunjukkan, gak apa-apa, aku yang baca. Kalau bahasa Arab aku bisa baca, bahasa Ibrani bisa baca. Saya di layar kecil bro, Anda saja buktikan aja. Santai aja. Ya, aku juga dari tadi santai. Emang tadi ngapain aku? Oh ya, oke. Demikian teman-teman, ini akun aku yang keempat karena 2 akun di report sama Oten. Boleh kiranya teman-teman untuk bantu. Nah, silakan. Coba. Ya, coba kamu tunjukkan. Tadi kamu yang bernarasi bahwa ada kata wujud di situ. Coba. Ya, ini wujud ya. Ini wujud. Ya, itu terjemahan. Coba yang original teksnya. Oke, silakan. Ya, justru aku tanya, kamu yang kemudian menyampaikan data. Yang di atas. Ya, silakan. Coba. Ya, coba kamu tunjukkan kepada saya. Coba. Silakan, bro. Ya, nggak ada kata wujud masalahnya. Makanya aku minta kepada kamu tunjukkan kata wujud di dalam bahasa Arab itu. Oke. Jadi lalu apa kalau bukan wujud apa bro di situ? Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Cuma. Apa itu? Ya kan.
bahwa itu adalah gambaran Allah. Seperti halnya kita menggambar nih rumah. Coba kamu kasih lihat mana yang itu diterjemahkan gambar. Jangan melebar, jangan melebar Herdi. Coba tunjukkan kata wujud. Tadi kan kamu mempertanyakan. Wujud itu. Coba tunjukkan bahasa Arabnya, di situ ada kata wujud. Iya kan kamu buktikan itu malikil itu bukan wujud, itu gambar. Ya mana katanya? Katanya yang mana? Yang mana? Ya makanya kamu. Iya yang mana katanya wujud? Katanya coba ala suratihi. Nah, yang mana? Yang mana? Yang mana tuh? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Nah, bawah. Aduh. Yang ini. Ke atas. Nah, ya geser ke kiri. Ini. Kiri. Ke kiri itu kanan. Ini. Terus. Ini. Terus. Ini. Terus. Ini. Terus. Nah, di situ katanya apa dalam bahasa Arab? Ala suratihi. Oke. Bukan wujud. Makanya salah memahami di dalam ini. Iya, sebentar ya, Bro. Sebentar. Gini, Her, ya. Teman-teman Kristen ini, saya sebagai praktisi Muslim, ketika mendalami Alkitab, saya pelajari bahasa Ibrani. Udah 3 tahun saya belajar bahasa Ibrani. Gurunya resmi ya. Bahkan sering masuk TV One guru saya bahasa Ibrani. Gini aja Bro, kamu kasih pembanding bahwa itu bukan wujud. Nah, itu aja. Sebentar. Oke. Dengarkan saya. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Juma ya berulang kali. Kamu nggak paham. Saya di dalam memahami Alkitab itu mempelajari original teksnya. Kemudian baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Sedangkan teman-teman Kristen mengotak-atik Islam hanya dari terjemahan. Anda mempertanyakan sesuatu yang Anda tidak ngerti. Di dalam hadis itu tertulis kata suratihi, gambaran Tuhan gitu loh. Jadi Adam itu diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Sebagaimana tadi Bang Juma sudah menjelaskan, ketika misalnya Bang Juma kemudian beliau mendesain ya tempat wisata di namanya apa? Bung Ali ya. Nah, di situ kan sesuai gambaran Bang Juma. Maka ketika Bang Juma dan arsiteknya menyusun itu, Bolangi ya di Bolangi itu, maka orang-orang proyek itu, ya kan, atau arsitek itu membangun wisata di Bolangi itu sesuai dengan gambaran Bang Juma. Seperti apa arsiteknya dan lain sebagainya, terus diimplementasikan dengan gambaran tersebut. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, di dalam bahasa original teks dalam hadisnya itu ala suratihi. Tetapi yang kamu pertanyakan adalah wujud di dalam terjemahan. Makanya gini Her. Saya melihat kamu ada kasih pembanding, Bro. Coba kasih pembanding, Bro. Kasih pembanding lah. Apa sih? Justru saya bertanya, di situ ada wujud, kamu yang dipertanyakan wujud, sementara di dalam hadisnya itu suratihi. Iya, kasih pembanding lah Bro, biar kita semua teredukasi gitu loh. Pembanding gimana maksudnya? Artinya kata yang sama, contoh kau bawa ke dalam Quran lah, Quran berapa, bahwa itu adalah gambar bukan wujud, gitu loh. Itu maksudnya. Ada nggak di Quran kata yang sama suratihi? Di dalam Quran, sebentar. Kamu kan mempertanyakan hadis yang ditanyakan itu hadis kan? Ya, ternyata Allah menciptakan Adam itu sesuai gambarannya. Ala suratihi, ya, bukan ala wujudihi, nggak ada di situ. Tetapi sesuai gambarannya. Sebagaimana saya menggambar sesuatu untuk dibuat orang. Boleh besarkan layar saya, host, biar saya cari bantu Bro Nandar. Besarkan layar saya. Jadi yang kamu maksud yang ini toh, yang kata ini toh, suratihi, benar. Ini kan, ini toh. Nah, saya copy ya kata itu ya. Saya bawa ke kamus. Nah kata yang ini toh, benar? Aduh, kamu tuh, makanya Herdi belajar bahasa. Makanya Bro, bukan soal belajar, saya hanya bantu kamu. Herdi, silakan. Itu atas. Yang kamu bahas di sini adalah suratihi. Sudah. Iya, yang mana? Yang mana suratihi? Host bisa besarkan layar saya.
makanya teman-teman Bro Nandar, santai kawan. Saya santai kok. Ya, aku dari tadi- Host, bisa besarkan layar saya, host? Tadi aku kenapa? Gini Bro Nandar, pelan-pelan ya. Yang mana yang wujud yang kamu artikan adalah gambar yang ini atau yang ini? Bukan saya yang mengartikan, tetapi kamu mengatakan wujud. Iya, bukan yang mana kalimatnya, kosakatanya yang mana? Dengarkan saya dulu, jangan tergoncang kamu. Enggak, saya enggak tergoncang, Bro. Tadi Santai kamu lah. mempertanyakan wujud Allah gitu kan? Iya, yang mana kamu itu tidak- katanya ini? Justru saya yang bertanya dari tadi, di mana di dalam original language dan original teks di dalam hadis tersebut oke. ada kata wujud. Tunjukkan kata wujudnya di mana, coba. Oke, terus? Sekarang Terus? enggak, jangan terus. Iya. Sekarang tunjukkan kata wujud di dalam original teks hadisnya itu di mana? Saya tanya sama kamu. Iya, kalau bukan wujud terus kamu bilang kan gambar. Saya tanya kata yang mana yang kamu artikan gambar Di yang dalam ini? bahasa Arabnya bukan gambar, itu ala suratihi, sesuai gambarannya, sesuai dengan Iya, gambarannya. Kata gambarannya yang mana? Ini atau ini? ala suratihi, Ini. Yang ini. Aduh. Yang ini. Ala suratihi, setelah ala itu ada suratihi itu. Coba Yang lihat. yang ini. Ah, pusing ini. Makanya belajar dulu bahasa Arab deh, belajar. Lah iya, kamu kan tinggal bilang aja yang mana, Bro. Aduh. Saya bantu carikan di dalam kamus. Yang mana? Yang ini, yang mana? Sudah. Itu loh arah suratihi sudah aku tunjukin. Iya, yang mana, Bro? Aduh, sebentar, host. Yang tadi itu ala Host. suratihi. Sebentar, host. Besarkan lagi. Ya. Yang mana ala suratihi? Yang ini. Nah, itu ala Ini. kan. Ini. Ya. Terus? Sebelahnya. Nah, suratihi itu. Ini suratihi. Berarti dua kata ini. Iya, Oke. enggak, bukan dua kata itu, satu kata itu ala suratihi. Yang suratihi itu loh. Yang ini. Ya Allah. Yang ini toh? Nah itu suratihi. Oke, saya copy ya. Yang ini ya, Bro. Nah. Ya. Oke. Assalamualaikum Bang Handi. Oke, yang ini ya, Bro. Yang ini ada warna ini. Ini toh? Ini ya. Benar ya? Benar. Oke, Ya udah. benar. Ya, santai kawan, santai. Nah, jadi nggak ada ngeyel-ngeyelnya, Bro. Kita hanya verifikasi aja apa yang kamu. Nah, itu saya sudah cari ya. Saya cari dalam kamus. Apakah itu suratihi? Oke, jadi kalau kita bawa ke dalam Quran, nggak ada pembanding, Bro. Di Quran nggak ada kata itu. Nah, saya harap Anda bisa kasih saya rujukannya di mana kata itu, kita bisa jadikan pembanding di teks yang mana. Itu loh. Ya kan. Saya nggak ada maksud ini loh, Bro. Saya hanya. Udah Herdi gini Her. Loh, kok kamu begitu sih? Oh begitu, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain loh. Tadi gini. Loh. Kamu tadi sudah bentar, jangan terguncang Herdi. Dengarkan saya. Enggak, saya nggak terguncang, kawan. Dengarkan. Udah diam dulu. Ya, Diam dulu. oke. Diam dulu ya. Di dalam Quran Allah itu di dalam Quran surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Sebentar. Oke. Diam dulu. Suaramu itu lebih besar dari saya. Kalau kamu ngomong suara saya tenggelam, teman-teman ya. Dengarkan saya. Saya nggak pakai headset ini. Dengarkan. Jangan terguncang. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Tuhan. Kemudian di dalam firman Tuhan yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah itu laisa kamitslihi sayun. Tidak ada yang setara, tidak ada yang segambar, tidak ada yang sewujud dengan Allah. Nah, sedangkan kamu membawa sebuah hadis yang menarasikan, yang kemudian kamu giring seolah-olah bahwa Allah itu seperti Yesus. Sementara kalau kamu lihat di dalam Wahyu 3:14, Yesus itu bukan gambaran Allah. Maksud saya bukan wujud Allah seperti Yesus. Yesus itu adalah hearke ketisiostoteo. Waduh, sayang sekali saya belum bisa open cam nih ya, gemes saya jadinya. Jadi pahami ya. Di dalam Yahudi, dengarkan Herdi ya, biar kamu, soalnya saya lihat kamu sudah bertobat dari Tritunggal, penyembah manusia Triga Tuhan itu, sekarang kamu jadi Wanes. Saya harap suatu saat kamu dijamah, ditangkap, dipilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Bekal kamu Herdi, kamu jangan hanya terjemahan di kata wujud, sedangkan kamu tidak ngerti original teksnya, tidak ada kata wujud di situ. Saya hanya berusaha menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma lebih awal, itu sudah benar sebetulnya. Nggak ada di situ Tuhan
Adam ya atau Yesus segambar dengan Allah itu nggak ada. Pengertiannya tidak seperti itu. Makanya di dalam hadisnya dikatakan ala suratihi. Untuk memahami, untuk melihat diksi frase suratihi saja kamu perlu bantuan saya, bayangkan loh. Perlu bantuan saya bagaimana kamu menjelaskan kepada orang lain, kepada orang Kristen tentang pemikiranmu itu, saudara. Jadi begitu ya. Follow akun Bang Nandar, ini Ego Amy, gambarnya Sunggoku. Saya tidak perlu ngeyel-ngeyelan ya, karena data yang saya sampaikan sudah jelas dan lengkap. Coba, aduh, ada yang bisa buka open cam nggak? Baca Wahyu 3:14 itu. Atau saya turun dulu ya. Mungkin saya bisa open cam kalau saya sudah turun. Ini mungkin sudah 1000 ya. Siap, ya, Bang. Ya biar bisa open cam ya. Baik. Begini bro ya. Naik lagi, Bang. Iya, jadi gini. Bang Jadi Zuma, di dalam Zuma mungkin sudah standby, Bang. sedikit bro, saya kantor dulu bro ini Nandar. Baik, silakan, Bang. Jadi gini, bisa besarkan layar saya. Oke. Bang ya. Jadi saya pinjam tangan-tangan kawan muslim ya. Ini dari situs Muslim or ID ya. Penjelasan hadis Allah menciptakan Adam dalam bukan gambarnya. Itu loh. Saya pinjam nih. Ya. Makanya saya tadi minta Nandar referensinya apa kalau itu gambar, pembanding loh. Gini kawan-kawan ya, saya tidak ada maksud untuk mendikte itu loh kawan ya. Saya tidak ada maksud untuk mendikte itu. Artinya kita di sini diskusi dengan narasi yang kita sampaikan, narasi yang benar, bukan sifatnya asumsi. Itu maksud saya loh ya. Nah, dikatakan di sini apa maksud Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, bukan gambarnya. Makanya saya bukan ini ya. Saya punya kamus ini loh. Kamus ini semua huruf-huruf di dalam Quran itu bisa terlacak dengan cepat. Saya hanya butuh katanya apa, kosakatanya apa yang mau dicari, itu loh. Ya. Nah di sini Abu Hurairah berkata bahwa itu adalah bentuknya, ya. Lalu di dalam hadis sahih yang lain itu tidak ada menjelaskan adalah suatu gambar. Nah kalau itu gambar, pembandingnya mana? Tentu Nandar bawa dari kajian gramatikalnya. Dia bawa ke dalam ini malikil, di dalam Quran ada begini. Kalau suratihi itu berbicara ini, bukan berbicara rupa bentuk, tetapi esensinya gambar. Nah itu kan bijak, itu artinya Anda mengedukasi. Tetapi kalau Anda menarasikan sesuatu hanya sebatas sifatnya asumsi, itu bukan suatu edukasi kawan. Kan kita nggak mau nih mendidik orang-orang dengan dasar asumsi kita, nggak boleh, nggak bijak kawan begitu. Jadi kita itu beriman punya literatur. Jadi coba narasi kita itu ya dikondisikan dengan literatur. Artinya dengan apa yang ada, tekstual yang ada. Jangan kita mengkondisikan pengajaran atau iman kita dengan basis asumsi, itu bahaya loh kawan. Tidak baik itu untuk pertumbuhan iman. Ya silakan. Oke, cukup dulu ya. Ya boleh bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bro Herdi kan gini ya. Sepertinya Bro Herdi ini lebih paham apa yang Anda tampilkan dibanding Muslim. Jadi kata per kata itu tidak bisa diartikan sesuai dengan katanya berdiri sendiri bahasa Arab itu. Tergantung konteks bagaimana secara keseluruhan. Jadi bahasa Arab itu bahasa sastra yang paling tinggi, tidak kaku, apalagi mengikuti dengan bahasa Indonesia. Jawaban bijaknya begitu. Kedua udah dijawab oleh Bang Nanda tadi, sebagaimana bahwa penekanannya itu ada di Al-Quran, bahwa ya tidak ada yang setara dengan Sang Pencipta itu. Jadi kalau berusaha mengambil kata dipaksakan untuk menyelaraskan pendapat Anda sendiri, itu namanya juga pemaksaan dan asumsi gitu loh. Lebih baik sekarang kembali ke topik bahwa beriman itu perlu literatur, itu aja dulu. Beriman kepada Tuhan literaturnya apa, daripada ngambil kata yang dipaksakan dengan sesuai selera. Tidak bisa begitu Herdi. Itu dari saya, terima kasih. Dilanjut kembali, makasih. Bang Nyumas sudah hadir. Jadi gini ya, mohon maaf saya tadi coba keluar, ternyata pas masuk lagi saya belum bisa open cam. Tapi tidak apalah ya. Jadi si Herdi mau pembanding di dalam Quran. Sekarang saya tanya, di dalam Quran mana Allah menjelaskan bahwa Adam itu serupa dengan Allah? Di mana?
atau Yesus serupa dengan Allah. Justru di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-59 Allah sangat jelas menggambarkan ya bagaimana status Nabi Isa alaihissalam. Di dalam apa? Di dalam Quran surat Al-Imran 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama persis dengan penciptaan Adam. Yang terbuat, yang tercipta dari kalimat kun, hayah peheye. Jadi makalah jadilah dia. Nah ini pembandingnya di dalam apa? Di dalam kitab Kejadian. Ya saya bacakan di dalam kitab Kejadian. Tadi sudah saya bahas di Ompot, cuma Herdi mungkin nggak dengar ya, atau tidak mau mendengar Herdi kamu. Saya ajari kamu ya. Di dalam Kejadian pasal ke-1 atau Sheper Bereshit Perek Ehad Mishfar Shalosh. Inilah kesesatan salah pikirnya orang-orang Kristen yang tidak pernah belajar original teks. Masa kalah dengan Muslim? Di dalam Kejadian 1 ayat ketiga misal, Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, ya. Payomer Elohim penyehi or, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika firman Tuhan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Tapi orang Kristen tidak pernah mengeluhankan terang, Saudara. Padahal Yesus pun adalah firman Tuhan, kalimatullah. Ini yang perlu dipahami ya. Nah, orang Kristen pun kadang kurang untuk memahami apa kalimatullah. Catat, camkan ucapan saya, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam Quran tidak pernah Yesus Kristus atau Yehoshua Hamashiach, Isa Al-Masih dikatakan sebagai kalamullah. Tidak pernah ada. Coba tunjukkan baik Muslim maupun Kristen di dalam Quran Isa Al-Masih adalah kalamullah. Tidak pernah. Karena kalam itu kontinu dan terus-menerus. Sedangkan Yesus atau Isa Al-Masih disebutkan di dalam Quran sebagai kalimatullah. Kalimat di dalam bahasa Indonesia adalah susunan kata, saudara. Di dalam bahasa Indonesia, susunan kata yang menjadi sebuah kalimat, begitu ya. Tetapi di dalam bahasa Arab yang namanya kalimat itu adalah satu kata. Makanya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, Isa itu digambarkan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tercipta dari kata kun. Jadi maka jadilah dia. Saya heran ketika di dalam Shefer Bereshit Perek Ehad Mishfar Hamesh disebutkan di dalam Mishfar Hamesh Payomerelohim Payikrelohim la orium yang benar aja, wih. Bentar. Apa? Ngebacanya kamu yang benar, jangan. Ini dialek Ibrani Timur. Anda nggak bisa baca, nggak pernah belajar, menyalahkan saya. Jangan tergoncang ya. Betul kan? Dengarkan saya kalau bisa open cam bisa lebih terguncang lagi Anda. Cuma sebentar saya mau tes kamu bisa berani ya sama Pastor Ben ya. Hati-hati kamu ya. Loh, ayo. Coba sebentar. Open ya, cam, sebentar. Open cam. Ya. Open cam. Ya siapa yang bisa Ibrani di sini? So kita bersoal jawab di sini. Ngomong dalam bahasa Ibrani. Bisa nggak? Saya tanya nih. Evo Ata, Pastor Ben, Mas Lomeh, nggak bisa kan? Udah saya lanjutkan. Jangan ganggu kalau nggak bisa. Tanya Sueb, guru saya sama Sueb itu satu guru, sama Bang Moto satu guru. Saya lanjutkan ya. Payomerlohim, payikrailohim, la orium wela hosekra laila, payehi arep, payehi bokriyum ehat. Nggak perlu dilanjutkan. Ini imbarek te farakeni, kau tahu nggak? Coba kau terjemahkan imbarek te farakeni. Jonathan Nandar, coba kamu terjemahkan imbarek te farakeni. Coba. Terguncang kamu. Coba kamu terjemahkan dulu imbarek te farakeni. Coba kamu terjemahkan. Saya Pastor Ben ini. Ngomong kita dalam bahasa Ibrani. Siapa imbarek te farakeni. Kita ngomong ini berdua nih. Sebentar saya imbarek te farakeni. Coba kamu terjemahkan dulu saya Ibrani. Coba kamu stop dulu. Izin dulu biar nggak kacau. Biar Bang Nandar selesai dulu. Habis ini baru ke Pasben. Yang lain diam dulu ya. Tolong Bu Hema juga standby dulu. Ya, Bang Nandar dihabiskan dulu. Nanti ini habis ke Pasben. Teman-teman, aku
mohon di follow soalnya nggak bisa open cam. Tadi aku keluar masuk lagi kok belum bisa open cam ya, belum 1000 ya. Ya, buat teman-teman yang di bawah, di follow akun. Harusnya gini loh, Nandar masuk dengan akun yang bisa open cam begitu loh. Udah. Masa udah gitu sih? Halo, Jangan gimana dipaksa sih? juga kalau nggak bisa. Ya udah, Bang Nandar udah. Aduh, gimana sih? Belum lah. Ya udah terusin. Baru mau. Silakan Bang. Diteruskan Bang. Diteruskan dulu. Abis ini nanti juga kalau teman Kristen bicara jangan diganggu. Ya silakan. Iya, gimana sih ini? Sampai kapan nih saya ngomong? Bang Jumanya sudah ada nggak, Gurunda Juma? Ya, sudah ada Bang. Sudah ada. Ya udah, lanjut aja Gurunda, takut ganggu saya. Nanti kalau misalnya ada Pastor Ben ini ya, saya tantang Pastor Ben. Kalau Anda katanya jago Ibrani, ayo nanti kita debat. Aku tidak pernah bilang jago Ibrani, tapi saya bisa Ibrani. Oke, Kamu kan sekarang ngomong saya tadi kamu tanya. bisa Oke, jago Ibrani. Teman-teman, Kuberikan coba kamu kita- PR, imbarek te parakeni. Kau terjemahkan sekarang, coba. Kau kan jago. perhatikan. Teman-teman, kita sekarang Imbarek te parakeni. Coba. Jangan gitu. Kalau mau dites, gini aja. Saya nggak bilang saya jago, tapi saya bisa gitu. Tapi dia kan bilang dia jago tadi. Coba kalau saya tidak Coba Gini aja. Gini aja. Saya tes ya. Aduh, ini Saya orang. izin dulu tes dulu gitu ya. Coba Ya, Bang Mas Sopan, Nandar. brother, gimana kami belajar Sebentar sopan, dulu. kita saling menghargai. Sebentar dulu, Coba Bang. belajar sopan dari tadi Bang, kan. sebentar izin dulu, Bang. Sebentar. Herdi Izin, jangan sopan terlalu kacau, gini bicara. aja. Tapi giliran ini dasar Stop untuk dulu. menghujat Halo. Yesus, Halo. menghujat Yesus, dia bilang Halo. Yesus menikah lain sebagainya. Pas Ini Ben orang. itu jangan dialihkan tapi kemana-mana gitu aja. Iya. Bang Nandar, saya tes Anda dulu. Bisa nggak Anda membaca ya Kejadian 1 sampai 20 aja deh original teksnya. Begitu Bisa. juga sebaliknya. Silakan. Ya bisa, silakan. Ya, itu aja. Bisa, ya. Silakan. Nah, ya bisa. Atau acak aja nomor berapa gitu. Silakan Pastor Ben. Kejadian 1 aja yang mudah kita tes dari sana dulu. Silakan. Oke, silakan dibuka. Aku nggak bisa open cam. Nggak usah buka. dibaca aja. Kita bisa koreksi kalau ada yang salah. Masing-masing punya kan? Iya, coba. Ya, silakan. Iya, oke. Aku dulu ya. Oke. Aku dulu nih ya. Dari jangan panjang-panjang, ini dari mana nih? Biar Pak Stormen Mulai juga beresit membaca. bara Elohim aja dan seterusnya. Oke ya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Vehaaret haitatohu wa bohu. Vehoshek al penei tohum peruah Elohim merehepet al penei hamayim. Payomer Elohim yehior payehior Payar Elohim et haor kitov Paya bedel Elohim Stop. Oke. Stop, lanjutkan Pas Ben. Pas Iya, Ben lanjutkan. kejadian 1 ya, 1 beresit bara Enggak, Elohim. dilanjutkan aja. Lanjutkan. Kan nggak perhatikan Bang Nandar bicara. Iya, saya ulangi atau Ya, kenapa ya ini saling ini aja, kenapa emangnya harus didikte begitu? Saya bacain satu aja, Kita lihat Genesis 1. ada yang memperhatikan atau tidak gitu loh. Kita Iya, beresit bara Elohim. Bukan, atau begini atau begini. Shamayim wet haares. Ya. Kok salah? Gimana sih kamu? Kamu yang salah kok, orang kamu salah. Itu bukan haares, itu sade bukan Haares. Yang ayat yang kedua, wah haares hayatah. Bukan hayatah. Bukan izin Bang Nandar, biarkan dia Kamu baca diam. dulu. Wah, Biarkan dia baca dulu, simpan koreksinya. Silakan Mas Ben. Tahom. Ya, waruah Elohim. Ya. Almarahepet pane hamayim. Ayo lanjut. Kok dikit banget? Ayat 3. Oke. Wayomer Elohim yehi or wehi or. Ayat yang keempat. Wayar et Elohim ihaur to wayabdel ben Elohim Masih uben haur Lain diem. aja ya. ya Tolong. hausek. Tolong ya, aduh. Jangan diganggu dong, orang lagi baca gitu loh. Terusin Bang. Ya. Ayat 5-nya. Waikra Elohim laur yom walok hosek kara layalah waihi erep waihi
boker, yom, ehad. Sudah cukup, Ya, brother. cukup. Saya Bang rasa Nandar 5 lanjutin. ayat sudah cukup itu. Sudah Cukup itu ya. sebagai Bang Nandar pembuktian. lanjutin. Sudah Jangan cukup. mengkoreksi dulu. Biarlah netizen yang paham gitu. Silakan. Oke ya. Saya baca lanjut ya. Payomerelohim yehi rakia Gimana sih kalau kamu Nandar sopan nggak baca gimana sih kamu Nandar? Tolong jangan Kamu kayak baci. Host yang begini ditertibkan kawan. Dari tadi udah tertib, cuma dengan itu tertib ngomongnya. Giliran ini orang kayak baci Ben, tolong ngomongnya. lah. Aduh. ngomongnya kasar tuh kan. Ya host satu ini atau dikasih tertib aku. Atau begini, izin dulu sebentar. Saya ambil alih. Bang Nandar, ini Anda membaca ini ejekan memang ada cara membacanya seperti itu. Ada bahasa Ibrani itu ada Separdit ya kan. Iya ada cara baca masing-masing. Jadi nggak ada larangan kita untuk membaca selama bacaan kita benar. Kenapa? Bisa nggak dilakukan aja dengan yang umum supaya nggak mereka terasa terejek? Silakan. Iya, kita merasa terejek loh. Iya, ya udah. Ini saya luruskan Bang. Santai aja. Saya ada kok. Saya orang moderat. Silakan Bang Nandar. Meskipun tadi bacanya banyak yang salah Pastor Ben, tapi nggak Ya, nggak masalah. ada yang salah. Mulutmu kan mulut kita bukan mulut Israel. Ben, tolong diam dulu. Bang Nandar terusin. Baru kita selesai. Ayat ke-6 ya, saya baca. Nanti kamu lanjutkan itu ya. Lanjutkan ya, jangan dibaca dari awal lagi. Biar kamu tahu sampai mana aku bacaanku. Oke, ayat ke-6. Payomer Elohim yehi rakia betok hamayim fayehi mabdil bain mayim lamayim. Fayas Elohim et harakia Payabdel, nggak bisa aku kalau nggak dilaguin ya, sorry ya, bukan ngejek ini bener aku nggak bisa. Sunda dia soalnya. Iya Sunda. Iya, mulut kita kan beda dengan orang sana. Jangan diganggu lah. Iya, iyalah. Gini aja, kan kita kejadian Pak Ardi diam dulu, saya moderatorin loh ya. Saya Iya, ini Bang. Biar nggak ngaco, biar nggak banyak suara gitu loh Pak Ardi. Kan baru naik juga ya. Iya. Terusin Bang Nandar. Payabdel bain hamayim asher mitahat larakia yubain hamayim asher me'al rakia fayehihen faikra Elohim larakia shamayim payehi areb payehi boker yom snei. Lanjut. Waduh, Ben, saya masih ada bisa atau pelanggaran. kita udahan? Ini saya di report ini. Aduh. Oh, di report. Iya. Ayat Udah, 7 Pak. ya. Ayat 7 saya Oh, baca ayat ya. 7. Itu bukan ayat 7. Wah. Ini ayat 7 saya baca. Udah lewat, Bang, Wayas. tadi. Izin dulu. Elohim Tadi udah. et Izin saya harakia. moderatorin. Tadi itu udah lewat ke 7 tadi bacaannya Bang Nandar. Bet hamayim asyer mitahat. Ya larak iya. Uben. Itu sebentar ya. Ini jangan hamayim asyer. Sebentar Pak. Meal ini larakia. Sekali sebentar. Ini saya udah bisa open cam nggak? Teman-teman. Udah. Salah, Anda bacanya salah. Keliru. Aduh, kok Ya. salah. Keliru. Waihiken. Aduh, gimana sih Anda ini? Aduh, Anda juga salah koreksi orang salah. Salam. Kalau si Nandar ini kan terus Ben udah dimiring-miringin, benar-benar lah nanti dia miring kayak si Agustan, mati miring kau Nandar. Masuk. Saya juga baru masuk, tapi saya nggak mengambil Andi loh. Dengarkan dulu satu-satu lah. Orang begini harus dikasih tertib. Iya, Pas Ben lagi, tolong yang lain diam dulu, biar dia mau baca apa saja, Pas Bennya gitu loh, jangan dikoreksi. Iya. Beri dia waktu, silakan Dia Pas pun Ben. banyak salah bacanya. Ya, silakan. Yang lain dia. Iya. Ya, monggo. Oke, Kejadian 1 ayat yang ke-8. Waikra Elohim larakia samayim waihi erep waihi boker wom sene. Yom, bukan wom. Yom. Jangan dikoreksi dulu, biarin. Aduh, nggak usah kamu koreksi aku. Biarin dulu, Ya. terusin. Udah belum? Pak Udah, Ben. coba. Yom boker yom sene. Itu udah. Aduh, kamu ini. Oke. Sama-sama belajar kok kita. Ya, terakhir ke Bang Nandar, baru kita kembali ke topik. Silakan Bang Nandar.
bacanya banyak yang salah loh. Nanti Kamu juga banyak yang salah. salahnya Udah di mana stop dulu. coba? Kamu juga banyak yang salah. Udah nggak usah saling koreksi lah. Bacanya bagus Nandar, jangan miring-miring mulu, mau nanti miring benaran. Ibu Ruth, tolonglah jadi perempuan yang baik-baik ya. Bu Ruth. Ya udah jangan ditanggapi. Nanti moderator yang nanggapin dia. Bang Nandar konsen aja. Anda sekolah teologi tapi masa tidak lebih pintar dari saya. Saya bacakan ya. Oke, aku suruh kau sekarang kau ya. Aku nggak pingin mempermalukan kau ya, Nandar, dengar ya. Udah cukup dulu lah. Ini urusannya Bang Nandar. Sekarang Nandar, coba kamu hafal semua abjad Ibrani. Coba Nandar. 22 abjad Ibrani Nandar. Gini aja. Nanti kamu difasilitasi oleh AVII untuk Nandar, coba kamu sekarang kamu hafal 22 abjad Ibrani. Coba kamu kalau memang kau jago. Udah. Gini aja lanjut aja. Alif, Bet, Gimel, Dalet, He, Fa, Jain, Ketet, Yot, Kap, Lamet, Mem, Nun, Sarek, Ain, P, Tesade, Gopres. Udah cukup, kembali ke diskusi. Stop. Coba. Stop. Udah cukup. Coba kamu. Cukup, karena ini nggak mau diatur gitu loh. Bentar. Bang Ben. Bisa diskusi Nandar, mulutnya aja baca. Iya Mbak Ruth, kalau Anda nggak bisa turun aja dulu. Teman-teman, ini tantangan saya buat Pastor Ben ya. Katanya dia bisa bahasa Ibrani. Nanti hak Tuhan dengan saya, ya kan, membahas ketuhanan Yesus. Nanti kita pendekatannya original teks Ibrani dan Yunani. Anda pastor, saya bukanlah pastor. Tunjukkan ya kepiawaianmu. Aku tunggu nih. Berani nggak kamu? Kalau cuma olok-olok saja tanpa bukti, nanti kita buktikan. Saya pakai akun yang satunya biar bisa open cam dan nanti kita adu nyali di situ. Awas Anda kabur di situ. Oke, terima kasih. Ya. Lanjut, Bunda Juma. Cukup, kembali ke topik. Kembali ke Bang Juma. Sudah siap? Silakan Bang Juma, diambil alih. Oke, baik. Jadi tadi kita udah sepakat bahwasanya Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud. Oke ya, udah sepakat di situ kita. Tuhannya Bani Israel wujud, Tuhannya Bani Israel ada, Tuhannya Bani Ismail wujud, Tuhannya Bani Ismail ada. Selesai kita di situ. Jadi tidak ada kemudian Tuhan itu serupa sama seperti bentukan manusia. Tidak. Jadi Allah ketika berdiri sendiri tidak ada ciptaan. Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Allah itu kemudian maha mengetahui, melihat, mendengar dan seterusnya. Lalu kemudian Allah yang melihat dan bagi maha mendengar, merasakan, berkarya, hidup dan seterusnya, menciptakan makhluk yang membias daripada sifatnya. Maka diciptalah Adam alaihissalam, bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa hidup, bisa memberi, bisa bergerak dan seterusnya. Karena itulah Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat. Jadi Adam dicipta, rupa, bentuk, wujud Allah itu tidak dicipta. Maka wujud Allah dengan bentuk Adam itu dia sama. Wujud Allah bukan ciptaan, wujud Adam itu adalah ciptaan. Tidak sama. Mau lari kemanapun poinnya tidak akan pernah sampai. Kenapa? Yang saudara saya jajakan itu adalah anak Maria. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, tentang wujudku, tentang bentukku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Anni fa inni qarib. Selesai kita di situ, Bung. Tuhan itu wujud. Itu pasti. Tapi ketika Tuhan mengatakan laisa kamislihi syai' lo yeleha Elohim akhirimal alfanana. Jangan ada sembahan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Maka Bani Israel, Bani Ismail tidak membentuk Tuhan. Kenapa? Tuhan itu laisa kamislihi. Tuhan itu ada tapi tak nampak. Tuhan itu nyata tapi tak terlihat. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 16, 1 Timotius nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan Allah yang maha kekal itu tak nampak tapi ada. Anda berbicara wujud, berarti Anda harus mempertanggungjawabkan anak Maria. Nah sekarang permasalahannya, benteng terberat yang harus Anda hadapi adalah Bani Israel yang punya kitab.
Yang punya kitab, yang punya Tuhan yang mereka sebut Hashem, apakah betul wujud mengosongkan diri menjadi manusia? Gitu loh. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Oke. Silakan. Jadi gini, Bang Suma, tadi saya sudah buktikan dari Alkitab bahwa Tuhan yang kami ciptakan itu punya rupa, punya bentuk, ya, dan itu belum terbantahkan dari sudut pandang Alkitab. Tetapi di sini kawan Kusuma mencoba membantah. Saya pakai dasar temuna ya, temuna yotevafe, temuna Adonai, rupa. Jadi Musa itu berhadapan melihat rupa temuna yotevafe. Tapi di sini Bang Suma mau mencoba mengkoreksi Alkitab dengan narasi Quran, tentu nggak masuk, ya. Tetapi saya sudah sedikit berdiskusi dengan Nandar. Jadi dia berkata bahwa ini adalah gambar yang ini, ya. Ini adalah gambar. Ternyata ketika ini saya coba ya cek ke dalam kamus ya. Saya cek ke dalam kamus. Ini ya, saya coba cek ke kamus ya, Al-Ma'ani ya. Ini kamus, ini kan udah tahu kawan-kawan ini kamus apa. Ya, kata yang ditunjuk oleh Jonathan Nandar, ternyata itu berbicara bentuk kawan, rupa. Tuh, dia membentuk rupa, tuh rupa, bentuk, bukan gambar, rupa, bentuk, rupa, tuh. Jadi bukan gambar Jonathan Nandar, ya. Saya hanya ingatkan aja buat Nandar, kalau mau kasih edukasi punya pembanding nih. Saya nih kata yang sama ya. Saya pinjam nih tangan Bang Her fokus ke argumentasi Bang Juma, Bang Nandar udah. Iya betul lah. Ya, jadi dua-duanya sama dengan Suma kan, dengan Bang Juma sama aja argumentasinya. Jadi soal ini saya pinjam ke tangan Muslim or ID nih. Jadi penjelasan hadis Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, bukan gambar, bentuk, rupa, ya, tuh loh. Jadi dijelaskan panjang lebar di sini, nggak ada satupun narasi itu gambar seperti Bang Suma dan Nandar narasikan. Di sini bentuk ya atau rupa Allah ya. Nah ini juga bentuk ya, bentuk. Lalu nah ada di sini hadis, jika kalian saling berkelahi dengan saudara jangan pukul wajah, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuk ya. Bentuk itu rupa. Ya, bentuknya hanya tentu Allah, Sahih Muslim. Nah, kita mengacu kepada bentuk. Kalau bentuk aja kawan-kawan sangkali, kalau Bang Suma menyangkali Allah punya bentuk, nggak masalah. Itu iman Anda, saya nggak akan masuk intervensi lagi. Yang menjadi masalah ketika literatur dari iman saudara, hadis, Quran ataupun tafsir itu dibenturkan dengan Alkitab dengan mengatakan bahwa Yudhebabe itu tidak punya bentuk. Cukup habis. Oke. Itu yang saya tanggapi aja. Lanjut. Begini saudara Herdi, tadi saya sudah menggambarkan Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan maha melihat. Maka Tuhan kemudian membentuk Adam punya mata. Supaya apa? Supaya serupa. Apa serupanya? Melihat. Tapi melihat dengan maha melihat itu beda. Itu jelas, kan tadi sudah saya jelaskan itu. Tuhan berdiri sendiri, maha mendengar. Maka dicipta Adam menggunakan telinga. Untuk apa? Untuk mendengar. Allah maha hidup. Maka dicipta Adam dua lubang hidung. Untuk apa? Untuk hidup. Menghirup udara. Hidup, oksigen. Itu gambar. Itu bentukan Tuhan. Tadi saya menarasikan meja, saya menarasikan bangunan. Itu bentuk. Tapi permasalahannya di sini adalah ketika Yesus Anda katakan itu adalah wujud daripada Tuhan. Kebatilan itu muncul di situ. Tuhan maha mendengar, Adam mendengar. Tuhan Adam berkarya, keturunannya berkarya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, manusia diberikan pengetahuan. Itu gambaran Tuhan, wujud Tuhan.
Sekira saudaraku ini bisa paham di situ. Yang batil di sini ketika Tuhan yang kemudian digambarkan, innalladzina yad'una min dunillahi ibadu amsalukum pad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah adalah makhluk. Yesus adalah makhluk. Kita tidak bisa kemana-mana. Yesus itu makhluk, bukan pencipta Yesus itu. Makanya Allah mengatakan itu. Sesungguhnya manusia-manusia, berhala-berhala yang kamu seru selain daripada Allah adalah makhluk yang serupa dengan kamu juga. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Filipi 2 nomor 7 nomor 8 serupa dengan manusia Yesus itu. Maka dia bukan Tuhan. Kita di awal sudah sepakat, Allah punya wajah, Allah punya rupa, Allah punya wujud. Wujud Allah itu tentu adalah punya bentuk. Tapi bentuk Tuhan, wujud Tuhan, rupa Tuhan, gambar daripada hakikat Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yesus makhluk, yes. Ini yang harusnya Anda bantah. Tuhan yang satu itu Allah, bukan Yesus. Kita berpisah di situ. Ketika Anda mengatakan Tuhan yang punya wujud, Tuhan yang punya rupa, Tuhan yang serupa dengan makhluknya, itu kemudian menjadi makhluk Yesus. Lahir di abad pertama, keluar dari rahim manusia. Kita di situ terpisah. Batil itu, Bang. Lanjut. Bang Heri, konsentrasi aja. Iya. Jadi gini loh bro ya, saya tidak mau mengintervensi iman Anda. Saya hanya ingin bertanya aja tentang rupa, ya, tentang wujud yang tadi dibawa oleh Bang Suma. Yang ini dia di sini ditunjukkan di sini ya, rupa dan bentuk wujud. Nah, rupa dan bentuk wujud ini diaplikasikan kepada Adam. Saya itu tanya dari tadi, ini wujudnya siapa? Percontohan wujud siapa yang diaplikasikan kepada Adam? Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya, bukan gambar ya. Saya sudah bawa sampai ke kamusnya, itu bukan gambar, tapi wujud. Itu yang belum dijelaskan. Tetapi soal itu kalau memang nggak bisa dijelaskan nggak masalah, karena topik kita bukan ke situ. Kita hanya topik kita bahwa Tuhan yang satu itu siapa. Nah, kenapa saya masuk ke sini? Karena Bang Suma mengutip ayat-ayat Al-Quran atau hadis untuk membenarkan bahwa di dalam Alkitab Tuhan itu tidak seperti di dalam Quran dan hadis. Tetapi di dalam Quran, di dalam hadis saya temukan ternyata Allah punya wujud, punya rupa. Itu loh yang menjadi masalah. Nah, kalau soal Anda beriman atau tidak ya tentang Alkitab itu kan masalah nanti. Tentang Allah Israel atau Allah siapa yang benar, nah itu yang kita harus diskusikan. Nah, Allah Israel kan saya sudah bawa datanya tadi ya, itu belum terbantahkan dari tadi nih. Jadi Allah Israel Yotefafe itu punya rupa ini temuna, utemuna Yotefafe. Jadi dengan temuna Yotefafe menyatakan dirinya kepada Mose dengan rupa. Jadi rupa di dalam Ibrani itu temuna. Nah, dari tadi belum bisa dibantah nih, di mana ayatnya bahwa Yotefafe tidak punya temuna. Itu yang saya tunggu nih. Kalau memang toh kagak ada ya udah sepakat bahwa Yotefafe punya rupa. Rupanya seperti apa sudah saya kasih nih di dalam Yeskiel, seperti rupa manusia. Sudah saya kasih nih dalilnya. Tetapi Bang Suma masalahnya di sini mau mengkondisikan Alkitab dengan apa yang dia pahami di dalam Quran maupun hadis. Ternyata itu yang masalah. Tentu saya harus mengkoreksi itu, kawan, ya. Bukan tentang saya mengkoreksi iman Anda, bukan. Karena dia masuk ke dalam ranah Alkitab. Jadi saya mengkoreksi bahwa anggapan atau tolak ukur Quran dan hadis itu tidak bisa dibawa diterapkan ke dalam Alkitab, karena Alkitab itu punya pemahaman sendiri. Dan Tuhan di dalam Alkitab, saya sudah katakan buktikan dari tadi dengan dalil yang banyak ya. Dalam Kejadian juga bahwa Yotefafe Elohim menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupanya. Jadi kalau memang Allah itu tidak menciptakan Adam manusia itu menurut gambar dan rupanya, itu iman Anda, saya tidak akan mempermasalahkan. Tetapi yang menjadi masalah ketika Anda mengklaim bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Bani Israel, yang rupa dan gambarnya seperti manusia. Itu yang menjadi problem kita saat ini. Nah, soal rupa tentu Anda kan tidak bisa membantah, bro. Dari original teks pun saya sudah buktikan. Anda tidak bisa membantah itu. Cukup. Oke, lanjut. Sesudah Bang Juma saya pindahin topik. Maju selangkah, silakan Bang Juma.
Iya, saudaraku Herdi, saya nih sudah mengatakan Tuhan itu punya wajah. Tuhan ya Bani Israel punya rupa. Kalau Anda menarasikan serupa dengan manusia itu Anda keliru. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Kalau Anda membaca di dalam 2 Samuel 22 nomor 9, rupa Tuhan digambarkan seperti ini. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar dari badannya. Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan yang menyemburkan api yang menyala-nyala. Apakah seperti ini wujud manusia? Tidak. Manusia tidak seperti itu. Yang saya gambarkan, Tuhan berdiri sendiri. Sebelum ada ciptaan, Tuhan Khalik itu berdiri sendiri. Melihat, mendengar, hidup, berkarya, mencipta. Tuhan kemudian menggambarkan esensial dirinya kepada makhluknya. Maka Adam dikatakan serupa dengan Tuhan, itu adalah penggambaran bias dari keberadaan Allah. Manusia bisa melihat. Kenapa? Karena yang menciptakan maha melihat. Adam bisa mendengar. Kenapa? Karena yang menciptakan maha mendengar. Adam bisa hidup. Kenapa? Karena yang menciptakan maha hidup. Itu yang dimaksud serupa. Bukan berarti serupa adalah sewujud. Maka sewujud ini apa yang terjadi dalam iman saudara? Tuhan yang serupa dengan makhluk itu seketika di abad pertama mewujudkan dirinya menjadi manusia. Ini yang batil. Ini yang batil. Yesus itu bukan Tuhan, Bung. Tuhan yang satu itu menciptakan Yesus. Kalau Anda mengatakan tidak, Tuhan mengosongkan diri, baca di Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Berarti kalau Tuhan mengosongkan diri menjadi setara, menjadi sama seperti manusia, Anda terbantahkan argumentasinya bahwa Tuhan serupa dengan manusia. Kalau dia serupa dengan manusia, tidak perlu lagi dia mengambil rupa manusia, tidak perlu lagi dia menyetarakan dirinya dengan manusia, karena dia sudah serupa dengan manusia. Tapi faktanya Filipi 2:7-8, Tuhan Anda mengosongkan dirinya mengambil rupa hamba, yaitu Yesus, dan menyetarakan dirinya seperti manusia. Apa itu namanya? Kalau dia sudah serupa, ngapain dia jadi manusia lagi? Harusnya dia turun dari langit dalam bentukan manusia. Hahaha, akulah Tuhan. Serupa kita dengan Tuhan. Itu penggambaran apa yang seperti itu, Bang Herdi? Yang kita ingin batalkan di sini adalah konsep Tuhan satu itu menjadi Yesus. Tidak, Bung. Yesus itu hanya ciptaan. Jadi Tuhan yang satu itu adalah yang disembah Yesus. Itu poin yang akan kita bahas sebenarnya. Pencipta kita itu wujud, punya bentuk, punya wajah, punya rupa, karena dia ada. Segala sesuatu yang ada pasti wujud. Tetapi kita manusia tak mampu melihat wujud itu. Demikian, Saudara Herdi. Jadi Herdi, saya ambil alih dulu biar nggak stuck di sana. Ke step kedua dulu aja. Saya sudah dapat poinnya. Ya ini ntar dulu Bang Herdi. Ini saya tambahin. Apakah Tuhan pencipta alam semesta itu punya wujud sama dengan makhluknya? Kalau sama, silakan terangkan pakai data. Kalau tidak sama dengan makhluknya, silakan terangkan pakai data. Lanjut step kedua ya. Pak Herdi penekanan nih. Iya. Topiknya ya itu ya. Silakan. Ya. Jadi semua kan sudah mengakui Allah punya wujud, punya bentuk, punya rupa. Nah, tetapi bentuk dan rupa wujud itu seperti apa belum diketahui. Nah, itu yang saya ingin gali nih. Kalau memang kawan-kawan bisa menjelaskan. Kalau di dalam Alkitab, Tuhan pencipta itu punya bentuk, punya rupa, iya punya. Seperti apa ini? Sudah dia nyatakan. Seperti rupa manusia. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan YTPAP. Jadi sudah ada ya. Nah, saya ingin gali nih dari kawan-kawan muslim, Allah itu bentuk dan rupanya itu seperti apa bentuknya. Nah, tadi Bang Suma membawakan katanya tidak punya ini, Tuhan itu tidak seperti rupa manusia, butuh ini begini dengan dalil 2 Samuel 2 ayat 29 atau apa, atau 2 Samuel 22 ayat 29. Saya baca nggak ada tuh 29, kagak ada. Bahkan di dalam 2 Samuel 22 ayat 29 juga kagak ada narasi demikian. Ya, saya harap saya mencatat loh apa yang Bro Suma omongkan dari tadi. Saya verifikasi satu-satu, itu tidak seperti yang Bro bicarakan. Nah, kan di dalam Alkitab nih Tuhan itu punya rupa. Rupanya itu seperti apa? Ya seperti manusia rupanya, karena dia menciptakan manusia seperti rupanya.
Nah, kalau Allah itu punya rupa, Saya potong, stop dulu. Kalau manusia mirip laki-laki atau perempuan? Lanjut. sebentar, itu spesifik bro, jangan ke situ dulu. Oh, jangan ke situ, lanjut. Ya, oke. Jadi gini, kalau memang Allah punya rupa, punya bentuk, ya, punya wujud, saya pengen tahu nih, kan sama katanya kan yang disembah oleh Bang Suma dengan Israel sama. Saya pengen tahu seperti apa, apakah seperti manusia juga? Karena kalau berbeda, tentu itu adalah Tuhan yang berbeda. Jadi kita nggak perlu lagi ngotot-ngototan di situ, kawan. Itu maksud saya loh. Artinya Tuhan yang Anda imani tidak seperti Tuhan yang di dalam Alkitab, yang rupanya seperti manusia. Itu loh, paham ya, paham maksud saya ini. Jadi kita nggak akan ngotot-ngototan lagi di situ, kawan. Kalau memang Anda beriman Tuhan yang tidak seperti rupa manusia, itu kan hak Anda, kawan. Saya tidak akan mempermasalahkan. Yang menjadi masalah Anda masuk ke dalam ranah Alkitab. Jadi Alkitab jelas menegaskan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu rupanya seperti manusia, karena manusia dia ciptakan menurut rupanya. Dengan dalil-dalil baik original pun saya sudah hadirkan dari tadi, bahwa Adam diciptakan menurut rupanya, pakai kata bitmut, dan juga validasi kata temuna. Temuna adalah rupa, di dalam Ibrani itu adalah rupa. Itu loh. Jadi jelas Alkitab berkata bahwa Sang Pencipta itu punya rupa, rupanya ya seperti manusia, karena manusia dia ciptakan seperti rupanya. Nah, kalau kawan-kawan mengimani bahwa Allah itu punya rupa, punya wujud, itu seperti apa? Apakah yang sama mengakui nggak seperti manusia? Kalau tidak sama, ya tentu iman kita beda. Artinya Tuhan yang Anda imani bukanlah Allah Israel. Oke, Simple. stop. Sesimpel itu, kawan. Stop. RD di sini sudah mengakui bahwa Tuhan Kristen dengan Tuhan Islam berbeda. Tuhan Kristen itu sama dengan makhluknya, yaitu sama dengan manusia. Jadi ada perbedaan di sini. Jadi penekanannya sudah baik. Silakan Pak Juma. Oke, Bung. Kalau Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Yehezkiel, Anda coba lihat, itu apa yang digambarkan di sana? Apakah itu penggambaran wujud Tuhan? Coba. Mana diterangkan di sana bahwa itu adalah gambar wujud Tuhannya Bani Israel di Yehezkiel 8 yang Anda kutip? Yang mana? Ini Tuhan sedang berfirman tentang manusia. Tidak ada dikatakan tentang wujud Tuhan. Coba deh. Ini penglihatan nabi-nabi Israel. Bukan penglihatan tentang wujud Tuhan. Tolong belajar lagi. Nah, yang saya katakan tadi di dalam 2 Samuel 7:22, Anda mencari di data yang lain. Tuhan jelas sekali di sana. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada. Artinya ayin. Seluruh Al-Quran aja, seluruh Al-Quran. Jangan ini kacau lagi, Ardi. Turunkan aja itu dulu, bro. Waduh. Ayin dalam bahasa Ibrani itu tidak ada sama sekali. Tidak ada yang seperti. Tidak ada yang seperti, artinya tidak ada yang serupa. Kamu. Tidak ada yang sama, tidak ada yang semacam. Tidak ada yang melaksanakan bentuk yang sama seperti engkau. Tidak ada. Dan tidak ada, kata Tuhan. Ayin. Ini kitabnya orang Yahudi yang mengatakan. Datang saudara beragama dari Romawi, kemudian Anda menganggap bahwa Tuhannya Bani Israel itu sama seperti manusia, bahkan jadi manusia. Ini kitabnya orang, Bang, kita nggak bisa ganggu. Kitabnya orang yang mengatakan itu. Kalau saudara Herdi kemudian datang mengatakan Tuhannya orang Israel menjelma menjadi manusia, data mana yang Anda gunakan? Mereka lebih paham kitab mereka sendiri. Al-Quran menarasikan di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Ini 2 Samuel 7:22. Sama enggak? Sama. Sebab engkau maha besar, ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Dan tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa huwa. Jelas ini. Sama poinnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, Yesus. Ketika dia datang, dia mengatakan dirinya Tuhan itu, atau dia mengatakan hanya utusan Tuhan itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Penggambaran sifat Yesus tidak bisa digambarkan dengan Tuhan, karena Tuhan maha berkuasa. Yesus tidak berkuasa.
Tuhan maha berkehendak. Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Dia tidak sama seperti wujud Tuhan. Wujud Tuhan itu maha berkehendak. Mazmur 339, Yeremia, Yesaya 55 nomor 11. Tuhan maha berkehendak. Beliau tidak. Jadi satu Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus, bukan justru Yesus itu, Bang. Lanjut. Oke, Bang Herdi. Kalau berwujud silakan berwujud. Ya nggak masalah ya. Jadi Bang Suma mau meminta dalilnya. Saya sudah bawakan di Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan pelan-pelan ya, nanti saya bawa ke originalnya. Di atas cakrawala yang di atas kepala mereka ada yang menyerupai tahta, yang kelihatan seperti permata lasurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Siapa yang seperti rupa manusia, seperti penampilan manusia ini? Siapa? Dijelaskan ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar mengelilingnya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Yotevave. Jadi yang kelihatan itu kemuliaan Yotevave, itu yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, coba ya. Nah, sini Yehezkiel 1 ayat 26. Nih. Jadi kalau Tuhan kita berbeda nggak masalah, bro. Nah, demut ya seperti penampilan atau seperti rupa Kemare Adam tuh. Jadi seperti kata demut itu seperti. Nah, lalu Anda membawakan tadi di 2 Samuel itu tidak menyinggung tentang rupa, bro. Sebab itu engkau besar ya Adonai Yotevave. Ya, sebab tidak ada yang sama seperti ya engkau, dan tidak ada Elohim selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap, yang kita bahas di sini, Adonai Yotevave itu punya rupa atau tidak? Ya, bukan sepertinya. Ya, nah Alkitab kan saya sudah bawa tadi itu Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Rupanya seperti apa? Seperti rupa Adam, seperti rupa manusia. Di dalam Bilangan 12 ayat 8, utemuna. Jadi Musa melihat utemuna Yotevave, rupa Yotevave. Itu nggak bisa dibantah, kawan. Kalaupun Anda mau membantah dengan dalil Alkitab mana bahwa Yotevave tidak punya temuna, tidak punya rupa, dengan dalil apa? Kalau Anda mau menggugurkan itu dengan dalil Quran, tentu itu hal yang tidak mungkin, kawan. Ya, karena tidak mungkin paradigma Quran untuk menganulir ayat Alkitab itu nggak bisa. Jadi kita diskusi yang fair-fair aja, kawan ya. Kalau memang sama ya oke, sama. Kalau berbeda ya udah berbeda. Nah, tentang rupa kan Anda sadar tadi kan sudah saya buktikan tuh, baik dari kamus bahwa Allah itu punya rupa, tetapi Anda belum menjelaskan, kawanku. Manusia itu diciptakan menurut rupa siapa, menurut wujud siapa, seperti rupa siapa manusia itu diciptakan. Itu loh. Kalaupun nggak ada percontohannya, ya itu iman Anda ya. Saya tidak akan menggali lagi lebih dalam. Tetapi kan Anda mengatakan Allah punya rupa, punya wujud, punya bentuk. Dengan dalil-dalil yang didukung yang sudah saya bawa tadi kan ada. Nah, wujudnya itu kalau memang kasih bocoran nih dalam Quran, ada nggak bocorannya dalam hadis atau tafsir rupa Allah itu seperti apa? Nah, itu yang saya ingin gali. Silakan. Ini topik kok berulang-ulang ya? Silakan. Iya. Saya menjelaskan. Allah itu punya wujud. Allah itu ada. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan manusia. Yang digambarkan tadi itu tentang penggambaran bias dari keberadaan Allah. Allah maha melihat, diciptanya manusia itu ciptaannya punya mata untuk melihat. Allah maha mendengar, diciptanya Adam itu hamba ciptaannya itu memiliki kuping untuk mendengarkan. Sudah saya gambarkan dari awal, ini putaran kelima. Sudah kujelaskan itu. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil Yehezkiel 1, Bung. Saya kasihan kepada Anda kalau Anda mewujudkan Tuhan dengan penggambaran Yehezkiel 1 ini. Kasihan saya. Anda menarasikan data nomor 26 dari Yehezkiel 1 di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta dia ada kelihatan seperti rupa manusia. Apa ini? Seperti rupa manusia ini apa? Tuhan gitu? Bukan. Yang digambarkan satu perikop
ketika kemudian Nabi Tuhan menyatakan diri kepada nabinya Yeskiel, itu penggambaran tentang kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan hakikat daripada penciptaan Tuhan. Sama di Islam ketika Al-Quran menarasikan tentang arsy, tentang singgasana Allah, tentang tahta Allah. Di situ diceritakan tentang para malaikat dan seterusnya. Ini yang sedang diceritakan ini, bukan wujud daripada Hasem, bukan wujud daripada Allah. Yang diceritakan ini adalah penglihatan Yehezkiel terhadap gambar kemuliaan kekuasaan Tuhan. Baca data nomor 28-nya. Supaya Anda bisa paham, ini bukan wujud Tuhannya yang diceritakan. Oh, ada seperti Bung, Anda baca datanya secara lengkap. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, kalau makhluk-makhluk itu berjalan, kalau makhluk-makhluk itu berjalan. Ini bercerita tentang makhluk hidup. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api. Ini tentang makhluk hidup ini. Dan makhluk hidup yang mengelilingi singgasana Allah itulah yang diceritakan di Yehezkiel 1 ini. Bukan wujud Allah, Bung. Masakan Allah Anda mengatakan dia seperti makhluk hidup berwajah 4, bersayap. Masa seperti itu? Aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang mengkilat-kilat, dan awan disekelilingi oleh sinar. Di dalamnya ada api kelihatan seperti suasana mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada menyerupai 4 makhluk hidup. Beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Ini makhluk hidup yang dibahas di kitab itu, Bung. Bukan pencipta, bukan hakikat pencipta. La haula wala quwata illa billah. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah semeja membahas tentang Tuhan. Karena Tuhan Anda manusia, Tuhan mereka pencipta manusia. Begitu Bang Her. Lanjut. Kita melompat ya, ini muter-muter di sini loh ya. Dari tadi dari awal ini melulu gitu loh. Ya, tolong dengar saya dulu ya, Her ya. Sebelum kita melompat ke step kedua aja deh. Kalau ini ya, kalau sang pencipta itu punya fisik gitu ya, kalau Bang Jumat tidak punya fisik, apakah roh Bapak punya fisik begitu ya, roh RD? Itu aja. Kalau punya fisik cenderung ke laki-laki apa ke perempuan? Apakah roh Bapak di surga itu punya fisik? Ini dulu dilompatkan ke step kedua deh, jangan mundur lagi deh. Lanjut. Oke, ya gini. Jadi Suma sudah membawa kepada kemuliaan. Jadi saya bacakan lagi ya. Di Yehezkiel 1 itu yang kelihatan adalah kemuliaan. Nah, di dalam Alkitab rupa itu adalah kemuliaan Tuhan. Contoh ya seperti yang diminta oleh Musa. Nih, di dalam Keluaran 33 ayat 18 nih. Musa menjawab, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Kemuliaanmu, jadi tentang rupa. Perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya ini berbicara, jadi di Yehezkiel itu kemuliaan Tuhan, penyataan rupa Tuhan. Rupa Tuhan itu kemuliaannya, kawan. Kemuliaan itu berbicara keagungannya. Jadi Tuhan yang tak terlihat itu diperlihatkan, yang tak terlihat itu, yang rupa itu punya rupa, itu kemuliaan. Yang di sini nih kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu yang terlihat seperti apa? Seperti rupa. Itu yang duduk di atas tahta itu kagak ada yang lain, bro. Menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, siapa yang seperti rupa manusia? Itulah kelihatan gambar kemuliaan, gitu ya, jadi ya Bapak itu kelihatan nih, memperlihatkan kemuliaannya seperti apa? Seperti rupa manusia. Nah, di Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Nah, nanti panjang ya. Lalu engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan memperlihatkan apa di sini? Kalau di sini Tuhan memperlihatkan belakangnya. Tuh. Jadi punya bentuk, punya rupa nih. Ada bentuk, ada rupa yang terlihat, belakangku yang terlihat. Nah, soal ini kawan, kalau Anda beriman bahwa Allah tidak seperti rupa manusia, ya masalah itu iman Anda kawan. Itu, tetapi yang menjadi masalah itu ketika Anda mengklaim bahwa Anda mengimani Tuhan yang sama seperti dalam Alkitab. Nah, di situ letak permasalahannya kawan. Jadi bukan tentang ini dan itu ya, tentang Anda yang mengklaim. Kalau soal Anda beriman, gak masalah buat Anda. Saya nggak mau mempermasalahkan itu, ya kan? Nah, itu inti dari diskusi kita ini.
Nah, soal Bro Andi mau bertanya, itu spesifik bro, saya tahu arahnya kemana, saya tahu itu karena sudah hari-hari saya hadapi narasi-narasi sedemikian. Tetapi apakah Tuhan yang disembah oleh Suma adalah Tuhan Allah Israel yang adalah penebus dan juru selamat, Tuhan yang sama dengan yang Suma pahami? Tentu tidak. Secara sifat bahwa Allah Israel itu adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus. Nah, tidak ada di dalam Quran ditemui atau di dalam hadis atau di dalam tafsir Allah itu adalah bertindak sebagai penebus. Saya kasih contoh ya, seperti ini ya, di dalam Hosea, saya harap waktunya cukup ya. Hosea 13 ayat 14. Nah, Allah Israel itu adalah yang membebaskan. Jadi dia berkata, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebus mereka daripada maut. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Silakan. Tolong typing di bawah, dijaga sikap ya. Bang Jawa, bagaimana kalau masuk tanya jawab aja? Ini kok mundur terus, bukan maju Bang Jawa. Gimana? Iya, boleh. Apa moderator yang kasih pertanyaan dijawab kedua belah? Tanyakan kepada saudara kita Herdi, Bang. Iya, Bang Juma juga saya harus tanya begitu. Pertanyaan yang sama. Saya ya? ngikuti apapun itu, insya Allah kita ikut Baik. saja. Terima kasih. Pertanyaan kedua pembicara ya. Apakah Tuhan Anda berdua ini serupa dengan makhluk? Kalau serupa dengan makhluk apa? Kalau tidak, silakan dijelaskan alasannya. Bang Juma dulu, baru Bro Herdi. Monggo. Iya, jadi jelas Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Tetapi makhluk yang diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu adalah bias daripada hakikat Allah itu sendiri. Saya sudah menggambarkan tadi. Allah maha melihat, maka Allah menciptakan kemudian Adam memiliki mata supaya bisa melihat. Allah maha mendengar supaya kemudian dia bisa membiaskan kemaha mendengarannya kepada makhluk. Adam diciptakan telinga padanya. Itu jelas itu. Jadi Tuhan tidak serupa makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tapi bias kemuliaan Tuhan itu terbias kepada ciptaannya. Terbias kepada ciptaannya. Nah, makanya dikatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk wujudmu, membentuk tubuhmu, membentuk keberadaanmu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Ini jelas ini. Jelas ini. Kecuali iblis. Fasajadu ila iblis. Kecuali iblis. Iblis. Ini artinya apa? Adam itu adalah ciptaan yang kepada malaikat diminta untuk sujud. Yang tidak sujud menghormat kepada Adam adalah iblis. Yang tidak sujud kemudian kepada Allah itu adalah orang-orang kufur. Ini jelas ini Bang Handi. Jadi ketika diceritakan tentang wujud Allah apakah serupa dengan manusia? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Setara dengan apa yang ada dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dengan Adam? Adam hanya bias daripada Allah, dari gambar yang kemudian Allah buatkan untuk menciptakan manusia. Begitulah manusia menciptakan membuat motor. Ya, segambar dengan rupa manusia, tetapi tidak sehakikat dengan manusia. Lihat motor itu, 2 kaki dan seterusnya. Lihat mobil itu punya kaki, punya alat untuk bergerak dan seterusnya. Itu penggambarannya. Jadi Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, fisik layaknya fisik makhluk.
manusia. Itu iman Anda, kawan. Kita nggak mempermasalahkan. Menjadi masalah ketika Anda masuk mengklaim bahwa Tuhan di dalam Alkitab tidak seperti yang Anda imani. Itu yang menjadi masalah. Lalu kita masuk kepada seperti yang di Hosea. Apakah Tuhan yang Anda imani seperti yang Tuhan disembah oleh Israel? Dia akan membebaskan dari dunia orang mati, dia akan menebus dari maut? Ya tentu tidak, karena tidak pernah ditemukan di dalam Quran Allah itu bertindak akan membebaskan mereka dari manusia dari orang mati, dunia orang mati, atau Allah membebaskan, menebus manusia dari maut. Tidak ada, tidak pernah ditemukan. Nah satu lagi, jadi Allah Israel itu raja. Nah konotasi diksi raja itu semua tahu. Di dalam 1 Samuel 8 ayat 7, Yotefave berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi raja manusia, ya tentu rupanya ya manusia, bukan rupa seperti aneh-aneh. Jadi Yotefave itu raja atas manusia. Jadi konotasi raja itu tentu kepada sesuatu yang gak punya rupa, itu mental, kawan. Ya, orang memahami raja itu wujud bentuk, punya rupa. Nggak mungkin raja itu nggak punya wujud bentuk, nggak punya rupa. Tidak ada konotasi raja kepada sesuatu yang nggak punya rupa. Raja itu adalah wujud, esensinya adalah dalam bahasa ini, raja ini bahasa manusia. Raja itu esensinya punya bentuk, punya rupa. Nah, kita masuk kepada sifat-sifatnya. Apakah ini Hosea perjanjian lama? Apakah Allah juga punya sifat seperti Allah Israel akan membebaskan, menebus manusia dari dunia orang mati dan membebaskan? Ya, silakan. Mudah-mudahan Pak Herdi tadi mendengarkan jawaban Bang Yuma. Saya pertanyaan yang sama ya, Bang Yuma. Apakah Bang Yuma puas dengan jawaban Herdi? Kalau puas kita selesai, kalau tidak silakan ditanggapi. Pertanyaan yang sama Pak Bro Herdi, silakan. Iya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai konsep yang datang kepada Bani Israel dengan konsep yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, tentu berbeda. Konsepnya berbeda, zaman berbeda. Rasulullah untuk seluruh umat manusia, para nabi yang datang kepada Bani Israel untuk Bani Israel saja. Berarti cakupan firman Tuhan kepada mereka terkait dengan apa yang mereka permasalahkan dalam kehidupan mereka sebagai umat Israel. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Allah menerisikan itu. Kurban untuk apa? Untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ketika mereka punya dosa, mereka jauh dari Tuhan. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, mereka diberi syarat. Harus ada kurban, qaraban, dekat, mengakrabkan diri kembali kepada Tuhan dengan mengambil hewan kurban. Sama yang dilakukan umat Islam. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai sifat Tuhan yang penebus dan seterusnya, Al-Quran jelas mengatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Para nabi datang kepada Bani Israel, mengajarkan mereka penebusan dosa dengan kurban. Kristen menganggap Yesus sebagai penebusan dosa dengan mati di atas tiang salib sebagai anak domba. Al-Quran menarasikan jauh daripada itu. Apa itu? Wa yuzakkihim. Aku mengutus manusia bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mensucikan manusia. Selesai. Rasulullah mensucikan manusia. Yesus menebus manusia. Tapi konsepnya dari Roma. Dengan cara mati di atas tiang salib. Rasulullah tidak. Jadi kalau Anda berbicara mengatakan Tuhan Bani Israel dan Tuhan Islam itu beda. Apa bedanya? Yang membedakan itu Kristen. Kenapa? Karena Kristen menginginkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi Yesus, menjadi anak Maria, menjadi manusia yang pernah dibunuh oleh manusia. Itu yang membedakan. Tapi terkait dengan akidah, Tuhan itu satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu diajarkan oleh para nabi. Berbicara mengenai syariat,
Yesus datang di dalam Matius 8:4, persembahkan persembahan yang sama yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Sama tadi Al-Hajj ayat 34. Ketika dikatakan Yesus penebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW sebagai pensuci dosa-dosa manusia. Wa yuzakkihim. Maka umat muslim salat menghapuskan dosa, bersedekah menghapuskan dosa, puasa menghapuskan dosa, mandi junub menghapuskan dosa, bersikir menghapuskan dosa. Wa yuzakkihim. Jadi umat Islam tidak perlu dihapuskan dosanya dengan mengorbankan anak manusia, tidak perlu. Cukup menjalankan syariat. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Demikian. Oke. Jadi udah berpindah topik ini lagi ya, nggak apa-apa ya. Apakah sembahan Islam sama dengan sembahan para nabi sebelumnya? Apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Ini bergeser nih topik, nggak apa-apa ya. Silakan Bro Herdi, baru Ya, kita oke. Sudah maju ke situ ya. Oke. Oke. Jadi gini ya, Bang Suma itu tidak menjawab. Dalam nubuatan ya, dalam kitab yang Anda anggap kitab Israel, yang membebaskan manusia dari dunia orang mati adalah dia sendiri. Yang menebus manusia daripada maut itu dia sendiri. Nah itu, apakah kesamaan yang Anda klaim bahwa Anda juga mengimani Allah Israel ada di dalam Quran petunjuk ini? Nah itu yang saya pertanyakan. Ya kalau nggak ada, nggak perlulah mengklaim bahwa Anda menyembah Allah Israel. Ya kan, harusnya dihentikan. Artinya bro mengajarkan aja lewat sudut pandang Quran, tidak perlu mengatakan sama. Nah itu masalahnya di situ kawan. Nah lalu Anda mengatakan bahwa ada manusia yang bisa menebus dosanya dengan cara begini. Nah di dalam Alkitab tidak demikian, tidak ada. Nah saya kasih ayatnya ini, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi sudah clear ya. Jadi Anda dengan mengatakan menyembah Tuhan yang sama di dalam Allah Israel itu adalah sesuatu yang tidak sama. Artinya narasi Anda tidak didukung oleh narasi di dalam Alkitab. Jadi silakan lanjutkan, kabarkan kebenaran versi Anda dari Quran hadis, jangan disangkut pautkan dengan Alkitab karena Alkitab berbicara lain, bukan seperti yang Anda narasikan. Jadi di dalam Alkitab itu tidak ada manusia yang bisa membebaskan dirinya kawan. Nah tentang rupa tadi kan sudah fix bahwa Allah Israel itu fix punya rupanya ya itu dia ciptakan manusia seperti rupanya, sudah fix. Lalu tentang sifat-sifatnya maju kita ini maju selangkah. Nah sudah berbeda soal rupa dengan Allah yang Anda imani tidak punya rupa yang seperti manusia, kita punya. Lalu tentang sifatnya ya, di dalam nubuatannya dia adalah juru selamat, penebus seorang diri, tidak ada yang lain. Nah di Anda tidak ada. Nah itu saya rasa sih 2 atau 3 kriteria itu sudah cukup untuk menggugurkan klaim Anda bahwa Anda menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang-orang Israel. Sebab tidak ada di dalam Tanakh, kitab Perjanjian Lama, manusia itu bisa menebus dosanya. Adapun yang dilakukan adalah memberikan darah domba, mempersembahkan darah domba, itu hanya sebatas simbol saja, sebagai gambaran saja, dan itu sifatnya temporary, tidak satu kali selama-lamanya. Ya, nah, kalaupun dibawa ke dalam, kalau dikomparasikan ke Anda tidak pernah di dalam ritual Islam itu darah itu dipercikan kemana-mana, kagak ada kawan. Jadi tidak cocok kalau Anda mengklaim itu karena tidak sama ritualnya. Ritual Anda kalau darah hewan itu ya udah masuk ke selokan atau kemana, nggak ada pun darah itu dipakai untuk sesuatu tujuan tertentu. Itu tidak pernah ada narasinya. Cukup ya. Oke lanjut. Jadi Bro Herdi tidak menjawab pertanyaan ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan next ada waktu. Ini berpindah topik lagi nih Bang Joma. Apakah sembahan Islam sama dengan sembahan para nabi? Apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Tolong nanti diperjelas di sini. Silakan Bang Joma lagi. Sebelum Bang Suma, saya sedikit boleh? Siapa ini? Saya sedikit. Jadi begini Bang Andi, topik kita di awal, Tuhan yang satu-satunya itu siapa Tuhan yang benar itu. Jadi ada hubungannya dengan hal-hal itu yang saya bawakan tadi. Gitu loh, lanjut. Oke, ya itu aja. Karena bergeser tadi. Silakan Bang Joma. Iya, baik. Al-Quran menarasikan walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada ke-12 suku Bani Israel
Lalu mereka dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin. Lalu Allah berfirman kepada mereka, wa qala Allahu inni ma'akum. Sesungguhnya aku pencipta langit dan bumi bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Apapun yang terjadi di dalamnya kemudian Allah sudah menarasikan itu. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Allah memuliakan, Allah kemudian mengangkat derajat mereka, Allah kemudian mengajarkan syariat-syariat kepada mereka. Allah mengatakan, pasti aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, kata Allah. Ini terkait dengan Bani Israel. Tapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum qadallah sawa'as sabil. Tetapi barang siapa yang kafir di antara kalian wahai Bani Israel, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini kaidah dalam Islam. Kaidah dalam Islam. Allah menyatakan diri kepada Bani Israel, memberikan syariat, apapun itu Allah sudah canangkan di dalam Al-Quran. Tetapi di antara orang kafir, di antara mereka, sungguh mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini berbicara tentang Bani Israel. Allah kemudian mengatakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi mereka kemudian melanggar perjanjian. Apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Yesaya 1? Anda baca satu perikop bagaimana mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membuat Allah itu murka. Murka semurka-murkanya kepada Bani Israel. Padahal awalnya adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Dengan mengatakan, "Inni ma'akum." Wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Jadi kalau Anda menarasikan itu, Al-Quran jelas mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhina ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhfunaha katsira. Jadi orang-orang yang diberi kemudian ketetapan hukum-hukum, kata Allah, mereka membuat lembaran-lembaran Torah itu menjadi satu lembaran yang terpisah-pisah. Wa tukhfuna katsira. Jelas itu. Membuat bercerai-berai aturan-aturan itu. Maka diturunkanlah Al-Qur'anul Karim oleh Allah yang pernah mengutus Nabi Musa dengan Torahnya. Itu berarti Tuhannya sama. Tuhannya satu. Yang masalah ini Yesus. Oke. Silakan. Oke. Jadi menurut Bang Juma, sembahan para nabi sebelumnya sama dengan sembahan umat Islam. Izinkan saya bicara. Bro Herdi, yang lain diam dulu. Sebentar, saya belum kelar. Jadi tolong Bro Herdi jelaskan. Anda Wanes, Anda ada Yesus itu bukan Wanes, Jesus only. Yang bukan. Silakan juga terangkan apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi sebelumnya. Silakan. Ya, silakan besarkan layar saya, Bro. Yang lain tolong jangan direcokin. Iya, jangan dulu ya kawan-kawan ya. Habis ini kasih saya waktu 1 menit habis ini. Jadi gini loh Bang Suma. Terus. Jadi gini loh Bang Suma, saya bawa kisi-kisi nih sebagai suatu narasi untuk kita menyambungkan ya, supaya klaim Anda itu bisa benar. Harusnya gini loh Bang Suma. Lah ini Bang Malikil, di Quran juga ada, Allah akan membebaskan manusia dari kuasa dunia orang mati. Allah juga akan menebus manusia dari maut. Nah itu, klaim itu bisa benar kawan. Tetapi Anda selalu bawa narasi Israel, tetapi Anda tidak sanggup. Jadi memang bisa maju nggak sih? Iya. Ya saya kan tambahin mau membangun tambahin waktu, diulang dulu. Saya kan mau membangun narasi, Bro. Ya, apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Iya jelas sama. Ya sama. Oke. Ya sama ya. Nah, lalu Bro Suma masuk kepada sebentar, timer jalan. Aduh, santailah Bro. Apa Bro Herdi? Ya, 3 menit untuk Anda. Iya, nanti konsentrasi saya buyar loh kalau dipotong-potong. Oke. Nah, di dalam Mazmur dikatakan, Yod-Heh-Vav Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Jadi hanya Israel
Lah, kok bisa Bang Suma mengklaim bahwa Tuhan yang sama? Sedangkan Tuhan sudah memutlakan nih, hanya Israel nih. Ya, ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Berbuat demikian soal apa? Soal ketetapan dan hukum itu tidak pernah dinyatakan kepada bangsa lain, hanya Israel. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Mereka itu bangsa lain selain Israel. Tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Kok tiba-tiba Bang Suma mengklaim bangsa Arab mengenal Tuhan yang disembah Israel? Kan gak mungkin. Nah, jadi gini, Tuhan itu banyak nilai pengajarannya yang dia nyatakan dalam Alkitab. Kenapa dia hanya memilih Israel? Karena dia ingin mengajarkan manusia itu setia. Tidak boleh berpoligami dalam beriman. Contoh tuh, kalau Tritunggal itu kan berpoligami dalam beriman. Tuhannya lebih dari satu, itu poligami. Nah, Tuhan sudah menyatakan bahwa dia mengajarkan kita itu setia, sama dengan dia setia menyatakan firman-Nya, ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Tuh. Lalu kalau ada orang mengatakan, oh ada nih firman Tuhan, lah kan nggak mungkin, nanti bahaya loh dengan firman Tuhan yang seperti ini. Nah, contoh di dalam Amos juga. Dengarlah firman ini yang diucapkan Yotefafe tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum, ini Amos ya, Amos 3. Yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir bunyinya, hanya kamu yang kukenal, hanya Israel only yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan mengukuhkan kamu karena segala kesalahanmu. Jadi klaim dari Bang Suma itu tidak punya dasar. Ya. Jadi sekali lagi saya mengkoreksi ini karena Bang Suma masuk ke ranah Alkitab. Jadi saya mengkoreksi bahwa Tuhan yang di dalam Alkitab itu tidak sama seperti Tuhan yang di dalam Quran. Karena di dalam Quran jelas Muhammad berkata, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Jadi jelas-jelas kamu di situ adalah ditujukan kepada orang kafir. Jadi jelas di mata kawan-kawan Muslim adalah orang Israel itu kafir. Jadi jelas Muhammad saat itu tidak menyembah Tuhannya orang kafir, dalam hal ini Israel. Jadi saya rasa sih lebih elok kalau Bang Suma mewartakan apa yang Bang Suma pahami, nggak perlu masuk ke ranah Alkitab karena tidak akan pernah ditemukan kesamaan satu pun. Cukup. Habis waktu ya? Ya enggak ya. Jadi Bro Herdi tidak menjawab alasannya kenapa Anda mengatakan sembahan Kristen sama dengan umat Israel. Tidak dijawab. Nanti dijawab ya, Bang Juma, silakan. Iya, baik. Anda harusnya malu, Bang Herdi. Anda membawa Mazmur 147. Ketetapan-ketetapan yang diterima oleh Yakub keturunannya adalah ketetapan yang hukum-hukum kepada Israel. Anda menarasikan Israel. It's okay, bro. Untuk Israel, Romawi kemana? Yunani kemana? Sebelum Anda menjadi Kristen, Roma, Yunani yang pertama kali menyembah Yesus. Aturan dari mana yang dipakai oleh Romawi Yunani? Bukankah Anda mengatakan bahwa aturan itu hanya untuk Israel? Romawi, Yunani, Belanda, Portugis masuk ke Indonesia pakai aturan siapa? Aturan Bani Israel. Loh, katanya hanya untuk Bani Israel. Malu, Bung. Malu. Aku tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Romawi blacklist, Yunani blacklist, Belanda blacklist, Portugis blacklist, Indonesia Kristennya bubar. Kenapa? Dasar pijakan Anda bertuhan kepada Yesus ajarannya Bani Israel. Katanya selesai Anda. Sementara umat Islam jelas apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai engkau yang diberi kitab Torah, Injil, sabar, telah datang kepada kami Rasulmu menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Ini seruan Allah kepada mereka. Ini seruan Allah kepada mereka. Yahdi bihillah manittama'a ridwana subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Subhanallah. Wahai ahli kitab, yang diberi kitab, yang diberi ketetapan, yang diberi hukum-hukum untuk kalian tok. Sekarang sudah ada Al-Quran memberikan petunjuk kepada kalian. Ikutilah Al-Quran itu kepada keridaan yang menuju kepada keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah Tuhanmu mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Selesai. Nah, sekarang mana seruan dari kitab kanonik?
Mana seruan dari surah-surah Paulus? Wahai Bani Israel, sekarang sembahlah Yesus, imanilah kitab perjanjian baru. Mana seruan itu? Enggak dituliskan oleh penulis yang apa? Malu. Tulisan-tulisan yang membuat Anda menjadi penyembah Yesus itu adalah tulisan internal yang dikhususkan kepada Roma Yunani. Ingat, Mazmur 147 itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33:4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kristen siapa? Mengambil Tuhannya Bani Israel, melantiknya menjadi manusia. Anda siapa? Kenapa Bani Israel yang memegang Taurat tidak menyembah anak Maria? Anda siapa? Coba Anda menarasikan Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhannya Bani Israel, tapi Allah menyeru, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Cukup. Selesai. Her, jawab aja pertanyaan Bang Juma deh. Kenapa Bani Israel tidak menyembah Yesus? Itu aja deh. Singkat, lanjut. Gini bro ya, itu kan tahapan. Jadi dalam diskusi itu ada tahapan kawan. Jadi Bro Handi juga harus objektif dalam hal ini. Jadi gini masalahnya kenapa saya masuk ke ranah itu. Alasannya gini, karena Bang Suma mengklaim dia menyembah Tuhan yang sama dengan di dalam Alkitab. Keseluruhan Alkitab nih, soal tentang Kristus Yesus itu kan nanti, itu tahapannya kawan. Paham maksud saya toh? Jadi kita diskusi nggak boleh gerasa gerusu, terurut. Jadi narasinya itu tersusun bagus supaya kita ada edukasi juga, baik bagi diri kita sendiri maupun penonton. Gitu. Jadi Bang Suma membawa mengomentari tentang Mazmur 147, ya, dia berkata Roma, orang Kristen tidak pernah mengenal hukum-hukum Roma. Jadi pelaku Alkitab, Kristus Yesus adalah orang Israel dari Yehuda, murid-muridnya semua itu Israel. Jadi nggak ada hubungan dengan Roma, tidak ada tradisi budaya, ya, budaya Roma atau Yunani yang dicontohkan di dalam kekristenan kecuali Tritunggal, ya. Kalau Tritunggal itu mencontohkan budaya-budaya Yunani maupun Roma. Nah, kekristenan yang benar tidak pernah mencontohkan itu, karena di dalam Matius 28 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa talmidin. Itu. Jadi dengan sudut pandang pemahaman orang-orang Israel memahami Tuhan, itu esensi dari talmidin. Bukan tal Roma atau tal Yunani, nggak ada kawan. Jadi itu Anda salah menuduhkan itu ke saya, karena saya bukan bagian dari paham pagan-pagan seperti itu kayak Yunani Roma. Nah, tentang hukum-hukumnya kan Tuhan hanya berkata kepada Israel, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Nah, kalau Anda sudah paham, mengerti bahwa Tuhan tidak memberikan ketetapan dan hukumnya kepada bangsa lain selain Israel, lalu dari mana alasannya Anda bisa percaya bahwa Tuhan itu berkarya kepada Arab? Dalam hal ini Muhammad. Nah, ini kan sesuatu inkonsisten dengan apa yang di dalam ini, bro. Jadi gitu kawan ya, teliti dalam memahami kalimat. Jadi kita diskusi yang santai aja, biar ada nilai edukasi. Jadi ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Jadi hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan hanya dikenal oleh orang Israel, bro. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal. Lalu di sini Bang Suma berkata dengan naskah Quran bahwa itu adalah hukum dan ketetapan Tuhan yang sama. Bagaimana dengan ini? Itu loh. Jadi itu yang saya koreksi dari tadi Bang Suma. Mungkin tidak mau mau menanggapi serius dengan hal ini, karena ini sangat penting kawan. Saya kasih contoh ya, kalau Al-Masih atau Mesias itu hadir di Arab, orang Arab pasti akan bingung. Orang Arab pasti akan bingung. Kenapa? Tidak ada petunjuk, tidak ada ketetapan Tuhan maupun hukum Tuhan, petunjuk Tuhan yang diturunkan kepada Arab. Kebingungan itu pasti ada. Nah, kenapa Tuhan berkata demikian? Waktu habis. Oke, lanjut. Saudaraku Herdi, Banyuma izin. Pertanyaan ya, Banyuma tadi, kenapa Bani Israel tidak menyembah Yesus, tidak disentuh sama sekali? Penekanan lagi Banyuma, silakan. Iya, sabar Bang Handi. Saudara Herdi, Al-Quran jelas mengatakan ketetapan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel untuk Bani Israel, tidak berlaku kepada bangsa lain. Kami aminkan itu. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami
Fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu, untuk membawa ajaranku, untuk membawa firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izati wa nafsila wa tafsila likulli syai' fahuzha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan tuliskanlah untukmu wahai Musa pada lahtara segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, kepada Tauratnya, dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk Nabi Musa alaihissalam, memberikan ketetapan Nabi Musa alaihissalam berupa Taurat. Untuk siapa? Untuk kaumnya. Maka Allah mengatakan, fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Ismail. Pada saat Allah berkarya kepada Bani Israel, yang lain kagak kami aminkan. Makanya ketika telah datang Rasulullah Muhammad SAW, Allah menyeru kepada mereka, ya halal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai yang engkau yang pernah kuberikan Taurat dan ketetapan, saat ini telah datang Nabiku Muhammad, ikutlah kalian kepada mereka, kepada beliau. Yahdi bihi la man ittaba ridwanan subulan salam. Dengan kau mengikut kepada beliau, beliau memberikan petunjuk menuju kepada keridaan dan keselamatan. Itu poinnya. Jadi antara Allah yang kami sembah dengan Tuhan yang mereka sembah itu sama. Yang jadi masalah ini Yesus. Yesus ini siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini? Kenapa Bani Israel tidak mempertuhankan apa yang kemudian Roma dan Yunani lantik menjadi Tuhan? Kalau Anda mengatakan saya bukan dari Roma, jangan Anda berbohong. Herdi mengenal Kristen itu dari Roma, Belanda nyebrang ke Indonesia, Portugis nyebrang ke Indonesia. Anda setelah menyadari Tuhan itu ternyata satu, barulah kemudian Anda mengatakan Anda berbeda dengan Roma. Demikian saudara Herdi. Anda tinggal selangkah. Lanjut. Selangkah Her. Kenapa Bani Israel tidak menuangkan Yesus? Silakan Her. Oke, jadi orang Israel tidak secara mayoritas, bro. Ya, jadi pertanyaan itu sudah terjawab dengan adanya murid Tuhan Yesus, bro. Jadi pertanyaannya terlalu ini mendramatisir, kawan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Israel, ya. Mau Matius, ya semua tuh murid-muridnya, semua orang Israel tuh. Kalau Anda bertanya kenapa tidak mentuhankan, nah murid-muridnya percaya. Paulus mengakui dia Tuhan, nah, itu ya, itu poin. Jadi yang pertanyaannya harusnya begini, kenapa tidak semua? Nah itu baru benar pertanyaan. Ya udah jawab sendiri aja pertanyaannya. Ya, saya hanya kasih tahu aja supaya bertanya sesuai pada koridornya, kawan. Nah, karena seorang imam juga percaya. Contoh ya, nih di dalam, saya buktikan dulu ya, di dalam Lukas ya. Di dalam Lukas, seorang imam namanya Simeon itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias Yotevave, ya, atau dia adalah seorang imam di bait suci. Nah, tentu kalau kita baca dari terjemahannya ya kurang menyentuh karena memang ada sesuatu hal. Dan kepada Simeon ya, ini Simeon, dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias Yotevave. Harusnya Mesias Yotevave. Nah, saya buktikan dari originalnya ya. Jadi ada loh banyak orang percaya, tetapi tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena itu adalah pemenuhan nubuatan juga. Sebelum terjadi, Tuhan sudah menyatakan bahwa ketika Lemikdas itu tampil, maka Lemikdas itu akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Batu sentuhan ya orang-orang percaya, batu sandungan orang yang tidak percaya. Demikian, bro. Jadi bukan berarti semua orang Israel tidak percaya gitu loh. Nah, ayat 26, jadi Mesias itu adalah Yotevave. Tuh, saya coba translate ya kawan-kawan.
biar kawan-kawan juga ngerti. Nah, jadi Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias Yehuwa Yud-Heh-Vav-He itu sendiri. Oke. Nah, jadi sudah saya buktikan. Tentang Mazmur tadi, saya lebih menarik ini Mazmur dan Amos ini, bro. Jadi Tuhan kan sudah memutlakan nih, hanya Israel. Lalu mengapa kok tiba-tiba ada Arab? Bukankah itu hanya sebatas klaim aja dari kitab Anda bahwa mengatakan dengan menarasikan mengutip Israel begini-begini, itu sifatnya subjektif, bro. Nah, kalaupun Anda mau mengutip itu, Anda validasi dengan Alkitab. Pernah nggak Tuhan akan mencari bangsa yang lain untuk menggantikan Israel di dalam Torah ya, di dalam Torah, di dalam Tanakh kitab Perjanjian Lama, ya? Itu penting tuh supaya narasi Anda bisa dibenarkan bahwa Tuhan selain Israel juga ada bangsa lain yang Dia pilih, yang oleh Tuhan diberikan ketetapan dibesarkan oleh saya, bro. Dibesarkan itu. Setiap perbicara dibesarin. Kita harus adil. Waktu bang. Bos. Oh, waktu habis. Oh, waktu habis. Sorry ya, nanti. Kecil ya waktu saya baru lo bicara. Ya lu nggak perhatiin waktu. Emang lu waktu bisa kita setel lu. Gak benar juga lu. Bang Andi, izinkan saya Ya lain sebentar dulu Bang Juma lagi dong. Sabar dulu aja. Jangan dicampur biar nggak kredit, oke? Silakan Bang Juma. Digedein lu, jangan saya yang digedein lu. Dinda Nathan mau bicara. Oh, boleh ya? Oke, ada yang ingin disampaikan kayaknya. Boleh. Habis ini juga Kristen boleh nambah satu, Pak Samuel, silakan. Biar adil. Ya boleh lah. Kalau berdua boleh lah. Ya Bang Yonatan dulu. Soalnya aku kok belum bisa open cam ya. Kenapa ya? Masuk dengan akun yang bisa open cam. Gimana sih, bro? Sabar, Her. Lanjut. Ayo, Dinda Yonatan. Saya merasa waktu saya hanya semenit, bro. Lu cepat sekali. Emang lu pikir kita mainkan jam waktu? Bukan. Karena mungkin ini ya terlalu ini ya. Perhatikan waktu ketika Anda bernarasi, perhatikan waktu. Siap, lanjut. Memang kita merasa cepat, Bang. Saya cepat, iya betul. Oh, semua merasa begitu juga. Cepat. Iya. Oh ya, siap. Lanjut. Kita yang berbicara. Ya, saya kan bilang perasaanku. Kita memang bentar. Siap, lanjut. Siap, Bang Nandar lanjut. Nah, ini 2 lawan 2 atau gimana? Iya, lawan saya. Oke, ya udah saya pakai ganti. Bang Nandar apa yang mau disampaikan? Ya, saya pengen nanggapi si Herdi sih. Kalau misalnya memang boleh 2 lawan 2 nggak apa-apa. Tapi kalau Bang Juma sama Herdi ya nggak apa-apa dilanjut. Ini gimana? 2 lawan 2? Tergantung hostnya deh. Iya, hostnya gimana? Kalau bisa gini aja, biar nggak abis ini Bang Nandar sama Samuel. Biar konsentrasi dulu sama topik, karena topiknya sangat bagus nih. Apakah sembahan Islam itu sama dengan sembahan para nabi? Apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Ini topiknya bagus loh. Ya bagus, topiknya bagus. Ya, makanya teman-teman bantu follow ya. Kok aku belum bisa open cam juga ya? Ini 2000 orang, mungkin muslimnya lebih dari 1000. Mohon bantu follow ya. Akunku yang keempat, Ego Amy, Sun Goku. Terima kasih. Ya, Nandar, saya follow kau Nandar ya. Roti kehidupan di mute dong. Enggak, saya mau follow Nandar ini. Oh iya, tapi di mute aja dulu Bang. Biar dia open cam. Oke Bang. Kembali ke Bang Juma aja dulu ya Bang Nandar ya. Oke. Biar fokus dulu kita ya. Ya siap. Nanti habis ini kita ke yang lain. Biar nggak terganggu dulu. Oke baik. Silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Waktu jalan dong. Sebentar, biar adil kita. Ya, lanjut. Hanya untuk Bani Israel tok. Gak boleh diganggu gugat itu. Tak boleh. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Makanya umat Islam mengimani Taurat, tetapi umat Islam tidak kemudian mengatakan kami ini adalah pelaku Taurat. Tidak. Kami mengimani Mazmur, Zabur, mengimani Injil, tapi kami bukan pelaku daripada kitab-kitab tersebut. Kenapa? Karena kitab itu hanya untuk Bani Israel. Andai saja Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diutus oleh Allah, maka hari ini kita tidak perlu kemudian beribadah. Kenapa? Karena aturan Tuhan hanya datang kepada Bani Israel. Kita mah bebas karena tidak ada aturan untuk kita. Kita bukan Bani Israel kok. Aturan itu hanya mengikat mereka kok.
Mana aturan mainnya Tuhan untuk orang Indonesia? Mana? Nggak ada. Tapi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW diutus, jangankan kita, Bani Israel yang punya ketetapan-ketetapan terlebih dahulu pun diajak kemudian beriman kepada Quran. Loh kok bisa kayak gitu? Yes, karena Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka kita yang bukan Bani Israel sudah punya ketetapan dari pencipta kita. Apa itu? Al-Quran. Nah sekarang Anda mengatakan, oh tidak, kita punya ketetapan itu adalah kitab-kitab kanonik dan surat Paulus. Oh mohon maaf, itu tidak masuk dalam hitungan. Kenapa? Kitab kanonik yang Anda jadikan sebagai sandaran bertuhan kepada anak Maria itu bukan firman Tuhan. Tidak pernah kemudian tulisan-tulisan itu dituliskan kepada para umat para nabi. Nabi mana yang kemudian menerima kitab perjanjian baru ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam bertuhan? Tidak. Ingat, di dalam Galatia 1, Paulus mengatakan, Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sejak kapan Tuhan mengatakan itu? Galatia 1:17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Sejak kapan Paulus ini diutus untuk menyatakan hukum Tuhan kepada non-Yahudi? Belum lagi dia sendiri mengakui di dalam kitabnya sendiri, Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sejak kapan Tuhan berkenan kepada orang yang tidak bersunat? Ini Paulus ini yang mendirikan agama Kristen, bukan para nabi. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu Kristen. Nabi mana? Tuhan mana yang mengajarkan mengutus utusan kepada mereka yang tidak bersunat? Di mana itu tertulis? Jadi Kristen itu adalah agama di luar daripada apa yang dikonsepkan oleh Tuhan kepada para nabi. Demikian. Oke. Jadi besarkan layar saya bro. Jadi sudah masuk kepada ranah kriteria nabi ya. Gini. Enggak, tetap bahwa Kristen menyembah sembahnya para nabi sebelumnya. Iya, sama-sama. Iya, tapi kan dengan kriteria ciri-ciri nabi yang diangkat itu loh. Besarkan layar saya bro. Oke. Jadi gini, saya hanya kasih suatu narasi ya, bahwa Bro Suma dari tadi kan tidak bisa membantah seperti apa tentang penebusan, tentang kebebasan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, penyataan bahwa tidak ada seorang pun itu tidak bisa dibantah dan tidak ada itu narasi itu dari dalam Quran soal firman. Lalu soal ini ya bro, maka engkau Israel ialah anakku yang sulung. Nah, di dalam Quran Anda itu haram loh mengakui anak Allah. Ya, itu dihukum. Nah, itu indikasi ya, bro. Jadi apa ya saya mau katakan, lebih baik Bang Suma itu lebih fokus kepada pengajaran Quran, hadis atau tafsir, ya. Tak perlu mengambil atau mengutip dari Alkitab. Karena ada dua oknum yang berbeda. Jadi di dalam Alkitab ya Israel itu adalah anak Tuhan, anakku yang sulung. Di dalam iman Anda, bahwa saya bukakan di dalam Al-Maidah ya, nanti sebentar, repot waktunya lama. Jadi tidak ada orang itu berkata bahwa itu adalah suatu kejahatan kalau mengatakan anak-anak Allah. Tetapi firman ini yang Anda bawa ke dalam hukum Taurat. Jadi penjelasannya begini bro, memang hukum Taurat ya, hukum-hukum yang diberikan itu hanya kepada Israel. Ya hanya kepada Israel. Tetapi yang lebih tajam lagi dari situ, Tuhan tidak pernah memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa lain itu. Artinya tentang karya rencana Tuhan, penyelamatan Tuhan atas umat manusia, Dia akan datang yang disebut Mesias itu tidak pernah dinyatakan kepada bangsa lain.
Itu loh. Jadi tidak ada bangsa lain yang mengenal ketetapan dan hukum-hukum Tuhan selain bangsa Israel. Nah, di sini kan Bang Suma mengklaim dan kawan-kawan bahwa punya ketetapan dan hukum Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, tidak ada bangsa lain loh, hanya Israel. Dan hukum-hukum Tuhan tidak mereka kenal. Mereka ini siapa? Bangsa lain selain Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan itu siapa? Yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan ketetapan dan hukum yang lain kepada bangsa lain selain Israel. Jadi Bang Suma jangan mentok kepada hukum Tauratnya tentang petunjuk Tuhan nih kepada alam semesta, kepada seluruh manusia, itu kepada siapa Tuhan mengaruniakannya. Nah, kan Tuhan berkata kepada Abraham, oleh karena keturunanmu segala bangsa mendapat berkat. Nah, lewat Alkitab, lewat Ishak. Nah, lalu dalam pemahaman Anda lewat Ismail. Nah, itu kan sudah berbeda. Itu kan suatu narasi yang inkonsisten. Padahal Alkitab berkata, yang disebut keturunanmu ialah dari Ishak, bukan dari Ismail. Dan Yakub adalah pengenapan. Habis waktunya. Oke, lanjut. Ini kok semakin melebar ya, moderator, kembalikan ya. Buktikan baik kitab suci kalau sembahan Islam itu sama dengan sembahan para nabi. Buktikan baik kitab suci kalau sembahan Kristen itu sama dengan sembahan para nabi sebelumnya. Ini penekanan nih, jangan kemana-mana. Silakan, Bang Jumba, dimulai lagi. Iya, Anda berkutik di situ aja terus. Saya sudah menarasikan loh. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Ini udah jelas. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melebihkan engkau dari manusia yang lain. Apa yang Anda narasikan? Nabi Musa dan kaumnya kata Allah, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Bukan hanya sekedar anak malahan. Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Maka kami menyatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa dan Tuhan kami sama. Sekarang yang jadi masalah itu Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa. Buktikan bahwa yang mereka sembah itu adalah Yesus, anak Maria. Kok lari kemana-mana? Anda hanya ingin menguliti Nabi Ismail bukan keturunan Abraham, Islam bukan ajaran. Loh, saya kan sudah mengatakan ajaran-ajaran itu memang hanya untuk Bani Israel pada masanya. Allah datang kemudian menyatakan, wahai Bani Israel, ikutlah kepada Quran. Ada dalilnya. Nah, sekarang Paulus, apa yang Anda ingin jajakan Paulus ini? Kalau Anda mengatakan ajaran Tuhan, ketetapan Tuhan adalah untuk Bani Israel, lalu ngapain Paulus ini mimpi, menghayal? Kenapa dia pergi ke Roma? Ngapain dia pergi ke orang Yunani? Kalau aturan-aturannya hanya untuk Bani Israel, ketetapan-ketetapannya untuk Israel. Kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk kalian? Kalian bukan Bani Israel. Ini logika apa yang Anda ingin bangun? Anda di sisi lain ketika menghadapi ajaran Islam, oh tidak, Allah itu Tuhan itu hanya untuk Bani Israel toh. Loh, Paulus ini ngapain dia? Ke Romawi, keliling menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang Romawi. Ngapain? Mau apa dia Paulus ini? Sampai orang Belanda harus ke Indonesia mengajarkan Kristen Katolik. Untuk apa? Katanya ketetapannya untuk Bani Israel toh. Terus kenapa ini? Kenapa agama Kristen, agama mengambil kitabnya agama Yahudi, nempel di kitabnya mereka? Kenapa kitabnya orang Yahudi dijadikan sebagai satu kitab dengan orang Roma punya kitab? Katanya hanya untuk Bani Israel. Ini yang mana yang benar ini? Kalau Islam itu, Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Nah, hukum-hukum Kristen ini dari mana ini? Menyembah Yesus, ibadah minggu. Ini dari mana? Mana Bani Israel yang menyembah Yesus anak Maria, mana? La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Bani Israel sampai hari ini menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bani Israel tidak pernah menyembah manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Ini yang Anda harus selesaikan, saudaraku Her. Tuhan Anda Yesus, cuma satu, Yesus toh. Buktikan kalau Yesus sembahan Bani Israel. Silakan. Oke, Bro Herdi, jangan kemana-mana lagi, jangan mundur. Buktikan by data kitab suci bahwa Tuhan Anda yang namanya Yesus sama dengan Tuhannya Bani Israel. Itu penekanannya. Jangan mundur lagi, maju. Oke, Gedein maju. layarnya Herdi, jangan gedein gua.
Ya, lanjut. Jadi gini loh, Bang Suma, oleh bangsa Israel ya segala bangsa mendapat berkah. Jadi bukan berarti ketika Tuhan memberikan hukumnya hanya kepada Israel, lalu Tuhan itu hanya berlaku kepada Israel. Bukan begitu. Jadi Israel itu adalah perwakilan Tuhan di dalam dunia ini yang olehnya Tuhan merealisasikan janji karya penyelamatan. Jadi memang hanya Israel yang dipilih Tuhan. Nanti dari Israel itu keselamatan diberitakan kepada seluruh bangsa. Itu loh. Jadi ayat ini Mazmur 147 itu ya dan amin, itu mutlak, kemutlakan. Jadi ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Nanti dari Israel lah berita keselamatan itu disebarkan ke seluruh dunia. Contoh di sini. Jadi kita bertahap untuk membuktikannya, Bro Andi. Jangan terlalu cepat supaya penonton juga mengerti, terstruktur. Penonton udah haus. Jangan lama-lama. Oke, ini ya. Di dalam Yesaya 25, jadi keselamatan itu untuk seluruh bangsa, tetapi tentang petunjuknya, ya tentang petunjuknya, ketetapannya, hukum Tuhan, itu hanya Israel yang mengetahui. Itu loh. Tapi akibat dari realisasi karya itu, seluruh bangsa mendapat keselamatan. Nah, ini. Dan di atas gunung ini Yehovafi akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Ya, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Jadi ia sendiri ya. Nah, nanti Bro Suma itu bisa buktikan bahwa Allah itu yang meniadakan sendiri. Kalau di sini kan ia sendiri, Yehovafi sendiri yang meniadakan maut untuk seterusnya, dan Adonai Yehovafi akan menghapuskan air mata. Jadi dia sendiri yang melakukannya. Nah, pertanyaannya, jika Anda mengklaim bahwa Tuhan yang sama seperti yang di Alkitab yang Anda sembah, di mana verifikasi itu, validasi itu di dalam Quran? Hal-hal seperti ini ada kagak? Ya kalau kagak ada, jadi terlalu prematur mungkin Anda mengklaim itu, kawan. Ya, saya sih maunya ke situ. Tetapi tentang pembuktian Yesus Tuhan itu banyak sekali, kawan. Karena Yesus itu tadi sudah saya bukakan bahwa, atau gini aja ya. Nah, kita coba buka Aramaiknya ya. Saya harap waktu saya cukup ya untuk membuka ini. Kalau bisa di mute ya sedikit aja. Saya buka ini waktu selesai, gak apa-apa. Oke, saya coba buka. Oke, ya, waktu cukup untuk buka ini ya, sebentar. Saya harap hentikan waktu. Iya ya. Hentikan waktu. Saya buka ini aja, kawan. Nanti setelah itu diganti. Nah, saya kasih waktu untuk Anda buka. Saya bacakan ini lalu selesai ya. Ya, silakan. Saya beri kelonggaran buat Anda. Ya, oke, nggak apa-apa. Kan saya buka data, Bro. Jadi butuh waktu. Kalau saya hanya bernarasi kan penonton juga nggak teredukasi, nggak ada tampilannya. Tapi nanti juga berikan juga waktu kelebihan ya. Oke, kalau Bang Suma open cam buka data ya. Juga baca data. Iya, datanya boleh kalau dibaca. Enggak semua ditambah. Lanjut. Ya, jadi di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu adalah Maria. Ya, Maria itu adalah akronim dari Mar dan Yah. Adonai Yehovafi. Jadi yang lahir itu adalah Maria, Mesias. Ya. Jadi Mesias itu adalah Maria itu sendiri, Yehovafi itu sendiri ini. Saya sorot yang lahir Tuhan gitu ya. Iya, betul. Nah, sebentar. Bentar dulu saya sorot. Nah, tuh. Maria. Oke. Adonai itu Yehovafi itu sendiri yang lahir. Silahkan lanjut. Oke. Bang Juma, ini Herdi nggak bisa membuktikan kalau sembahan Bani Israel adalah Yesus. Bang Juma, lanjut. Iya, lawan dua aja, Bang. Lanjut Gurunda. Saudara hanya mengambil data-data orang Yahudi untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Tapi yang mempunyai kitab tidak mengiyakan. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan, bukan? Tuhannya Bani Israel di dalam kitab Ulangan 32-39. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan.
Sama seperti di dalam Al-Quran. Lah Yesus dimatikan, dihidupkan. Kalau Anda berbicara mengenai Tuhan itu kemudian menebus, menghapuskan dosa, kita udah selesai bang. Yehezkiel 18, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah yang tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, orang fasik akan merasakan kefasikannya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaran, maka pasti ia akan hidup dan tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuat tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak perlu ada Tuhan mati. Tidak perlu. Selesai kita di situ. Maka Al-Quran datang wa yuzakkihim, mengajarkan pertobatan, mengajarkan kemudian prosesi ibadah untuk mensucikan manusia. Gak ada tebus-tebus mati di atas tiang salib, itu gak ada. Ini kitabnya orang Yahudi ini. Maka kalau Kristen kemudian menarasikan Tuhan itu sendiri menjadi Mesias mati di atas tiang, ini ajaran dari Romawi, Bung. Bukan ajaran dari para nabi. Anda menarasikan hukum Taurat, Mazmur itu hanya untuk Bani Israel, ketetapanku tidak untuk orang lain. Baca nomor 20-nya, Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Lalu Paulus ngapain sibuk-sibuk nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Ngapain dia sibuk? Sudah tahu hukum-hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ngapain dia sibuk cari muka kepada penjajah? Untuk apa dia sibuk ini Paulus? Mengirim surat kemana-mana. Untuk apa lo? Ini hanya untuk Bani Israel katanya. Makanya umat Islam itu tidak tunduk kepada hukum yang datang kepada Bani Israel. Umat Islam tunduk kepada Al-Quran yang kebetulan ketetapan dan hukum-hukum di dalamnya ada yang berkesesuaian dengan apa yang ada dalam Torah. Kenapa? Sumbernya sama. Allah Subhanahu wa taala di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku adakan perjanjian kekal kepadamu. Aku akan menjadikan anakmu keturunanmu, wahai Abraham, untuk menjadikan aku sebagai Tuhannya. Aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu, wahai Abraham, secara turun-temurun. Tidak bisa Anda ganggu gugat itu. Makanya kami dengan Yahudi tidak pernah ribut tentang Tuhan. Nah sekarang kenapa tidak ada orang Yahudi praktisi Torah datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Yesus? Yang ada cuma Belanda dan Portugis. Kenapa? Silakan. Terusin 1 menit buat Anda, bonus. Oke, jadi gini Saudara Herdi, sekali lagi saya katakan kepada saudara, narasi apapun yang Anda bangun tentang kitabnya orang Yahudi tentang Tuhannya, itu tidak akan bisa meloloskan Yesus menjadi Tuhan. Karena Yesus itu manusia, Bung. Ciptaan dia. Dia menjadi Tuhan hanya ada di bangku sekolahnya Roma dan Yunani. Kenapa demikian? Karena sebelum agama Kristen menjadi agama resmi bagi Roma, mereka memang sudah diajarkan secara nenek moyang mereka, secara turun-temurun kepercayaan mereka. Matahari, dewa matahari nusul menjadi manusia. Begitu Paulus mengajarkan hal yang sama, diterima. Abad ketiga dijadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Nyebrang sampai ke Belanda, Belanda sampai ke Indonesia. Anda tidak punya kekuatan untuk menyatakan bahwasanya Bani Israel menyembah anak Maria. Anaknya Maria dianggap sebagai anak haram, anak hasil zina dari salah satu tentara Romawi bernama Pantera. Bagaimana mungkin dia adalah Hasem? Hasem itu terlalu suci untuk bisa menjelma menjadi manusia yang lahir di kandang binatang. Subhanallah. Jadi tolonglah gunakan akal sehat. Anda tidak pernah bisa untuk menyatakan Yesus manusia itu adalah Tuhan. Silakan. Cukup. Silakan Bro Herdi, penekanan dong, jangan mundur lagi lah. Oke. Jadi gini ya Suma. Jadi yang Anda bawakan tadi, ya yang saya bawakan tadi bukan kitab Israel. Ini adalah Pesita bahasa Aramaik, ya. Pesita bahasa Aramaik yang terdapat di Lukas. Ya, bukan seperti yang Anda anggap ini adalah kitab Tanak. Bukan, ini perjanjian baru, Bro. Jadi yang lahir itu adalah Maria, Mesiha. Nah, jadi Maria ini adalah ayat yang sama seperti Kristus Yesus mengutip di dalam Markus 12 ayat 29. Israel Maria, ya. Maria itu
Yotevave itu Allah kita. Yotevave ehad. Nah itu. Jadi Maria Allahan, Maria hadu. Ya. Jadi ini kata yang sama. Jadi Maria itu khusus untuk Yotevave. Nah itu legitimasinya, bro. Nah tentang ini kan Anda sudah menjurus kepada Yesus. Tetapi yang menjadi poin utama kita itu adalah apakah Allah yang disembah Israel itu adalah Allah yang sama yang Anda sembah. Nah itu yang belum bisa Anda buktikan dari tadi, kawan. Ya, ya contoh tentang tadi saya bawa itu anak yang sulung, ya kan? Nah, di dalam iman Anda, Allah kan sangat marah dengan orang yang menganggap dia adalah anaknya. Tetapi di sini Tuhan sendiri, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Lalu tiba-tiba kok kenapa dibatalkan jadi anak? Nah, ini bukan tentang pembatalan, tetapi tentang dua oknum yang berbeda yang dianggap sama oleh Bro Suma. Saya sudah kasih banyak kriteria tentang penebusan. Allah tidak pernah berkata dia adalah penebus. Allah tidak pernah dia berkata dia adalah juru selamat. Gitu ya. Lalu Allah tidak pernah berkata bahwa dia akan datang. Nggak ada. Jadi ini suatu pemaksaan asumsi dari Bang Suma untuk melegitimasi iman yang belum tentu sama seperti yang Alkitab ceritakan. Jadi itu yang ingin saya luruskan dulu supaya paradigma Bang Suma ini tidak terlalu liar untuk memahami tentang Alkitab seperti yang dia imani, gitu loh kawan. Jadi maksud saya ke situ loh. Saya ini ingin meluruskan dua. Jadi Suma memahami bahwa Allah yang disembah di dalam Alkitab itu Allah yang sama seperti di dalam Quran. Nah itu sesuatu hal yang saya ingin luruskan, itu berbeda. Dan Allah yang di dalam Alkitab itu konkretnya realisasinya adalah Yesus Kristus dengan dalil-dalil yang ada. Gitu loh. Jadi ada dua hal yang saya ingin luruskan dari apa yang Suma debatkan dari tadi. Tapi masalahnya beliau tidak mampu mengimbangi apa yang saya bawakan dengan dalil-dalil yang ada, baik dalam perjanjian lama, gitu loh, dari perjanjian baru. Stop Abi. Kasih satu data, Her. Anda ada 1 menit bonus. Kasih satu data. Ya, Yahudi menyembah Yesus. Silakan. Oke, jadi Yahudi itu kan murid-muridnya orang Yahudi, bro. Gimana sih? Paulus, Matius, Markus, semua. Bahkan tadi saya buka Simeon nih. Simeon berkata, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias Yehuwa Yotevave itu. Itu loh, itu sudah ada. Itu Simeon seorang apa? Dia seorang imam di dalam bait suci itu, Yahudi. Jadi gini, pertanyaan itu kan sudah saya jawab. Kalau gini aja, Her, kalau Yahudi Tevila menyembah Yesus atau tidak? Itu kan spesifik, kawan. Oh, spesifik. Lanjut. Iya, oke, paham ya. Jadi tidak semua Yahudi loh yang menolak Yesus. Banyak Yahudi yang percaya, murid-muridnya itu orang Yahudi semua. Itu loh, kalau mau kita bawa ke Rasul Paulus, ayo kita buktikan Paulus itu siapa. Lebih spesifik lagi kan. Nah tetapi pembuktian tentang dasar argumentasi kita ini, Tuhan yang benar, kan Quran melegitimasi itu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disebut Bani Israel. Tetapi secara kriteria sifat ya dan secara eksistensi berbeda. Tuhan yang ada di dalam Quran maupun yang ada di dalam Alkitab. Cukup bonusnya cukup. Oh cukup. Oke lanjut. Kembali. 1 menit tambahannya atau udah cukup? 1 menit lah. Oh ya oke. Banyuma, monggo. Oke. Jadi kalau Anda berbicara mengenai orang Yahudi punya Mesias. Tidak sama seperti Mesiasnya orang Kristen, beda. Mesias yang mereka tunggu, Anda bisa baca di dalam Yeremia 30 nomor 36. Mesias yang mereka tunggu itu jelas adalah Daud. Terlepas itu benar atau salah, itu adalah hak mereka. Nah, oleh karena itu gugur Yesus. Bukan Yesus yang ditunggu oleh Bani Israel, karena mereka punya data. Yeremia 30-36 yang dibangkitkan di situ adalah Daud, bukan Yesus. Kemudian ketika berbicara mengenai orang yang diurapi, Mazmur 105 nomor 15, jangan mengusi orang-orang yang kuurapi, jangan mengusi orang-orang yang menjadi Mesiasku, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Mazmur 91 jelas sekali menyamakan bahwa Mesias itu tidak bisa diganggu. Mazmur 28 nomor 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang Mesiasnya. Yesus itu Mesias.
dia bukan Tuhan. Mesias bagi Tuhannya Bani Israel hanya manusia biasa yang diurapin, yang diminyakin. Yesus Mesias Kristen Mesias Mesias bagi Kristen adalah Tuhan, Mesias bagi Yahudi adalah manusia. Hayo. Anda hanya membacakan Lukas 2 nomor 11 untuk menjadikan Yesus itu Tuhan. Lukas itu kitabnya orang Roma, bukan kitabnya orang Yahudi. Kalau saudara mengatakan orang Yahudi menyembah Yesus karena muridnya Yesus adalah orang Yahudi, mana keturunannya sekarang? Keturunan dari murid-murid Yesus yang menyembah Yesus selain Kristen itu mana? Kenapa mereka tidak ke Indonesia mengajarkan tentang menyembah Yesus? Yang datang ke Indonesia menyembah Yesus, mengajarkan menyembah Yesus hanya orang Eropa. Sebenarnya murid Yesus ini orang Eropa atau orang Yahudi? Ini yang perlu saudara pahami, saudara Herdi. Anda memaksakan Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhannya orang Yahudi, sementara Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi dalam bahasa Arab Subhanahu wa taala. Sementara Tuhanmu Yesus maha terkutuk, maha hina, maha rendah. Apalagi? Dan hari ini kita buktikan bahwasanya ketika orang Yahudi beribadah tidak menemukan sinagoge, mereka masuk ke masjid. Kenapa masuk ke masjid? Karena mereka memahami Allah itu adalah Tuhannya. Kenapa tidak ke gereja? Padahal Kristen mengaku-ngaku sebagai pengikut. Karena dia mengatakan gereja itu tempat penyembahan berhala, penyembahan manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya orang Yahudi, faktanya Bung, orang Yahudi tidak menyembah Yesus hari ini kok. Jadi Anda cuma mengklaim, kalau Yesus itu adalah Hasem, Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda belum lahir, orang Yahudi sudah menuhankan Yesus. Apa faktanya? Yesus bagi mereka hanya manusia dari hasil persinahan. Lalu Anda mengutik-ngutik kitabnya orang Yahudi. Tidak malu ke saudara? Kitabnya orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Lukas dituliskan untuk orang Roma. Lukas dituliskan untuk orang Yunani. Lukas tidak dituliskan untuk mereka yang mengajarkan tentang penyembahan kepada satu Tuhan. Hari ini Anda ingin mengatakan Allah Subhanahu wa taala bukan sembahan Bani Israel. Oke. Tapi apakah Bani Israel menyembah anak Maria? Mana buktinya? Mana buktinya? Yerusalem, tanah Israel hari ini tidak mengenal Yesus. Yang mengenal Yesus hanya dipatikan. Patikan. Kenapa demikian? Karena Horus, putra dewa matahari, irama daripada pengajarannya dari nenek moyang mereka sama dengan pengajaran Kristen hari ini. Pahami itu, Bung. Jadi tidak ada yang bisa Anda tipu di sini dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya para nabi. Tidak ada, kecuali jemaat-jemaat gereja. Orang Yahudi itu orang-orang pintar. Tidak mungkin mereka menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Tidak mungkin. Kalau kami, Tuhan kami maha suci lagi maha tinggi. Tadi kita sudah membahas berjam-jam. Silakan. Izinkan saya menjawab. Bentar dulu. Bentar, Pak Herdi dulu. Penekanan mana buktinya Yahudi menyembah Yesus? Itu yang diminta Bang Juma 60 kali loh. Silakan. Bro, izinkan saya menjawab. Ntar Bang Herdi dulu, jangan dijago. Jangan-jangan Anda Tritunggal nggak sama Herdi gimana? Nanti Anda yang ribut. Ya jadi gini, kalau Anda mau bukti semua Yahudi, kan saya sudah bilang, tidak semua Yahudi. Murid-muridnya orang-orang Yahudi. Percaya nggak Yesus Tuhan? Iya. Gimana sih? Diskusinya gini ya bro, tidak perlulah terlalu mendramatisir. Jadi Paulus itu berkata, contoh ya, Paulus berkata nih, di dalam Efesus ya, saya buka data jadi waktu saya mungkin itu tersita di situ ya, karena saya nggak mau bicara hanya dengan ini bro ya, sesuatu narasi yang nggak ada ini ya. Karena kayak Bang Suma tuh bilang tadi di dalam Yeremia 30 ayat 36 berapa tuh? Nggak ada ayat 26 36 hanya sampai 24. Nah, saya menjaga yang demikian kawan. Gitu loh. Tuh sampai 24. Nah, Efesus 4:3 ayat 14. Nah, gini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dalam originalnya. Tapi kalau dalam LAI hanya begini nih. Saya kasih lihat originalnya ya. LAI salah ya? Iya salah. Dalam hal ini salah. Saya bicara apa adanya bro. Kalau salah ya salah. Lanjut. Bro bisa di ini. Soalnya waktu saya ke situ. Gak apa-apa, gue tambahin bonus terus. Oh ya, oke.
Jadi itu ya yang kenapa saya buka begini, saya menjaga jangan sampai saya salah menyebut kayak tadi tuh Bang Suma menyebut sesuatu yang nggak ada. Itu saya menjaga hal-hal demikian kawan. Efesus 3 ayat 14. Oke. Efesus 3 ayat 14. Jadi Paulus itu orang Israel, dia menyembah Kristus Yesus. Tauto, Karin, Kamto, Tagonata, Mo, Proston, Patera, Kirio, Hemon, Tuhan kita Hemon, Yesus Kristo, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu dalam Matius juga menyembah, Simeon tadi menyembah. Nah yang kawan-kawan mintakan keseluruhan Israel. Kalau keseluruhan Israel itu nggak mungkin karena gini loh, ada nubuatannya gini, ini nubuatannya, oke. Bahkan sebelum nubuatan itu terrealisasi, mereka sebagian Yahudi juga tidak percaya kepada YTVV itu, gitu. Jadi ini tentang petunjuk nih, Tuhan sudah kasih tahu. Jadi kalau ada kekristenan heran atau kawan-kawan Muslim heran kenapa Israel tidak bertobat semua, ya kan sudah dikasih tahu Tuhan tuh bahwa tidak semua Israel. Nah, ketika YTVV akan menjadi Lemikdas, ya, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Jadi batu sandungan ini yang nggak percaya. Jadi tidak semua Israel atau Yahudi itu percaya, sebagian saja. Nah, sebagian yang percaya Yesus itu Tuhan, itu loh bro. Yang tapi sudah kalau Kristen dia, Yahudi Kristen iya. Iya. Tetapi kan yang Anda tanya itu Yahudi yang tidak percaya. Masalahnya ada nggak orang Israel percaya Yesus? Ada banyak. Tetapi kan dari tadi Anda tidak bisa terima itu kawan. Oke, yang menjadi poin kita di sini kan pembuktian Allah yang disembah oleh Israel itu. Nah, saya kan masuk ke Yesus nih. Tetapi secara esensi Allah Israel itu sama enggak dengan Allah yang disembah oleh kawan-kawan Muslim? Secara sifat, ya, secara eksistensi, saya sudah buktikan itu dua hal yang berbeda. Tetapi dari tadi Bang Suma tidak bisa dan tidak mau masuk ke ranah itu, pembuktian itu. Allah Israel adalah juru selamat, penebus. Berani enggak kalau itu sama? Berani enggak membuktikan hal yang sama dari Quran atau hadis? Nah itu harusnya yang memvalidasi bahwa apa yang Anda sembah benar-benar sama. Tetapi kalau nggak ada, ngapain diasumsikan atau dipaksakan sama? Kan sesuatu hal yang tidak mungkin. Host, instruksi dulu. Nanti sesi berikutnya 3 menit aja. Ngapain panjang-panjang kayak gini? Ditambahin lagi 4 menit. Ya 3 menit lagi. Ngapain dengarkan dongeng-dongeng kayak gini panjang kali? Oke. 3 menit. Oke, nggak apa-apa kalau disudahi ya sudahi aja. Enggak, lanjut aja dulu Bang, nggak apa-apa. Oke, jadi gini loh bro, topik kita kan Tuhan yang benar. Lalu saya mengarahnya kepada Yesus, Anda mengarahnya kepada Allah. Tetapi secara substansi Tuhan yang benar ini disepakatikan Allah Israel nih. Iya toh, disepakatikan Allah Israel. Nah, Allah Israel punya sifat dia adalah juru selamat, penebus, dia adalah raja. Tetapi dengan dalil-dalil yang sudah disetujui itu, Anda tidak mampu mengkomparasi itu ke dalam Quran. Jadi Allah Israel ternyata punya sifat yang berbeda dengan Tuhan yang Anda sembah. Lalu dari mananya itu Anda mengatakan sama? Nggak ada dasar kawan. Itu yang saya ingin tegaskan dari tadi, jelaskan dari tadi. Tetapi Bang Suma nggak ngerti maksud saya. Jadi saya ingin kasih tahu nih, Bang Suma menyembah Tuhan yang bukan yang disembah Allah Israel, yang disembah Allah Israel itu bukan Tuhan yang berbeda. Karena Allah Israel, saya kasih contoh tuh tadi. Jadi dia adalah Israel itu anak sulungnya. Sedangkan di Anda orang Yahudi itu ketika mengatakan anak-anak Allah itu dosa. Stop. Format ulang waktu 3 menit. Format ulang waktu 3 menit. Iya, terlalu lama. Apa sih yang kita ingin dengarkan? Sebentar, yang lain standby. Tolong yang lain standby dulu. Tunggu sebentar. 3 menit Senang dulu. kali Ya, kalian mendengarkan kayak gitu. Iya. Jadi gini, Saudara Herdi. Anda menarasikan kemudian Yesus itulah Tuhannya Bani Israel, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Bani Israel, wujudkah dia seperti manusia? Adakah? Adakah pernah Tuhan Bani Israel wujud di tengah-tengah mereka lahir menjadi bayi? Ada. Kalau ada, di mana tertulis di kitab mereka? Tuhan menjelma menjadi bayi kan itu dari Roma Yunani. Diajarkan oleh Paulus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus. Itu jelas itu. Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus.
Kenapa saya katakan Paulus? Karena Paulus itu orang Farisi yang mendirikan agama. Di dalam Matius 23:15 jelas sekali Paulus di sana yang dikatakan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ahli Taurat, orang Farisi, mendirikan dan mengajak orang Roma masuk ke agamanya, menjadi orang neraka. Jelas itu. Nah sekarang yang ketika Anda mengatakan orang Kristen itu benar menyembah Tuhannya Bani Israel, coba dari 12 suku Bani Israel yang mana yang menyembah Yesus? Dari keturunan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Askar, Yesebulun dan seterusnya. Siapa di antara mereka yang menyembah Yesus? Enggak ada. Yang ada yang menyembah Yesus itu orang Roma, Yunani, kalian yang menjadi pengikutnya. Jadi Anda harus pahami, orang Yahudi sedang menunggu Daud. Tadi saya salah sebut ayat. Sorry, saya minta maaf untuk itu. Namanya penghafal manusia biasa, terkadang lalai untuk itu. Baca Yeremia 30 nomor 9. Di situ jelas itu. Yang akan dibangkitkan untuk Bani Israel adalah Daud. Oke? Bukan Yesus. Paham itu dulu. Kalau Anda mengatakan, oh Islam salah, yang disembah, yang benar adalah Yesus. Selama orang Yahudi masih tidak menyembah Yesus, maka muncul pertanyaan, di mana orang Kristen mendapatkan konsep Tuhan menjelma menjadi manusia ini? Efesus 3, bahwa orang-orang bukan Yahudi, aku diutus untuk orang-orang yang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Orang-orang bukan Yahudi menjadi waris. Kata siapa? Kata Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu ini? Dari mana? Ini yang perlu Anda selesaikan. Anda menjajakan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus manusia. Kami menjajakan Tuhannya Yahudi adalah hakikat Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Orang Yahudi pilih yang mana? Masjid atau gereja? Masjid. Kenapa tidak pilih gereja? Karena Tuhannya manusia. Kenapa pilih masjid? Karena Tuhannya hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Selesai. Anda mengatakan karena orang Yahudi tidak beriman. Tidak beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Jangan dipelintir. Silakan. Saya jawab ya. Bang Andi, enggak dua lawan dua aja Bang. Aku sama Bang Juma, Herdi sama Samuel gitu. Temanya tetap sama. Izin dulu sama Herdi. Samuel sama izin dulu sebentar. Udah turun bro Samuelnya. Bro Samuelnya udah turun. Enggak apa-apa kalau Nandar mau nambahin enggak masalah. Yang penting teratur. Izin dulu. Samuel sama Herdi ini udah turun bro Samuelnya. Masih ada. Udah turun. Ada, dengarkan moderator dulu dong. Izin dulu ya. Ada. Samuel ini belum tentu Wanes. Kalau Tritunggal ya percuma. Nanti Anda yang ribut berdua, gitu loh. Oh Samuel mana? Oh iya. Aku pikir Samuel ini tadi. Sebentar ya. Oke. Pak Samuel kalau mau bicara ya silakan aja. Iya, mereka tuh menuntut seperti ini. Terima kasih waktunya ya. Mereka menuntut bahwa Israel itu menyembah daripada Yesus Kristus. Begini, memang ada, cuma tidak mayoritas ya teman-teman. Sekarang secara subjektif dan objektif, silakan dicek data, by data ya. Di Israel sekarang ini banyak yang menjadi Kristen sudah banyak, tapi minoritas bukan maju. Demikian juga di Arab Saudi. Hanya sekitar 5% yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, minoritas ya. Jadi bukan mayoritas, tapi ada. Data mengatakan itu valid, betul ya. Nah, jadi begini teman-teman, perkara masalah menyembah itu tergantung keimanan kita masing-masing ya. Begitu teman-teman. Cuma yang di bawah itu coba jangan hujat-hujat, gak usah lah. Gak usah ditanggapi di bawah, lanjut. Oke. Terima kasih. Sekarang saya sudah menjawab. Sekarang tolong saya bertanya, dijawab. Ya, saya tuh agak bingung dengan yang namanya Isa di kitab. Jangan pindah topik Bang. Jangan yang udah jawab barusan. Tuh makanya Pak Samuel, bentar Pak jawab Samuel. Anda. Jawaban apa tadi? Ya sudah. Jawaban apa tadi yang Anda bawa? Ya, jadi ngaco aja tanpa ilmu ini turunkan. Kekristenan ada, siapa bilang tidak ada di Israel? Ada. Biarin saya moderator, biarin dulu. Saya moderator, tenang. Iya, jadi gini Pak Samuel, soal Isa dengan Yesus saya sudah janji dengan Bang Suma nanti malam di room Om Poot. Gitu ya Bang Suma ya. Kira-kira jam berapa itu Bang Suma? Nanti malam. Ya lihat sebentar aja Bang.
Oke, ya. Itu nanti soal Isa dengan Ada Yesus. meeting Zoom dengan Api sebentar habis Isa. Oke. Ya. Nanti dikabarin aja ya, Bro. Masih punya nomor saya tuh atau Bang Andi lah. Bang Andi kabarin ya. Oke. Ya, oke. Saya lanjut dulu yang tadi, nggak apa dengan sisa waktu ini. Nggak apa-apa, Bro. Oh, sudah dibalikin. Oke. Jadi gini ya, saya menganggap Bang Suma sudah mengiyakan apa yang gimana? Waktu berjalan dong ini. Oke. Lanjut. Jadi saya menganggap Bang Suma sudah mengiyakan bahwa dia tidak menyembah Allah Israel dengan kriteria anak. Bahwa di dalam Quran orang Yahudi kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya, itu adalah suatu dosa. Nah, jadi saya sudah menganggap Bang Suma tidak mengomentari itu. Dia sudah menganggap bahwa orang-orang Yahudi ya, Allah yang disembah orang Israel itu bukan Allah yang dia anggap sama, karena Allah Israel berkata anakku yang sulung, Israel itu anaknya yang sulung. Lalu di Quran bukan anak. Nah, itu dua oknum yang berbeda. Nah, sekarang kita fokusnya kepada Yesus itu Tuhan. Nah, ini sudah satu arah saja. Jadi tentang pembuktian Yesus itu Tuhan yang adalah di perjanjian lama atau bukan. Tetapi tentang apakah Allah Israel itu sama dengan Allah yang disembah Suma, dari satu ayat dan berbagai macam dalil sudah saya buktikan tidak ada kesamaannya dengan contoh-contoh dan kriteria sifat-sifatnya dan eksistensinya tidak bisa dibantah. Nah, itu saya sudah anggap bahwa Bang Suma sudah mengiyakan bahwa Allah Israel bukanlah Allah yang disembah oleh kawan-kawan Muslim, ya. Oke, nah sekarang pembuktian bahwa Yesus itu adalah Yotifafi itu sendiri. Kita masuk karena itu sudah. Jadi jangan terlalu banyak kita membangun suatu narasi. Jangan menyimpulkan pendapat orang, Her. Lanjut aja, berpendapat aja sendiri. Lanjut. Oke, nah kalau memang saya berulang-ulang tadi Bro menarasikan, Bang Suma nggak ada responnya ke situ. Jadi saya menganggap beliau sudah setuju. Ya, contoh satu aja ini ya, YTHP ya menganggap Israel anaknya yang sulung. Lalu di dalam Quran orang Israel mengatakan anak-anak Allah, anaknya itu adalah dosa. Nah, itu sesuatu yang inkonsisten, berbeda. Jadi ada narasi yang berbeda. Tentu tidak mungkin narasi yang berbeda ini adalah satu oknum yang sama, ya kan? Kita nggak mungkin mengatakan Tuhan itu pelintat-pelintut atau Tuhan itu ngadi-ngadi, nggak bisa. Tuhan itu konsisten dengan apa yang dia katakan. Kalau dia berkata Israel anaknya yang sulung, lalu tiba-tiba dibatalkan hak anak kepada Israel, nah itu kan sesuatu yang dipertanyakan untuk mensifati Tuhan. Nah, gitu. Jadi dari dasar itu, nanti kalau memang mau membuktikan terbalik, ya monggo silahkan. Saya tunggu argumentasinya. Tapi saya ini mau lebih fokus lagi kepada Yesus itu adalah Yotifafi itu sendiri, baik dari sudut pandang nubuatan, ya, sudut pandang nubuatan maupun penggenapan, bahwa Yesus itu adalah pemenuhan kriteria nubuatan, seperti yang dia katakan bahwa Musa menulis tentang aku juga datang untuk menggenapi semua yang tertulis dalam Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Demikian yang terjadi di dalam Alkitab seperti yang sudah Yesus genapi. Silakan. Cukup. Beri waktu Bang Juma dulu, habis ini Bang Nandar boleh. Silakan. Bang Juma lanjut. Habis ini ke Bang Nandar. Ya. Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang Bang Juma, silakan Bang Juma. Ya. Iya. Jadi tadi di awal saya sudah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya inni ma'akum. Aku bersama, aku akrab, aku intim dengan kalian. Jadi kenapa Allah kemudian setelah datang Al-Quran tidak ingin lagi menyatakan seperti dia menyatakan dirinya kepada Bani Israel? Kenapa? Karena sekelompok Bani Israel, baik itu dari Yahudi maupun Nasara, menganggap anak Tuhan, intim kepada Tuhan itu artinya anak dalam arti kata Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan menolak, menyatakan itu. Wakalatil Yahudu Uzair. Itu dikatakan seperti itu. Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu adalah anak laki-lakinya Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Zalika qauluhum bi afwahihim. Allah mengutuk mereka kemudian. Makanya Allah tidak mau lagi menyatakan hal itu.
Anda baca di Amsal 3 nomor 11 nomor 12, yang disebut Allah di situ adalah pendidik, yang disebut ayah di situ adalah pendidik, yang disebut bapak di situ adalah pendidik, yang mereka mengajarkan aturan main kepada Bani Israel, laksana ayah yang mendidik anaknya. Tapi itu disalahartikan kemudian. Yang disebut anak Tuhan itu adalah Tuhan. Makanya Yesus hari ini dianggap Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Betapa banyak orang yang ribut gara-gara itu. Dia adalah anak yang dikandung Roh Kudus, maka dia adalah Tuhan. Ini yang dibantah Quran. Bukan berarti Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu bukan Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Hanya gara-gara ada istilah anak. Tidak. Allah mengatakan orang-orang terdahulu menganggap Uzair, Esra itu anak Tuhan, Yesus, Isa itu anak Tuhan. Sesungguhnya mereka itu bukan anak Tuhan, mereka hamba Tuhan. Makanya tadi di awal ketika Anda bertanya tentang ini, saya bacakan Al-Maidah. Inni ma'akum, ayah dan anak intim, akrab. Ini ma'akum, aku bersama dengan kalian. Tapi kalian yang menyalahartikan itu. Jadi bukan itu narasi yang kita tunggu sebenarnya. Narasi yang kita tunggu adalah Hasem yang maha menghidupkan dan mematikan itu berubah wujud menjadi Yesus. Itu yang kita tunggu. Tapi faktanya nggak ada. Mana data itu? Justru saya yang rindu menunggu data-data Anda bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah anaknya Maria. Tapi itu kosong. Tidak Anda jelaskan. Yang Anda hanya katakan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus, ada juga yang menerima Yesus. Menerima sebagai Hasem atau menerima utusan sebagai utusan Hasem? Ayo. Menerima sebagai utusan Hasem. Ada yang tidak menerima sebagai utusan Hasem, menganggapnya anak haram, bukan menganggapnya Tuhan seperti kalian. Gitu loh Bang Herdi. Tolong buktikan Yesus itu adalah Hasem. Silakan. Cukup. Sebelum Bang Nandar izin sebentar dulu. Ada yang disampaikan sama Bro Julius, 1 menit, silakan. Oke, makasih buat kesempatannya ya. Saya singkat aja sih. Saya bingung melihat Herdi ini ya, sangat tidak konsisten gitu, mengatakan bahwa Tuhan kami ya, situ nggak mungkin nggak konsisten. Padahal Tuhannya di kitab Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kalau di Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi sering sekali kita melihat Allahnya atau Tuhannya teman-teman itu. Sabar aja dulu. Sebentar saya tanya. Yunus 3. Yunus 3? Oke, lanjut. Oke, cukup ya. Cukup. Bang Nandar lagi. Pertama Kejadian 6, baru Yunus 3 ayat 10. Jadi sangat tidak konsisten. Belum. Tidak sesuai dengan statement dari si Herdi. Oke, cukup. Jadi nggak konsisten ya. Oke. Allahnya itu kadang menyesal. Belum melakukan apapun udah menyesal. Terus udah mau merencanakan sesuatu menyesal lagi gitu. Oke. Jadi nggak konsisten. Seperti tadi Malikil bilang konsisten ya. Oke, cukup Bang Nandar lagi. Nggak apa-apa ya, Real. Sabar dulu aja, nggak apa-apa. Beri kesempatan. Ya. Lanjut. Nah ini sering kali kita ulas ya teman-teman ya, tentang apakah Yahudi, bangsa Israel, nabi-nabi Israel menyembah Yesus atau menyembah Allah. Ya saudara ya, perhatikan ini saudara ya. Kita berdasarkan ayat saudara, di dalam Sefer Shemot, Perek Eshrim Misfar Stayim, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, kita lihat di sini saudara, saya bacakan ya. Anohi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Mitrayim Mi Bait Sabadim. Kita lihat di dalam tafsir Rasag ya, Rabi Sa'dia Gaon. Apa tafsir Rasag itu saudara? Adalah Yudeo-Arabik. Tulisannya Ibrani, tetapi dia tulisannya Ibrani, tetapi dia dialeknya bahasa Arab. Saya bacakan ya. Annallahu, sesungguhnya Allah. Jadi orang Yahudi ini Rasag Rabi Sa'dia Gaon yang hidup pada abad ke-8 meyakini bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Musa alaihi salam. Perhatikan ini data dari orang Yahudi ya. Jadi temanya si Herdi muter-muter ya. Ini data nih dari orang Yahudi.
Annallahu rabbuka. Sesungguhnya Allah itu adalah rabbuka. Ada proper name, alef, lamet he. Rabbuka generic name. Allah proper name, rabbuka proper name. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu. Allazi akhrajtuka min balad Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, dari perbudakan, dari rumah perbudakan. Jadi sangat jelas kalau kita melihat Exodus 20 ayat kedua bahwa Tuhannya orang Yahudi sama dengan umat Islam, yaitu Allah. Tapi tidak pernah ada, saudara, orang Yahudi, Bani Israel, nabi-nabi bangsa Israel, Tuhannya adalah Yesus Kristus, tidak ada. Ya, bahkan kalau kita melihat di dalam tadi sebenarnya ini di waktu apa enggak ya? Enggak ya. Kita lihat Herdi, tadi kamu mengatakan ada nggak Nabi Isa atau Yesus Kristus menubuatkan tentang bangsa Arab? Coba kamu perhatikan ini, saudara. Matius 21 ayat ke-43. Sebab itu aku berkata kepada kamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini terjemahan Gabrul dari LAI ya. Di mana RAI kemudian meselewengkan apa namanya itu original language daripada Yesus. Saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam Matius 21 ayat ke-43, Yesus mengatakan demikian, saudara. Payomer Yehoshua Hamashiach Al-Henaniomer lahem, kata Yesus. Aku mengatakan kepada kalian, saudara-saudaraku yang terkasih, kata Yesus kepada kalian, hitusar malchut ha Elohim mikem vetinaten legoi. Kata Yesus, kerajaan Allah akan dicabut. Dari siapa? Kalau di dalam terjemahan diterjemahkan dari kamu ya, tetapi di dalam original language Yesus ternyata kerajaan itu akan dicabut dari kalian. Vetinaten, dan akan diberikan kepada siapa? Ini entry point-nya ya. Entry point-nya itu bisa di ini enggak ya sebentar ya? Coba bisa di ini bisa enggak? Nah, ini saudara. Coba perhatikan ini. Tanya Bambung Nursena dan tanya Ibu Rita Wahyu. Ternyata kerajaan Allah itu akan diberikan kepada Goy. Kamu tahu nggak Goy itu apa, saudara? Goy itu adalah singular. Sedangkan pluralnya adalah Goyim, bangsa. Jadi kerajaan Allah di situ, yaitu sebuah ajaran akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Makanya di ayat ke-44-nya dibuat ayat palsu yang mendiskreditkan Nabi Muhammad, saudara. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu di dalam konsep Kristen, Yesus itu di dalam ajaran si Herdi, saudara, adalah Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Kita lihat ya, terakhir dari saya ini ya, sebentar ya. Nah, perhatikan ini, saudara. Zakaria 12 ayat ke-1. Inilah ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang telah membentangkan langit dan yang telah meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Diakui atau tidak, saudara, bahwa di dalam diri Yesus itu ada roh, yaitu Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ini Tuhan? Ternyata Roh Kudus ini adalah ciptaan, saudara. Sebagaimana di dalam bahasa Ibraninya, Payomerelahim Mashadeparadonai al-Yisrael Neumadonai noteh shamayim Peyoshed arets Peyosher ruah Adam bekirbo. Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus, yaitu Roh Kudus, adalah ciptaan Allah. Kenapa justru yang disembah itu ciptaan, saudara? Bukan hanya Roh Kudus yang ciptaan Allah, saudara. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, terakhir ya ayat ini yang saya sampaikan. Sebentar, Tectus Receptus. Itu bahasa Ibrani tadi yang saya baca.
dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan Allah. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Ya, kaito angelotes eklesias Laodikion grapon tadelegei ho amen homartus hopistos kai aletinos he arke tes ketisios tauteo. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan, saudara. Anda tanya, Anda cari siapa amin di sini. Ternyata amin di sini adalah Yesus. Yesus itu adalah ciptaan. Makanya bangsa Yahudi, nabi-nabi Israel tidak pernah mengenal sosok Yesus sebagai Elohim. Tadi Anda membodohi kami dengan kata Maria. Anda membohongi seolah-olah saya tidak paham itu kata Maria. Maria itu kurios yang bermakna Tuhan, sebagaimana di dalam Yohanes 13 ayat ke-13 di dalam Injil Al-Muqaddas, antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Engkau menyebut aku mu'alim dan engkau menyebut aku syahid, yaitu junjungan. Begitupun di dalam bahasa Ibrani, antum dalam bahasa Ibrani, atem korim li rabai feadon. Nah, ternyata di dalam bahasa Ibrani pun Yesus itu dinyatakan sebagai junjungan, bukan Tuhan. Jadi tidak sama antara yang disembah oleh orang Yahudi dengan apa yang disembah oleh orang-orang Kristen. Yahudi menyembah Allah, sementara kalian menyembah Yesus Kristus, menyembah Roh Kudus, dan menyembah Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan menyembah Yesus Kristus, Wahyu 3:14, dia adalah ciptaan Tuhan. Mudah-mudahan dipahami sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Bang Dandar. Ini akumulasi dari awal menunggu tadi Bang Dandar sampai akhir, karena dari awal Bang Dandar juga masuk. Nanti Bro Herdi silakan, nanti Bang Hanso boleh nambah supaya kita adil. Silakan. Oke. Jadi gini loh, Bro Dr. Akal tadi berkata bahwa Tuhan kami di perjanjian lama, dia mengutip menyesal. Ya, Allah kan tidak pernah ditemukan menyesal, Bro, di dalam Quran. Ya, jadi itu sesuatu sebenarnya narasi yang menggugurkan apa yang diusahakan oleh kawan kita Suma dari tadi, bahwa dia menyembah Tuhan yang sama di dalam perjanjian lama tuh. Lalu Anda mengutip perjanjian lama, kok Tuhan menyesal? Ya, Allah kan tidak menyesal. Berarti Tuhan yang di dalam perjanjian lama dengan yang Bang Suma usahakan dari tadi, ya itu adalah Tuhan yang berbeda. Oke, jadi kata menyesal itu begini kawan. Karena Tuhan itu memberikan free will. Jadi Allah kan tidak pernah menyesal toh, nggak pernah. Jadi kalau Bang Suma ngotot lagi terus bahwa dia menyembah Allah Israel, Allah Israel itu pernah menyesal loh. Jadi jangan lagi mengklaim itu menyesal dalam hal ini. Ya, jadi gini, Tuhan kasih free will. Nah, ketika manusia lebih memilih ikut setan, itu Tuhan menyesal. Ya, Tuhan tahu manusia akan memilih itu. Jadi sudahlah Bang Suma, sudahi bahwa Allah Israel bukanlah Allah yang Islam sembah. Sebab Allah Israel di dalam perjanjian lama itu pernah menyesal gitu loh. Sudahi, dengarin tuh Dokter Akal. Dokter Akal berkata bahwa Tuhan menyesal, itu sudahi Bang Suma. Nah, lalu si Nandar tadi berkata bahwa Tuhan itu memindahkan kerajaan. Nah, Bro, kalau sadar tentang narasi itu, ya tentang narasi itu, Bro tidak akan mengkhianati lagi, karena hanya Tuhan yang bisa memindahkan kemuliaan atau apa. Hanya Tuhan yang punya hak itu. Nah itu loh, Anda berkata bahwa Yesus memberikan ini, itu kemuliaan Tuhan yang tidak pernah diwakilkan kepada siapapun. Nah, kalau Anda mengimani itu, ya otomatis Anda mengimani Yesus itu Tuhan. Karena itu adalah hak prerogatif. Hak prerogatif itu adalah hak yang mutlak, yang tidak pernah diwakili kepada siapapun. Itu hak prerogatif. Lalu Anda mencoba mengutip Pesita. Jadi Pesita itu saya kutip tadi Markus 12 ayat 29 ya. Nah, Tuhan Yesus ditanya nih, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Yud-He-Vav-He Elohenu, Yud-He-Vav-He Ehad. Jadi Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Shema Israel, Yud-He-Vav-He Elohenu, Yud-He-Vav-He Ehad. Itu yang dikutip. Itu Markus 12. Gimana? Originalnya nggak gitu. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, nggak ada itu. Udah lanjut.
Yang di mana? Ini kan ulangan 6 ayat 4, bro. Gimana sih? Lu salah original. Oke, saya buka originalnya ya. Buka dulu, kasih dia. Aduh. Ulangan 6 ayat 4. Siapkan Bang Dandar original case-nya ulangan. Boleh. Gak masalah. Ulangan 6 ayat 4. Gak masalah, bro. Jadi kita diskusi santai aja ya. Walaupun banyak yang mungkin teratur, nggak masalah buat saya. Shema Yisrael Yudhefafe. Oke, Shema Yisrael. Oke, Yudhefafe Elohenu Yudhefafe Ehad. Jadi ini yang dikutip di dalam Mazmur ya. Kecuali Anda punya original yang lain, yowes nanti Anda bawa. Ini yang dikutip Shema Yisrael Yudhefafe Elohenu Yudhefafe Ehad. Nah, saya membawanya buka dalam Pesita. Markus 12 ayat 29 ayat yang sama. Jadi di sini dikatakan Amar le Yesu ya kotmai men kulhon ya ini puk dane Shema Yisrael Maria. Loh, Maria tuh Maria Alahan, Maria Hadu. Itu jadi Maria bukan kurios yang betul itu kurios adalah bentuk ketif kere. Apa itu ketif kere? Ketif itu tertulis, kere dibaca. Jadi tertulis adalah Yod He Vav He, dibaca kurios atau Adonai, atau kalau di dalam pelafalan Aramaik itu Maria. Maria itu akronim terdiri dari Mar dan Yah. Mar adalah Adonai, Yah adalah nama, artinya Adonai Yod He Vav He. Itu loh. Jadi yang lahir itu Maria. Nah, ini saya sorot nih ya. Nih. Oke, saya sorot. Nih, Maria. Markus 12 ayat 29. Nah, yang lahir di Lukas 2 ayat 11 adalah Maria. Nih. Tuh, Maria. Itu. Oke. Ya, jadi Nandar sudah ya. Lalu saya habis waktu. Iya. Oke. Kan udah poinnya udah ada. Yang lahir Tuhan kan menurut Anda? Iya, udah Oke, selesai. stop, udah selesai. Sebelum ke Bang Danar, Mbak Nyuma dulu. Silakan Mbak Nyuma. Oke, baik. Jadi berbagai narasi yang Anda gunakan kemudian untuk menuhankan Yesus yang bukan Tuhannya Bani Israel. Kenapa Bani Israel itu menolak Yesus itu sebagai Tuhan? Tidak pernah terpikir sih sebenarnya dalam otak mereka. Karena Tuhan mereka itu bukan makhluk, sementara Yesus itu makhluk. Apa yang membentengi mereka? Yehezkiel 28 nomor 9. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah, padahal terhadap kuasa penikanmu, engkau adalah manusia, engkau bukan Allah. Oke, jadi yang ditikam itu bukan Allah, engkau manusia. Kemudian jelas dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya kenapa mereka ini tidak menuhankan selain daripada Hasem. Di dalam 1 Samuel 15:29, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Dia bukan manusia, Yesus manusia, tertolak dia. Hosea 11:9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan aku ini bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Aku bukan manusia. Jadi Yesus manusia, tertolak. Yeremia 17:5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia.
Yahudi tidak. Karena orang Yahudi juga menyembah patung. Ada yang saya katakan Tuhan itu satu, dan Tuhan satu itu adalah yang Dia datang kepada para nabi, dan Tuhan yang satu itu adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Saya tidak sedang menyamakan Tuhan saya. Tema kita adalah Tuhan satu. Apakah Tuhan satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan satu itu adalah Yesus? Itu, Bung. Jadi Tuhannya Bani Israel itu, Tuhan para nabi yang datang kepada mereka, itu adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Anda tidak bisa bantai itu. Dan bukan Yesus yang Maha terkutuk. Demikian, Saudara Her. Oke, makasih Bang Juma. Bang Hanso mau Lukas 2 ayat 11. Ini ketidakjujuran Anda di dalam berapologet. Saya tanya kepada teman-teman, apa bahasa asli dari Perjanjian Baru? Saya tanya. menurut mereka Yunani. Menurut mereka Yunani, bukan menurut mereka, tetapi sudah diakui ya secara aklamasi bahwa Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Saya tunjukkan kepada Anda, Lukas 2 ayat ke-11 tidak ada kata theos di situ. Kenapa kok jadi Maria di dalam bahasa Aramaik? Coba saya bacakan ya. Lukas 2 ayat ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini bukan Tuhan sebenarnya ya, tetapi kurios. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Ya. Hoti et texte humen semeron soter hos estin Christos kurios. Nah, jadi di sini tertulisnya kurios, bukan theos. En polei David. Ya. Jadi tolonglah ketika kita berdiskusi gunakan kejujuran. Nah, tadi Anda juga mempelintir. Bisa bahasa Ibrani tidak, tetapi menyimpulkan berarti kalau kerajaan Allah Yesus yang cabut. Di situ bukan Yesus yang mencabut, saudara. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW ditanya, Aina Umar, Umar fil jannah, Aina Abu Bakar, Abu Bakar fil jannah, Aina Utsman, Utsman fil jannah. Bukan Rasulullah SAW yang kemudian mempunyai kekuasaan menjamin Umar, Abu Bakar ke sorga, tetapi karena Nabi ini adalah pewarta firman, saudara, penyampai firman. Nah, saya tunjukkan Anda ya. Tadi di dalam Matius 21 ayat ke-43 ini ya, ayat ke-43 saya bacakan ya. Alhen ani omer, aku sudah berkata kepada kamu, pada kalian nih, tapi di dalam bahasa apa namanya itu? Di dalam bahasa terjemahan LAI kepada kamu di sini. Tapi di dalam bahasa Ibrani yang merupakan bahasa Yesus, kepada kalian hitusar malkut, sesungguhnya kerajaan Allah, ha Elohim di sini, mikem petinaten, akan dicabut. Bukan Yesus yang mencabut, tetapi Yesus menceritakan bahwa kerajaan Allah, yaitu risalah Tuhan, umat pilihan Tuhan, akan dicabut dari bangsa Israel. Kemudian akan diberikan kepada siapa? Petinaten legoi. Herdi, perhatikan. Kita boleh bertanya kepada praktisi Ibrani yang lain. Kalau saya bohong, silahkan tanyakan. Di luar bangsa Israel, di luar bangsa Israel, coba teman-teman tanya kepada praktisi Ibrani, disebut goyim. Goyim itu plural. Kalau satu orang bukan goyim, ternyata di sini tidak diberikan kepada suatu bangsa, tetapi akan diberikan kepada satu orang loh. Kepada satu orang. Siapa satu orang itu? Di sini tertulisnya legoi. Legoi asher
Yiten. Siapa satu orang itu? Tidak lain dan tidak bukan, ini merujuk kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kenapa saya katakan demikian? Karena di ayat sebelumnya berbicara tentang batu penjuru, tentang labinah. Siapa lagi labinah kalau bukan Nabi Muhammad SAW, saudara? Waktunya cukup nggak ini ya? Oh cukup ya, sebentar ya. Saya tunjukkan Markus 2 Matius 1 menit lagi. Ya, Matius 21 ayat ke sebentar, Matius 21 kok nggak bisa sih ini. Sebentar, kok nggak bisa ya? Sebentar ya, saya sambil pegang HP sama ini. Loh, kok nggak bisa sih? Matius 21 loh. Teman-teman ada yang bisa bantu nggak? Kok nggak bisa? Kenapa ini ya? Aduh, oke, teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya. Sebentar, Matius kok nggak bisa ya? Error nih HP saya ini. Udah kalau nggak bisa dibacain aja. Oke, Matius 21 ayat ke-42. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Dari pihak Tuhan itu suatu ajaib di mata kita. Siapa batu penjuru tersebut nih? Sudah bisa nih ya. Mohon maaf teman-teman kalau boleh ditambah ya, sorry ya. Baru bisa nih ya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kenapa batu penjuru itu menjadi suatu perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan di mata kita, saudara? Karena bangsa-bangsa itu, nabi-nabi itu dari bangsa Israel rata-rata. Tetapi Tuhan di ayat ke-43 akan memberikan risalah yang akan dibawa oleh sang batu penjuru itu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saudara, kalau kita lihat di ayat ke-44-nya itu ditambahkan ayat palsu, saudara. Nih, saya tunjukkan ya. Matius 21. Nih, coba lihat. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Kitabnya saja sudah tidak asli. Bagaimana dengan ajarannya, saudara? Nah, saya sebutkan satu hadis di dalam hadis yang sahih, Rawahu Bukhari ya, saudara. Rawahu Bukhari atau Rawahu Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku seperti orang yang sedang membangun rumah yang sangat bagus. Tiba-tiba orang mengitari rumah tersebut dan mengatakan, alangkah indah batu ini, alangkah indah rumah ini, alangkah indah bangunan ini. Namun sayang sekali nih, di pojok sana kok kosong, kok tidak ada batu penjuru. Kata Rasulullah SAW, akulah labinah itu, akulah batu penjuru itu, tidak ada nabi setelah aku. Disitulah kenapa di dalam bahasa Ibraninya tertulis legoy, bukan goyim. Mana ya tadi ya? Ini teman-teman ya. Ini saya tidak ngarang ya teman-teman ya. Legoy. Herdi, datanya dari mana Herdi? Nih. Datanya dari, nah dari ini ya. Teman-teman bisa cek ya. Ini New Testament di dalam bahasa Ibrani. Yang buat orang Kristen sendiri. Memahami ternyata kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, risalah Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada seorang di luar bangsa Israel. Siapa lagi kalau bukan baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Terima kasih. Makanya kamu pelajari original teks Ibrani, Yunani. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kurang dan lebihnya ya. Oke, Bang Dandar. Selesai, kembali ke Bang Herdi. Monggo. Oke. Besarkan layar saya, bro. Jadi kawanku Nandar ini diskusi ya kayak berdiskusi dengan orang yang gak ngerti ya. Dia larikan kurios ke teos. Jadi gini ya, saya kasih tahu bro Nandar ya. Bahasa Yunani itu tidak ada spesifik tentang penyebutan Tuhan atau kurios, itu nggak ada. Jadi kurios itu bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan. Tidak seperti bahasa Ibrani maupun Aramaik. Kalau Ibrani dengan Aramaik itu spesifik. Kalau Ibrani itu Adonai. Kalau Aramaik itu Maryah. Yang Anda bawa tadi Theos. Theos itu diterjemahkan dari El, Eloah, Allah, Elohim. Itu Theos.
Nah, kalau Anda mau minta dalilnya di mana Yesus itu Theos, bilang, saya bawakan. Tetapi jangan tabrakan seolah-olah bahwa Tuhan itu Theos. Ya, gitu bro. Nah, Markus 12 ayat 29, ini Kyrios nih. Shema Yisrael, ya sorry saya bacakan dalam lafal Ibrani. Kowe Israel, Kyrios atau Yotevave, Hotheos hemon Allah kita. Yotevave Kyrios heis estin. Ya, heis estin ehad. Nah, itu pakai kata Kyrios nih, Yotevave ini ketif kere. Jadi Kyrios. Nah, hal yang sama Kyrios nih ya, di Lukas 2 ayat 11. Lahir itu apa? Kyrios juga tuh. Nah, jadi kalau mau bawa ke Yunani, itu Yunani tidak spesifik membedakan penyebutan tentang Tuhan. Karena Yunani itu kata Kyrios itu umum sifatnya, buat manusia, buat Tuhan juga bisa. Tetapi kalau you bawa ke dalam ranah Theos, Yesus itu bukan Theos, wah salah. Roma 9 ayat 5. Nih, kalau Yesus itu Theos nih. Saya kasih nih, mau Yesus Theos, bisa saya buktikan. Nih, Roma 9 ayat 5, exon ho Christos, to kata sarka, ho on epi panton Theos. Jadi Yesus adalah Theos. Itu loh bro. Jadi janganlah bro tidak mendidik seolah-olah Theos dengan Kyrios itu sama. Itu Kyrios dengan Theos itu dua kata yang berbeda. Nah, Theos ayat berapa itu? Coba lihat. Roma 9 ayat 5. Nih, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan Bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan rupa, ya, seperti rupa yang di atas segala-gala sesuatu. Ia, Mesias itu adalah Theos yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itu loh. Jadi janganlah, tadi saya bawa Aramaik Pesita dengan perbandingan juga bro. Jadi perbandingan Markus 12 ayat 29 tentang Shema Yisrael. Oh sorry, saya lafalkan dengan ini ya, Ibrani. Jadi bunyinya Shema Israel, Maria Allahan. Ya, Elohenu kalau di dalam Aramaik itu Allahan. Maria itu kalau dalam Hebrew Yotevave ehad. Nah, di dalam Aramaik hadu. Jadi Shema Israel, Maria Allahan, Maria hadu. Jadi gitu loh bro. Tadi Anda larikan ke Theos. Theos itu tidak pernah diterjemahkan dari kata Adonai, nggak ada. Jadi kata Adonai itu adalah Kyrios dan Yotevave itu dilafalkan belum bro? Sudah habis waktunya. Habis waktunya. Oh ya silakan. Penekanan ini data yang lu bawa menghancurkan Tritunggal. Iya jelas karena Tritunggal tidak percaya Yesus itu Yotevave. Oke, yang esa di situ siapa? Yang tunggal di situ siapa, Yang tunggal ya Yesus itu, bro. Oke, thank you. Dijawab. Makasih. To the point kalau Herdi menjawab itu, teman-teman. Sekarang giliran Bang Juma, baru ke Bang Hanso kalau mau. Bang Juma, silakan. Bang Zuma open mic, Bang. Iya. Jadi yang saudara bawa ajaran Roma mengatakan Yesus itu adalah Theos. Itu sah-sah saja. Yang Anda bawa adalah kitab Roma. Memang di situ dikatakan keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yes, itu ajaran Paulus untuk jemaat di Roma, bahwa Theos menjelma menjadi Yesus, menjadi manusia. Makanya agama daripada Roma itu adalah agama Kristen, karena mereka menganggap dewa mereka nusul menjadi manusia. Apa di situ dikatakan? Theos ini tuh sembahan siapa? Theos ini sembahannya Bani Israel atau sembahannya Romawi Yunani? Sembahannya Romawi Yunani. Jadi ketika dikatakan bahwa dia berubah, ia adalah Theos yang dipuji selama-lamanya, dia adalah Theos. Theos ini siapa? Dewa. Dewanya siapa? Dewanya Bani Israel. Makanya Romawi dan Yunani jelaskan
menuhankan Yesus yang adalah jelmaan dari Theos mereka. Betul? Betul. Tidak ada masalah di sini. Tapi ini adalah ajaran di luar daripada cakupan ajaran para nabi-nabi Yahudi kepada Bani Israel. Itu tadi, saya sudah membawakan data yang begitu banyak ya, bahwa Yesus tidak akan mungkin lolos menjadi Tuhan. Karena bagi Bani Israel, Tuhan itu bukan manusia. Yesaya 28:9, apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Tuhan Elohim? Apa yang dikatakan di sana? Elohim, bukan Theos. Jelas perbedaannya. Orang Yahudi ketika berbicara mengenai Elohim, berbicara tentang esensi pencipta alam semesta. Orang Romawi ketika berbicara mengenai Theos, itu adalah hakikat daripada dewa yang nusul menjadi manusia. Dewa yang kemudian punya anak. Itu yang perlu saudara pahami, bernama Horus. Makanya Yesus ini dijajakan kepada Romawi, bukan dijajakan kepada Yahudi. Yahudi jelas, apakah engkau masih mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku ini adalah Elohim? Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau adalah manusia Adam. Dikatakan sebagai Adam di sana. Adam dan bukanlah Allah. Bukanlah Allah artinya Lo Elohim atau Lo El. Berarti yang dibunuh oleh manusia ini di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bukan Elohim, tetapi adalah manusia ciptaan Elohim. Dia, makanya kenapa kita mencari data? Mana buktikan orang-orang Yahudi menyembah Yesus? Tidak ada. Mana buktikan keturunan 12 dari Bani Israel menyembah Yesus, Tuhannya orang Roma? Tidak ada. Sampai hari ini orang Yahudi masih menuhankan yang mereka sebut Elohim, yang tidak segambar dan tidak serupa dengan makhluk. Sementara Kristen Romawi Yunani menuhankan Theos dalam bentuk makhluk. Jadi kita maklumi itu bang. Jadi kalau orang Kristen, orang Bang Herdi menyembah Yesus manusia, wajar. Karena kaidah-kaidah yang ditanamkan kemudian dalam prinsip keyakinannya, keagamaannya adalah Theos nuzul menjadi Yesus. Yesus disebut Theos, sah. Menurut siapa? Menurut Roma. Kenapa bisa? Karena Theos itu adalah sembahan mereka. Apa Theos itu? Dewa-dewa yang nusul. Theos itu adalah roh-roh yang nusul menjadi manusia. Sah di iman Kristen. Jadi kita jangan mau ditipu. Oh, Yesus disebut Theos. Theos sama dengan Elohim. Tidak. Tidak. Elohim itu adalah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Theos dalam prinsip Romawi Yunani adalah dewa yang nusul menjadi makhluk. Beda itu, beda. Jadi walaupun cakupan Elohim ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani adalah Theos, tapi kedua kata ini merujuk kepada hakikat yang berbeda. Ini yang perlu dipahami. Oke. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebelum ke Bang Nandar, Pak Hanso mau bergabung dengan topik ini, silakan Pak Hanso. Nambahin dikit Bang Handi. Silakan. Dari tadi Bang Zuma udah dijelaskan siapa orang Yahudi yang menyembah Yesus kan. Pak Malikil tadi udah jelaskan murid-muridnya itu orang apa. Mungkin gak nyimak dia. Lagi-lagi Bang Zuma mengatakan Paulus itu mengarang cerita seolah-olah Yesus adalah orang yang dituhankan. Padahal balik lagi ke Matius, Markus, Lukas, di mana Yesus dicobai di padang gurun. Di situ iblis aja mengatakan engkau anak Allah yang maha tinggi. Begitu juga ketika Yesus berjalan turun dari perahu melihat ada orang kerasukan setan, setan itu juga mengatakan waktuku belum tiba. Apa engkau mau menghukumku, Yesus anak Allah, katakan begitu. Iblis aja mengaku loh Yesus itu anak Allah gitu kan. Kok melarinya ke Paulus gitu kan. Jangankan Paulus, iblis itu yang mengaku. Iblis kurang dekat apa gitu kan. Iblis itu usul-usulnya kan malaikat gitu loh. Kurang tahu apa dia tentang Yesus gitu loh. Bukan Paulus yang menganggap Yesus itu Tuhan. Bahkan iblis saja udah sejak dahulu kala udah tahu bahwa Yesus itu sang juru selamat yang akan lahir. Gitu aja Bang. Bang Hanso, setujukah Anda kalau yang Esa itu Yesus yang disembah kaum Bani Israel? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, bisa cari datanya di mana kalau Yahudi, kalau Tevila menyembah Yesus? Ada data?
Datanya kan gitu, gitu. nggak bisa dikirim. Ayo. Biarin ya. Ada data Gak apa-apa. kalau mereka bilang menyembah Yesus, ada data? Oke, nggak ada Lanjut data. Bang Malikil aja. Oke, terima kasih. Giliran Bang Nandar, silakan. Saya kira waktunya, boleh nggak? Santai aja, Hernanda kok ada waktu kok. Ambil waktunya. Ya. Jadi sudah saya katakan tadi ya, Herdi ini banyak nggak jujurnya loh. Saya kenapa kok Herdi kamu nggak jujur? Nih ya Herdi ya, nih aku kasih tahu nih. Yohanes 13 ayat ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat sekali perkataanmu, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dulu orang Kristen suka menggunakan ayat ini di dalam berargumentasi. Tapi setelah tahu itu bukan God, tetapi Tuhan atau Sayyid, kita buktikan nih di dalam bahasa Arabnya. Alhamdulillah, evangelis Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Arab bisa baca. Di sini dikatakan begini, antum tadu'unani mu'aliman wa syaidan. Ternyata di dalam Gospel Al-Muqaddas kata kurios adalah Sayyid. Sayyid itu junjungan, sebagaimana kita menyebut Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Andaikan Sayyid itu bermakna Tuhan, waduh umat Islam musyrik semua itu. Tuhan Abu Bakar, Tuhan Ali, Tuhan apa. Nah kita lihat Herdi, di dalam Textus Receptusnya, di sini apa? Ya, di sini apa? Iumes fonetemeo didak skalos kaiho kurios, saudara. Kelihatan ya? Kai kalos legete heimigar. Nah, kemudian kita lihat di dalam Wahyu 3:14 ketika Yesus dikatakan ciptaan Theos. Apa Theos ini? Ini di dalam ini ya, apa namanya itu strong number ya. Theos itu God. Sementara kurios itu bisa bermakna Tuhan, saudara. Mister. Nah, kemudian masalah yang tadi hadis Nabi Muhammad SAW tentang labinah, Nabi Muhammad sebagai batu penjuru atau penutup para nabi, itu hadisnya jelas ya di dalam Bukhari, Muslim. Ya, saya akan bacakan bahasa Arabnya tapi terlalu panjang. Anda silahkan baca. Di sini sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh nggak saya bacakan atau terlalu panjang? Poinnya aja daripada menyita waktu. Iya. Poinnya. Ya, di sini dikatakan qala fa anna labinah wa anna hatimun nabiyyin, bahwa akulah batu penjuru itu, akulah labinah itu, wa ana hatimun nabiyyin, dan aku ini adalah penutup para nabi, saudara. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Itu saja ya tambahan dari saya. Silakan Guru Ndajuma. Enggak, ke Herdi dulu. Herdi, sorry. Silakan. Oke, silakan, Bro. Jadi Bro Nandar ini Restart dulu lari-lari. waktunya sebentar. Iya. Waktu restart dulu sebentar. Izin. Dan ini kayaknya sudah cukup lama ya diskusinya. Waktu. Bunda Rahma. Mana nih timernya nih? 3 menit dulu. 3 menit. Iya. Restart dulu 3 menit. Bunda Rahma. Restart Bunda. Oke. Timernya. Ya, oke, lanjut. Aku pikir lanjut. Oke. Ya, oke. Jadi Nandar, saya tidak bawa Yohanes 13 ayat 13. Gimana sih, Bro? Saya bawa itu Lukas 2 ayat 11 dengan pembanding Markus 12 ayat 29 dan Aramaiknya. Itu loh. Lalu Anda bawa Yohanes 13 ayat 13. Di situ juga sama. Kurios, ya. Kurios juga, kurios. Nah, kalau Anda butuh Yesus itu Theos, kan saya sudah buktikan. Mau berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebut, saya bawakan. Mau berapa? Itu loh. Gitu, yang gentle lah kawan diskusi. Jangan menggiring saya ke sana kemari. Aduh, nggak bijak. Iya, bukan. Artinya saya kasih tahu aja. Jangan membawa narasi. Langsung saja. Di mana Yesus mengatakan bahwa Cukup udah, jangan dibantai lu Bang Nandar. Dia nggak kemana, dia habis waktunya. Lanjut. Iya. Oke, udah ya. Oke. Jadi Yesus berkata, contoh sebegini. Kalau Anda mau minta narasinya di mana Theos ya, oke, nggak apa-apa. Saya kabulkan keinginan kamu. Biar kamu saya syahadatkan hari ini ya. Versi Kristen. Bang Kristen syahadat, baptis. Iya, syahadatkan versi Kristen. Ada Nandar. Ginilah. Ya, kita santai aja kawan diskusinya. Nggak usah
kerasa gerusu. Oke, nih. Kalau lawan terhitung baru kerasa kerusuk. Iya, oke. Ini honikon ya. Honikon kloronomesi tauta kai esomai autoteos. Akan menjadi alamu teos. Di mana? Wahyu 21 ayat 7. Ayo, kamu Sherlock, saya syahadatin kamu. Andar ya. Baca dari atas. Baca dari atas. Ya, boleh. Honikon. Nah, kleronomesi. Tauta kai esomai auto lalu berkata teos. Auto itu kepadanya. Teos kepada Teos. Bukan berarti Yesus adalah Teos. Ada auto. Gimana? Gimana kamu? Wah, esomai auto. Ya, iya, esomai auto. Esomai auto. Jangan dipotong, bro. Jangan dipotong. Kepada Yesus. Ini di bagian mana nih? Jangan dulu potong, santai kawan. Nanti bro kritik kalau memang mau. Ya, saya hadirkan terjemahannya ya. Ini kalau kita mau adu kritik teks, nanti waktu saya terbuang percuma kawan. Ya, Wahyu 21 ayat 7 nih. Oke. Nih, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku, gitu loh. Nah, oke. Nih, tauta kai esomai, I will be. Aku akan menjadi Allahnya, auto his, theos his, Allahnya. Esomai itu ada kata esomai, I will be. Aku akan menjadi auto his theos, Allahnya, theos. Ya nanti Nandar jangan lupa Sherlock ya. Jangan bawa saya ke kritik teks. Waktu saya habis bro. Kai autos estai moi huyos. Nah oke. Cukup. Saya nggak akan koreksi lagi tentang ini ya Aramaik karena Nandar tidak ada argumentasi. Sebentar bro, saya dipotong tadi. Karena Nandar nggak ada argumentasi di situ tentang Aramaik, dia tidak bisa membantah argumentasi saya, tapi dia lari ke Yohanes. Lalu tentang Bang Suma, ini aja Bang Suma, kayaknya diskusinya udah terlalu rame dan udah terlalu lama. Nanti kalau memang termalam kita jadi kabarin aja lewat Bro Handi. Saya siap kok. Tetapi intinya kawan, saya tidak pernah menggugat keimanan Anda. Anda mengimani apapun silakan. Yang saya klarifikasi di sini, ketika Anda masuk ke ranah Alkitab, di situ saya harus koreksi loh kawan-kawan. Soal Anda beriman kepada siapa, saya tidak mempermasalahkan itu kawan ya. Silakan, kita adalah orang merdeka, bebas menentukan sikap. Oke. Jadi tapi saya setelah ini sudah ya bro. Enggak izin ya. Tugas Anda adalah persiapkan data. Kalau Yesus itu yang Maha Esa, siapkan data. Kalau Yesus Maha Esa, apa yang Yesus lakukan sehingga dia Maha Esa? Oke, nanti kapan-kapan topiknya itu. Tapi ntar malam topiknya adalah apakah Yesus dengan Isa oknum yang sama, itu topiknya. Nggak bisa nggak Anda sebutkan satu aja? Kalau Yesus Maha Esa, apa yang dia lakukan? Satu aja. Yang dia lakukan, dia menyelamatkan semua orang, semua manusia, gitu. Oke. Yang pencipta juga alam semesta? Ya jelas, dia gini ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab, bukan Tuhan yang gak ada tanggung jawabnya tuh. Jadi pencipta dia manusia juga, pencipta Adam. Iya, makanya saya jelaskan. Jadi cukup. dia menciptakan, dia menjaga, dia memelihara. Ketika ciptaannya jatuh ke dalam dosa, dia pula yang menyelamatkan. Itu. Cukup, Bang Juma. Oke ya, Bang Suma. Saya izin dulu bro. Saya mau mau kerjakan sesuatu. Ntar malam kalau memang Bang Suma siap, ya kabarin aja lewat Bro Andi. Oke, baik. Ya, Bang Juma. Udah cukup. Yesus itu Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Ya, nanti Bang Suma kantor aja, saya tunggu argumentasi Bang Suma mengkantor ini, nggak masalah, saya tunggu. Setelahnya saya izin turun. Oke. Lanjut Bang Juma. Boleh? Boleh, silakan. Lanjut, thank you. Lanjut, Bang Juma. Iya, jadi ketika dikatakan Yesus itu pencipta, maka sejatinya dia bukan makhluk. Ya, tapi faktanya dia makhluk. Dia ada keluar dari rahim seorang wanita.
Berarti dia bukan pencipta, tetapi dia ciptaan. Hanya doktrin dan dogma yang bisa mengatakan Yesus itu pencipta, karena menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi logika apapun yang kemudian disandarkan kepada Yesus yang adalah makhluk ini, itu tidak akan pernah bisa mendudukkan Yesus itu sebagai pencipta, karena dia adalah makhluk berupa manusia. Yang disebutkan Tuhan pencipta itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan semesta alam itu maha tinggi dalam keadilannya dan maha suci dalam menyatakan kesuciannya subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16. Dan ini disifati dari Tuhan yang umat Islam sembah. Yesaya 57:15, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, ta'ala, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang maha suci. Coba, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat yang suci, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Ini jelas bahwasanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi ini menyatakan dirinya ke dalam kehidupan makhluknya. Makanya tadi di awal saya menarasikan bahwa ketika berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah mengatakan aku yang menciptakan, tetapi kemudian aku dekat dengan manusia, aku dekat dengan mereka. Aku kemudian menyatakan diriku kepada mereka. Tetapi di sini Allah tidak sedang mengatakan Allah itu wujud. Allah itu wujud sama seperti wujudnya makhluk. Itu tidak disifati oleh Allah SWT. Terang itu. Dan kita umat Islam memahami seperti itu. Makanya dikatakan wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah itu diibadahi, Tuhan itu diibadahi, Tuhan itu disembah, bukan menyembah. Yesus mempraktekkan menyembah. Yohanes 4, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus menyembah, dia beribadah, berarti dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta. Lalu kemudian dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah yang mematikan. Yesus dimatikan, yang menghidupkan, Yesus dihidupkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati untuk hidup kembali agar dia bisa menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Roma, bagi orang Yunani, bagi orang Indonesia yang mengikuti ajaran itu. Jadi Yesus itu adalah makhluk yang dihidupkan dan dimatikan. Roma 14:9. Nah, orang-orang yang sehat akalnya tidak akan mungkin menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian, silakan. Terusin aja, ini cuma ekstra kok Bang Jema. Kalau masih ada yang mau diungkapkan silakan. Ekstra doang, nggak ada lagi timer. Lanjut. Oke, jadi begini Saudara Herdi, Anda memiliki satu kemajuan dibandingkan Kristen-Kristen yang lain. Kemajuan yang ada pada diri saudara sudah mengakui Tuhan itu satu. Tinggal sedikit aja bergeser, akidah Anda sudah benar. Umat Islam mengakui Tuhan itu satu. Siapa Tuhan itu? Pencipta langit dan bumi. Tadi banyak data yang saya sajikan. Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha suci, bertahta di tempat yang tinggi. Itu yang diajarkan oleh para nabi. Kemudian umat Islam menyebutnya dengan Allah, orang Yahudi menyebutnya dengan Hasem, tapi hakikatnya sama. Adapun perbedaan ajaran, ada yang Anda katakan menebus dengan cara begini dan begono. Itu konsep syariat yang didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel, tidak bisa diukur kepada Allah ketika menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kaidah Tuhan ketika datang kepada Nabi Adam dibandingkan ketika datang kepada Nabi Abraham dan dibandingkan ketika datang kepada Nabi Musa, itu berbeda keadaan. Maka pola yang dilakukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada oknum-oknum utusan ini itu berbeda-beda. Nah, Tuhan itu satu. Saudaraku sudah mengakui Tuhan itu satu. Umat Islam Tuhannya satu. Yesus yang Anda sebut sebagai utusan kepada Bani Israel, yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, itu kami imani dia sebagai manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah manusia suci, mengajarkan keselamatan sebagai jalan kepada menuju keselamatan untuk Bani Israel. Kurang apa lagi Islam ini? Sementara saudara mengakui Tuhan itu satu, sayangnya Anda mengatakan jalan menuju ke Monas itu adalah Monas. Yesus itu hanya jalan, tapi Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ada selubung
Ada selubung yang menutup hati Anda untuk menerima Allah Subhanahu wa taala dan menerima baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Anda sudah masuk ke dalam kemenangan. Sebelah dari kaki Anda sudah masuk ke dalam kemenangan. Apa itu? Anda sudah mengatakan Tuhan itu adalah satu, bukan dua, bukan tiga. Itu adalah tanda. Sekali lagi, selangkah lagi Anda maju, Anda bisa menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikut Yesus yang benar. Yesus mengatakan dia hanya utusan, Bung. Dia bukan Tuhan. Yesus bertuhan. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dia bukan ateis. Dia adalah makhluk Allah yang mulia yang menyembah kepada Bapa yang ada di surga. Anda sebagai Tuhan Yesus itu kemudian muncul dalam kaidah yang Anda bangun sendiri. Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Tapi itu bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Demikian dari saya. Semoga saudara Herdi bisa memahami bahwa Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang disembah umat Islam itu cuma satu. Wujudnya ada, tapi tidak bisa digambarkan seperti makhluk. Karena Tuhan kita adalah Tuhan. Tuhan kita bukanlah makhluk yang bisa digambarkan oleh logika manusia dalam bentuk wujud, dalam bentuk-bentuk seperti yang kita inginkan. Itu hanyalah makhluk. Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihatnya, wajahnya pun tidak bisa kamu suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Terakhir, di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16, ini berkesesuaian dengan hakikat daripada Allah. Apa itu? Allah yang kekal itu tak nampak, tak ada seorang pun yang pernah menghampiri dia, maut tidak pernah menghampirinya, dan seterusnya. Artinya esensi pencipta langit dan bumi itu adalah maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Sementara saudara Herdi, insya Allah lanjutkan perjuanganmu, patahkan semua argumentasi Kristen yang mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tinggal selangkah lagi Anda akan menjadi seorang Muslim. Demikian. Terima kasih. Ya, saya juga izin turun. Memang Tuhan itu satu. Ya, menurut kawan Muslim adalah Allah, menurut saya Yesus. Ya, itu aja. Jadi kita diskusi santai aja. Jadi ntar malam kalau memang jadi kabarin Bang Handi, Bang Zuma. Oke, sip. Oke, thank you. Saya izin turun ya, host. Thank you atas waktu roomnya Bro Hanso. Saya duluan ya, Bro Hanso. Nandar. Oke, jangan lupa Nandar Sherlock. Saya mau syahadatin Nandar. Dengarkan dulu. Oke. Aku boleh dulu dengarkan. Sudah, saya izin turun ya. Ya, oke. Bang Nandar sebentar. Saya ke penekanan dulu ke Bang Juma sebentar aja. Kalau tadi Bang Juma mengatakan RD itu maju selangkah, Tuhannya sudah esa, tapi sayangnya menurut Bang Juma salah Tuhan. Apa alasannya Bang Juma? Kalau Yesus itu esa, apakah salah Tuhan atau bagaimana? Alasannya seperti apa? Bang Juma dulu deh. Edukasi dulu, silakan. Open mic, Bang. Bang Juma. Oke, baik. Ya. Tadi. Jadi yang disebut esa itu dari segala aspek, kekuasaannya, kemuliaannya, apalagi ibadah ciptaannya, apalagi wujudnya, apalagi segala sesuatu ketika memberikan perintah cuman dia sendiri dan tidak ada yang serupa. Itu esa. Tidak ada yang serupa. Sedangkan kalau manusia seperti Yesus itu serupa dengan kita, berarti dia bukan esa. Dia bukan esa. Kenapa? Karena ternyata di dalam Filipi 2 nomor 7 nomor 8 dia telah mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Enggak esa lagi dia, karena sama seperti manusia. Sementara yang dimaksud esa itu adalah berdiri sendiri, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Jadi esa, qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan, hanya Dia. Allahus samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Yesus bergantung kepada Bapa yang mengutus Dia. Masya Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan dan tidak beranak. Yesus diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Yesus setara dengan kita. Di dalam Filipi 2 nomor 7, Dia setara dengan manusia. Berarti Dia bukan Tuhan. Yang disebut esa ahad itu tidak ada Tuhan
yang sama seperti dirinya. Tidak ada sembahan yang sama seperti dirinya. Tuhan itu tidak kembar, apalagi menjadi sama seperti makhluknya. Tuhan tidak mungkin menciptakan Tuhan. Tuhan tidak mungkin kemudian membuat makhluknya setara dengan dirinya. Nggak mungkin. Kalau ada Tuhan, ada sembahan yang menciptakan makhluk untuk dituhankan selain dirinya, itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi. Itu hanya disifati oleh ajaran paganisme, politeisme, hellenisme stoa. Tidak diajarkan ajaran tauhid. Tidak diajarkan oleh para nabi. Demikian Bang Handi. Takbir, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang Yo, silakan Bang Yo. Semua boleh berbicara di akhir sesi. Si Herdi ini memang nggak jujur ya teman-teman. Banyak dari awal itu banyak ndak jujurnya. Makanya saya berharap dan mudah-mudahan suatu saat memang si Herdi insya Allah mendapatkan hidayah karena sudah meninggalkan berhalanisme ya. Untuk Tritunggal ya. Jadi di Wahyu 21 ayat ke-6. Jadi dia langsung lari ke ayat ke-7 ya. Langsung lari ke ayat ke-7, tidak membaca ayat ke-6-nya. Jadi ayat ke-6 itu firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega itu adalah Allah, mengacu kepada firman-Nya, mengacu kepada di sini nih. Kai heifen moi legonen ego eimi. Berfirmanlah dia kepadaku, berkata kepadaku. Ini senada dengan Quran surat Toha ayat ke-14 loh. Nah, makanya di Quran surat Toha ayat ke-14, coba perhatikan ya di sini. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni waqimis salata li dzikri. Innani, sesungguhnya aku ini Allah. Ini kalau sudut pandang umat Islam seperti sudut pandang si Herdi, maka gawat ini teman-teman. Karena yang mengatakan ini siapa? Nabi Muhammad. Tapi di atasnya kan diwahyukan kepadamu. Jadi ini adalah wahyu Allah yang menjelaskan bahwa innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sama dengan Wahyu 21 ayat ke-7. Dia ingin memframing dengan membaca ayat ke-7 tanpa membaca ayat ke-6. Lagi pula teman-teman, kitab Wahyu ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang tua yang namanya Yohanes, entah itu Yohanes yang mana, yang diisolir di Pulau Patmos. Ini juga bukan perkataan Yesus sebenarnya. Tapi diakui atau tidak, Wahyu 3 sering kali saya sampaikan, tidak masalah ya teman-teman ya, untuk edukasi. Wahyu 3:14, ternyata Yesus di sini adalah ciptaan, permulaan dari ciptaan Allah. Silakan teman-teman cari di dalam kamus Alkitab, di dalam kamus Alkitab, Alkitab Sabda, atau dimanapun Anda cari. Amin ini gelar untuk siapa? Amin itu menurut kalangan Kristen gelar untuk Yesus. Ternyata di sini dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Sebagai penutup, kalau kita bertanya kepada orang-orang Kristen, di mana di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup? Tidak pernah ada loh. Yesus mengatakan dirinya firman yang hidup, tidak pernah ada. Di mana Yesus mengatakan dirinya yang tidur itu siapa tuh? Apa? Ini yang masuk. Iya, saya tutupkan nama aja. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Elohim menjelma menjadi manusia, tidak ada. Di mana Bunda Maria menyembah Yesus, tidak pernah ada. Di mana Bunda Maria mengkonfirmasi bahwa anaknya adalah firman yang hidup, tidak pernah ada. Bahkan kesaksian Bunda Maria pun. Sebentar Bang Son, habis ini saya kasih Anda, jangan dipotong. Biar nggak melebar. Iya. Habis ini saya kasih Anda. Biar selesai dulu. Iya, gimana sih? Aduh, sampai lupa aku. Bunda Maria itu tidak pernah menyembah Yesus, bahkan tidak pernah mengkonfirmasi anaknya adalah firman yang hidup. Justru Yesus yang membantah keyakinan batil itu, keyakinan sesat itu dengan Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Allah, aku telah menerimanya dan aku pun telah menyampaikan kepada para muridku dan mereka pun menerimanya. Kalau Yesus adalah firman yang hidup yang diyakini oleh Kristen, tidak usah lagi dia menerima firman saudara, karena dia adalah firman itu sendiri. Tapi pada kenyataannya dia menerima firman. Terima kasih. Terima kasih.
Bro Hanso, Anda boleh bicara, silakan buktikan kalau Yesus itu Tuhan yang Maha Esa. Silakan. Ya, tadi kan poinnya, kenapa teman-teman nggak mau ngambil ayat di mana Yesus dicobai gitu loh? Kenapa teman-teman Muslim tidak mau mencari? Kenapa kok iblis ini sempet-sempetnya mau-maunya mencobai manusia gitu loh? Kenapa nggak digaris underline-nya di situ, teman-teman? Kenapa kok selalu carinya yang fitnah Paulus lah, yang Paulus yang menuhankan? Tugas Anda Kenapa kok tidak cari membuktikan, Bro Hanso, di underline gitu tugas loh? Anda membuktikan Yesus itu Iya. Tuhan yang Maha Esa. Silakan. Tanpa aku buktikan Tuhan Maha Esa, dia udah Tuhan, bro. Pakai data, bro. Lanjut. Dia mampu mengampuni dosa, dia mampu mengampuni dosa, gitu. Dia bisa membuktikan dirinya bangkit dari kematian. Apalagi gitu loh. Ada lagi pencipta alam semesta juga. Dia mampu menjadi juru selamat, pencipta alam semesta juga. Pencipta manusia juga. Karena di Yohanes 1:1 berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh kata kalau boleh pakai Allah gitu kan, ya udah digantilah begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anak jangan dimaknai letterlek adalah anak hubungan suami istri, bukan begitu. Itu hanya masalah bahasa, masalah penamaan, pengungkapan, memaknai Yesus ini anak Allah gitu karena dia lahir. Dengan cara apa kalau Tuhan mau turun ke dunia kalau nggak lahir, mau langsung turun jeder gitu kan nggak mungkin. Mau kayak Superman gitu langsung turun kan nggak mungkin. Pakai cara ya seperti itu. Itu kalian tolak gitu loh. Nggak, siapa lagi yang menolak Yesus bukan Tuhan? Kalau bukan si iblis. Jangan kau percaya dia bukan Tuhan. Emang rancangannya iblis memang begitu. Memang membuat manusia ini nggak percaya kepada Tuhan gitu loh. Memang sejak semula rancangan iblis supaya tidak ada karya keselamatan gitu loh. Kenapa? Ya karena iblis sudah tahu di ujungnya kemana. Ketika dia dimasukkan ke babi-babi itu B2, waktuku belum tiba. Anak Allah yang maha tinggi. Berarti waktu belum tiba, berarti dia tahu waktunya akan tiba. Ketika Yesus nanti turun kedua kali, disitulah dia akan menghakimi semua yang hidup dan yang mati. Di situ juga lah waktunya iblis dimasukkan ke neraka. Sebelum waktunya itu tiba, dia akan menyesatkan sebanyak mungkin orang supaya tidak mengaku Yesus itu Tuhan gitu loh. Karena ada tertulis, barang siapa percaya Yesus adalah Tuhan, dia akan selamat. Dan barang siapa tidak percaya, dia akan binasa. Begitu. Cukup? Tolong, cukup. Oke. Bang Juma, Hanso sudah berusaha membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan Maha Esa. Buktinya adalah mengampuni dosa, bangkit dari kematian, pencipta alam semesta dan manusia, dilahirkan, iblis menolak. Silakan Bang Juma. Oke. Datanya kebalik. Yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, iblis. Tadi Anda sendiri yang mengatakan, iblis saja tahu dia adalah Tuhan. Jadi yang mengajarkan Yesus itu Tuhan siapa? Iblis. Apa pembuktiannya? Markus 5. Orang yang keserupan iblis menyembah Yesus. Oke? Apalagi? Kisah para Rasul 16 yang menyatakan kepada dunia bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi. Siapa? Iblis. Jadi ketuhanan Yesus yang memproklamirkan adalah iblis. Kerasulan Paulus yang memproklamirkan juga adalah iblis. Yang mengimani ajaran Yesus adalah Tuhan, Paulus adalah rasul, adalah pengikut iblis. Anda percaya kepada iblis? Gimana toh? Sementara kalau Anda berdasarkan Yesus itu mengampuni dosa, di mana dalilnya? Tunjukkan satu data aja Yesus mengampuni dosa itu tertulis di mana? Paling juga kitab Lembaga Kitab Indonesia. Tidak ada itu Yesus mengampuni dosa, nggak ada. Lalu kemudian Tuhan mengatakan jangan mengusir orang yang kuurapi. Apa itu diurapi? Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi. Artinya jangan kau mengusik Yesus. Jangan kau berbuat jahat kepada nabiku. Siapa yang nabi? Yesus. Berarti Yesus jangan diganggu. Yesus nabi, dia Mesias. Jangan kau ganggu, kata Allah. Apa kata iblis? Ini benar, apakah benar Yesus ini adalah Mesias? Karena ada tertulis Tuhan tidak ingin Mesiasnya diganggu. Ayo kita coba ganggu Yesus. Betulkah dia Mesias?
Maka iblis datang mencoba Yesus. Buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, jika benar engkau adalah manusia yang diurapi Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa yang terjadi? Ternyata benar-benar ada tertulis di Mazmur 91. Tuhan tidak menginginkan terjadi apapun kepada Mesiasnya. Maka benarlah Al-Quran dengan mengatakan sang Mesias diselamatkan. Karena ternyata Tuhan memang marah. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Kagak. Kalau dia bersalah, kalau dia tidak bersalah berarti dia tidak boleh dibunuh. Yes. Makanya orang-orang Romawi Yahudi melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar sang Mesias ini dibunuh. Nah, setelah dibunuh, orang-orang Yahudi merdeka. Setelah merdeka, perpuluhan kembali kepada mereka. Ada lagi kesenangan orang kelompok yang kedua. Kesenangan kelompok yang kedua, kalau Yesus dibunuh, ada Tuhan yang bisa dijual kepada Romawi, kepada penjajah pada saat itu. Maka disettinglah sebuah cerita, Yesus Mesias Kristus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini ajaran Paulus, manusia Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Itu dijajakan kepada siapa? Dijajakan kepada Bani Israel atau dijajakan kepada Romawi Yunani? Jawabannya, dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Orang Yahudi tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya menebus dosa dengan darah manusia. Tapi kalau dewa Molok, Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, diajarkan mereka untuk mendamaikan mereka dengan dewa-dewa mereka, harus ada darah manusia, korban. Maka Yesus ketika diajarkan anak manusia, anak domba dipersembahkan kepada Theos, maka orang Yahudi terima enggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka memahami hanya penganut-penganut penyembahan terhadap dewa-dewa Molok lah yang mempersembahkan darah manusia kepada mereka. Tuhan mereka diajarkan dalam Yeremia 1 nomor 2 mempersembahkan darah hewan. Yesus Matius 8 nomor 4 mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Paulus mengajarkan dalam kitabnya kepada orang Roma, Yesus dipersembahkan kepada Theos. Theos mana yang menerima persembahan darah? Theos Molok, kalau dia mempersembahkan darah manusia. Jadi saudaraku, Yesus itu mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, bukan mengajarkan dirinya kepada Romawi dan Yunani. Sementara Kristen di Indonesia menerima pengajaran dari Romawi Yunani melalui tangan Belanda dan Portugis. Tidak ada orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen, nggak ada. Mana? Siapa namanya Rabi Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen? Rabi siapa? Rabi siapa kira-kira? Fernandes, Pernobes, Ekrenius. Gak ada Rabi yang mengajarkan kekristenan itu. Yang mengajarkan Kristen di Indonesia adalah orang-orang bule dari Barat, Belanda, Portugis. Demikian. Nah, saya bisa bicara. Topiknya apa yang Anda ketahui? Ini topiknya gini ya. Oh, enggak, yang saya mau telusuri kata-katanya bahwa Belanda membawa agama belajar dari mana, Bro? Jangan arogan di sini. Tunggu dulu. Kalau Anda arogan saya turunkan. Anda nggak siapa yang mendirikan gereja-gereja Katolik? Turunkan Belanda orang ini kalau saya tanya dulu. Oke. Di mana ada banyak peninggalan Belanda gerejanya. Oke, saya kasih belajar kamu sejarah. Kamu belajar sejarah atau belajar agama? Sejarah gereja tertua di Indonesia itu dari Belanda. Mana kali? Mana ada orang Yahudi datang ke Indonesia mendirikan gereja? Dengarkan ya, pada teman-teman Kristen. Yesus menerima tongkat estafet pengajaran tauhid kepada siapa? Yesus menyerahkan penggembalaan Bani Israel kepada siapa? Kepada Petrus, bukan kepada Paulus. Petrus mendirikan jemaat. Jemaat yang didirikan Petrus adalah jemaat orang-orang yang bersunat, bukan jemaat orang-orang yang tidak bersunat, bukan jemaat orang Roma. Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Roma Yunani masuk ke dalam bait suci. Berarti Petrus mendirikan jemaat di dalam bait suci, di mana orang-orang ini mengkuduskan dirinya dengan cara mentahirkan, berwudu mereka, mencuci tangan, membasuh muka, membasuh kaki, melepaskan sendal sepatu, masuk ke bait suci, tidak makan babi, mereka mandi junub.
masuk ke dalam bait suci. Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah mereka orang-orang Muslim, orang-orang yang menundukkan berserah diri kepada hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ingat, di dalam Galatia 2 nomor 14 apa kata Paulus? Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi tidak mungkin kemudian Petrus mendirikan jemaat di mana jemaatnya adalah kumpulan orang-orang kafir. Belajar lagi, belajar. Orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak bersunat. Kata siapa? Kata Paulus. Mana dalilnya? Yohanes 2 Galatia 2 nomor 14. Kalian bersunat? Bersunat? Tidak bersunat. Kalian menurut Paulus apa? Orang kafir. Laknatullah alaih. Demikian. Oke, sebentar. Sekarang gilirannya Pak Hanso. Tolong ya, yang baru naik bukan nggak dipersilakan bicara, tapi dengarkan dulu topiknya apa. Jangan langsung nyeruduk. Ini pakai adab di sini gitu loh. Makanya diturunkan yang tidak mau diatur. Silakan Bang Hanso. Iya. Gimana tadi? Gak nyambung Zuma ini. Gak nyambung. Apa yang dibahas gitu kan. Tadi kan udah dijelaskan. Kenapa kok iblis ini mencobai gitu loh. Kan dikatakan Yesus menjawab ketika rubahlah roti ini jadi batu ini jadi roti. Karena ada tertulis apa yang kamu ucapkan akan terjadi. Tetapi Yesus menjawab, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu gitu kan. Di situ menarasikan Yesus itulah Tuhan yang sedang dicobai gitu loh. Aku ini Tuhan, jangan kau cobai aku, begitulah kata-katanya. Sampai 3 kali bahkan pengulangan itu. Lompatlah. Ada tertulis jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai kan Yesus, tapi Yesus mengatakan begitu. Berarti konsekuensi logisnya Yesus itulah Tuhan itu sendiri gitu, bro. Jadi iblis mencobai Tuhan ya, Pak Hanso? Iya, betul. Kok nggak ngerti gitu loh? Kok malah dikatakan iblis yang bikin Yesus jadi Tuhan? Wong jelas-jelas ada tertulis, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Pak Hanso izin, waktu iblis mencobai Tuhan di ujung pembicaraan Yesus apa di sana? Yang mana? Kan di situ terakhir Yesus berkata, "Nyalah kau iblis, hanya kepada siapa harus menyembah?" kata Yesus. Hanya pada Tuhan, hanya kepada Allah. Iya betul kan? Berarti dia nggak mengatakan sembahlah diriku kan, nggak kan? Kan memang dari awal bahasanya memakai iblis kan mengutip ayat, mengutip firman. Nanti Bang Juma yang kantor ini lanjut. Nanti Bang Juma yang kantor lanjut. Juga. Lanjut. Terusin Bang, sorry. Lanjut. Iya, begitu. Gitu aja Bang, cukup. Cukup ya, Bang Juma di kantor dulu. Oke. Silakan. Jadi saudara, ada 2 hal. Yang pertama, Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, itu kedudukannya sebagai seorang. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh iblis. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini kitab saudara ini, Tipex. Kalau Anda mau Tipex. Allah tidak dicobai. Yesus dicobai enggak? Dicobai dia. Berarti dia bukan Allah. 1. Yang kedua, antara pengakuan iblis di dalam Matius 4 dengan pengakuan Daud di dalam Mazmur 91, itu duluan pengakuan Daud. Daud menuliskan hikmat dari Tuhan. Apa yang dituliskan oleh Daud? Seperti ini di Mazmur 91. Sungguh Allah Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia Tuhan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau anak Tuhan tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi
telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tertulis lebih dulu. Iblis tahu ada tertulis seperti ini. Kemudian di abad pertama, kucuk. Ada manusia lahir dianggap sebagai anak Tuhan. Maka iblis datang, wahai Yesus, ke dia. Dibawalah Yesus itu oleh roh untuk dicobai. Untuk dicobai oleh iblis. Apa kata iblis? Wahai Yesus, ada tertulis di kitabnya Nabi Daud bahwa jika engkau adalah anak Tuhan, Tuhan akan mengirim malaikat agar menyelamatkan engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Coba bedek, kau buang bedek dirimu turun ke bawah. Betulkah kau ini anak Tuhan? Kalau kau anak Tuhan, tidak sampai kakimu ke tanah, ke bawah. Tapi coba buang dirimu ke bawah. Kau buang dirimu dari pembuangan bait suci ini. Sebab jika engkau betul adalah anak Tuhan, Tuhan telah menulis lebih dulu pada Daud, pada Mazmur Daud, Dia akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Apakah Yesus kemudian ini adalah Tuhan? Tidak. Tuhan tidak dicobai, Bung. Yang dicobai adalah tulisan yang dituliskan oleh Nabi Daud. Iblis mengatakan, jika Yesus ini tuh anak Tuhan, utusan Tuhan, orang yang intim kepada Tuhan, ayo kita cobai dia. Sebab ada tertulis, Tuhan akan menatang Yesus di kakinya jika benar dia adalah anak Tuhan. Makanya umat Islam mengatakan Yesus itu diselamatkan karena dia anak Tuhan. Mari kita buktikan dari data tadi. Apa kata Tuhan? Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Ini orang-orang Romawi dan Yunani ini yang menangkap Yesus. Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya. Jadi ketika Yesus nonton, ketika Yesus terangkat ke langit, Yesus sendiri menonton orang-orang yang menyalibkan oknum yang adalah orang fasik. Melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa fasik di sini? Yudas dan orang-orang yang telah menganiaya Yesus. Apa pembuktiannya? Amsal 21 nomor 18. Tuhan akan menggantikan orang-orang fasik dengan menyelamatkan orang-orang yang benar. Amsal 21 nomor 18. Orang-orang fasik dijadikan tebusan, dijadikan pengganti bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu. Data terakhir di dalam Mazmur 91, apa kata Tuhan? Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang Islam ditanya, apakah Nabi Isa alaihi salam masih hidup? Masih. Akan ku panjangkan umurmu, akan ku kenyangkan engkau, dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Orang Islam ditanya, apakah Nabi Isa alaihissalam masih hidup? Dengan panjang umur akan ku kenyangkan engkau. Ini Mazmur 91. Nabi Isa alaihissalam sampai detik ini masih hidup. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau hanya akan menyaksikan orang-orang fasik yang kemudian menuhankan dirimu. Makanya di Al-Quran pun dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Allah, aku menjadi saksi kepada mereka ketika aku masih bersama dengan mereka. Tapi ketika engkau menyelamatkan aku daripada mereka, pembunuhan mereka, engkaulah yang menjadi saksi terhadap aku dan mereka. Ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Sedikit lagi, ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Anda bantah nanti. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la ta'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Tuhanku, Engkau yang mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Sesungguhnya aku mengajarkan kepada mereka, maqultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum.
wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Wahai Tuhanku, aku dulu waktu hidup di dunia kau utus kepada Bani Israel, yang kuajarkan kepada mereka adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap Hawariun. Selama aku bersama di tengah-tengah mereka, aku yang menjadi saksi terhadap mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Yang maha menyaksikan ini, yang maha melihat ini, yang maha mengawasi ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya. Ini yang mengawasi dan yang menyaksikan, mewahyukan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari saya, Bung, iblis ingin mencoba Yesus bukan untuk membuktikan Yesus itu Tuhan, tapi ingin membuktikan Yesus itu utusan Tuhan atau bukan utusan Tuhan. Demikian, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Pak Hanso ada atau Pak Freddy? Pak Freddy gini ya Pak Hanso ya. Pak Freddy, selamat siang Pak Freddy. Pak Freddy, selamat siang. Pak Freddy kemarin mengatakan Yesus itu Tuhan kecil, Bapak itu Tuhan besar gitu ya. Nanti beliau yang akan berbicara di sini. Pak Hanso ada mau ditambahkan sebelum ke yang lain, silakan. Enggak ada Bang, karena sudah sangat jelas kekristenan. Sebelum Bang Juma juga banyak apologet dari Alap itu, ada Ahmad Dedat, ada Syakir Naik, itu pun tidak akan menggoyahkan iman kekristenan gitu loh. Jadi nggak ada poin yang mengurangi seiota setitik pun dari iman kekristenan, dari pendengaran apologet Muslim gitu loh. Aku juga sudah mendengar, show me where in the Bible that Jesus I am the God. Gak ada memang tertulis seperti itu, tapi dengan ciri-ciri dan bukti-bukti yang Alkitab tulis sudah cukup untuk menyatakan Yesus itu Tuhan gitu. Jadi mau di depan apa lagi gitu bro? Kalau ciri-ciri dia pernah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Tuhan itu. Betul. Karena kemanusiaan yang lahir dari rahim Maria memang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dari ditambah-tambahkan dari sang sumber itu gitu kan. Oke. Kalau ciri-ciri dia tidak tahu, kalau ciri-ciri tidak tahu hari kiamat, itu Tuhan. Itu sama kedagingan itu yang nggak tahu, tapi secara rohnya dia tahu. Kalau ciri-ciri dia takut sama malaikat, itu Tuhan. Pada waktu di bumi sempat lebih rendah daripada malaikat, memang tertulis demikian. Oke. Bisakah Tuhan lebih rendah daripada malaikat? Untuk sementara waktu kan ditulis begitu kan? Untuk sementara jadi sementara pernah waktu Tuhan lebih rendah dari malaikat. tertulis demikian. Oke. Tertulis demikian. Oke. Jadi pernah Tuhan Anda rendah daripada malaikat, betul? Tertulis demikian. Oke. Bisakah Tuhan seperti itu? Bisa juga. Oke, bisa juga. Bisakah Tuhan mati? Tuhan tidak bisa mati, tapi fisiknya bisa. Yang mati di salib siapa? Tubuh jasmaninya. Bukan Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan mati. Tuhan di dalam tubuh jasmaninya dia mati. Dia menyerahkan Bukankah Yesus nyawanya. itu esa? Bukan Yesus itu esa. Kalau dia esa berarti dia mati. Iya, secara tubuhnya mati. 3 hari. Baik. Freddy, bagaimana Anda Tuhan kecil, Tuhan besar? Ada yang mau disampaikan? Oh iya, Udah buka mic dia. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana? Pak, sebelumnya bagaimana peristiwanya Tuhan kecil, Tuhan besar? Silakan. Bentar Pak, sebelum ke situ Pak. Ini saya mau bicara Pak, sebentar aja Pak sama Bang Suma ya. Bentar aja. Oke, standby dulu. Bang Juma, silakan. Ciri-ciri. Oke, standby dulu. Itu Bang Juma udah dijawab. Ciri-ciri Tuhan begitu Bang Juma. Bisa lemah dia. Silakan. Assalamualaikum, Bang Andi. Aku mau nanggepin dikit dong. Boleh, silakan. Open mic Bang. Ya silakan Bang. Iya, aku mau nanya ini. Kenapa nanggung gitu? Kenapa cuma lebih rendah dari malaikat, enggak lebih rendah dari manusia? Kok nanggung? Ya, lebih rendah dari manusia juga. Ketika Yesus membasuh kaki para murid-murid itu kan menunjukkan bahwa dia memang merendahkan diri gitu loh. Itu mengajarkan kita supaya bahkan Tuhan yang dituhankan itu pun membasuh kaki para murid. Itu
maknanya sangat dalam. Oh, jadi ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Yesus berubah bentuk jadi makhluk apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Iya kan? Ada toh? Iya kan, katanya merendahkan diri dari malaikat, bentuknya manusia. Nah, ketika merendahkan diri dari manusia, bentuknya apa tuh? Ya dalam wujud Yesus itu, bro, dia merendahkan diri. Ah, susah ya. Ayo Purunda, silahkan. Makanya benerin bahasa Indonesianya, Res, biar nyambung. Kenapa Bredi? Mau izin ke belakang dia. Ini mengenai apa? Suara lu kecil, gede dikit. Mengenai kuasa Yesus untuk mengampuni dosa, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Bentar ya, ini saya tak ngomong sama Bang Suma ya. Bang Suma. Apa? Anda ini memang nggak punya malu. Lo nggak boleh menyerang personal, nggak boleh begitu, Brad. Ya, kemarin dia kan ngomong, Pak, kalau saya bisa menunjukkan ayat bahwa Yesus punya kuasa mengampuni dosa, maka dia janji tidak akan lagi online. Ya, mana datanya? Kemarin saya kasih tunjuk, Pak. Di mana? Di data berapa? Di Markus 2 ayat 10. Oke. Itu sudah kupermalukan kamu semalam. Bentar. Diampuni, Harusnya kamu yang malu, Bung, bukan aku. Sebentar. Apa dikatakan di situ kata api itu apa? Kan udah kubilang samamu. Oke, sekarang langsung dilihat aja ini. Iya, silakan. Di situ jelas dikatakan api. Api itu artinya meninggalkan. Dibuka dulu. Meninggalkan, bukan mengampuni. Bahasa aslinya ya, Banyumaya. Iya, Bang, api. Kamu tuh tidak jujur. Kamu cuma mengambil kata arti yang meninggalkan. Itu mengambil dari original teks. Ini data dalam kitabmu sendiri. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa. Kamu tidak jujur. Coba dilihat original teksnya itu artinya apa saja. Iya, jelas mengampuni. Kalau Anda jelas di situ meninggalkan. Kalau mengampuni itu tidak mungkin. Sebab Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Kenapa Yesus minta kepada Bapa? Diam dulu. Jangan nyerocos kayak perempuan kamu. Kalau kau arogan, Peredi, gua turunin ya. Kalau kamu nggak terhormat. Lukas 23:34. Ya Bapa, ampunilah mereka. Gimana, Pak? Saya tidak bisa ngomong, Pak. Bung, saya tidak bisa ngomong. Bung, saya katakan kepada saudara, di dalam pengajaran kitab saudara, Lukas 23:34, Yesus berdoa kepada Tuhannya, Tuhan ampunilah mereka. Di dalam Lukas 23:34, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Makanya di dalam Markus 2 nomor 10 itu, di situ dikatakan mengampuni dosa itu salah terjemah. Harusnya meninggalkan dosa. Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Sama seperti saya juga berkuasa meninggalkan dosa. Kamu tidak jujur. Arti di bahasa aslinya itu selain di situ ada. Oke, udah cukup. Selain di situ meninggalkan tapi bukan mengampuni. Ini diskusi yang baik-baik. Oke, kalau Yesus mengampuni dosa. Bentar. Ya. Itu di situ dikatakan dosamu sudah diampuni, bukan dosamu sudah aku ampuni. Ya. Kan Pak Markus. Iya, itu Markus 2 ayat 5, dosamu sudah diampuni, bukan dosamu aku ampuni. Coba dibaca baik-baik.
Salah Pak, bunyinya bukan begitu Pak. Ya, baca Bang Andi, Dia ngambilnya data nomor 10, akhi. Tapi di situ bahasa original teksnya ada api. Api itu artinya meninggalkan. Meskipun di situ bisa diartikan mengampuni, tetapi Yesus justru berdoa kepada Tuhannya untuk Tuhannya itu mengampuni. Di sini aja Bang, fokus di Kalau Anda mengatakan, dengar, kalau Anda mengatakan Yesus, fokus Markus 2 ayat. Oh, stop. Kenapa ini hilang suaranya Bang Juma? Jangan main report. Bang Zuma. Jangan main report. Iya. Bang Zuma. Iya. Cek. Ya, 1-2. Bagus. Nah, lanjut. Di dalam kitabmu sendiri, Yohanes sendiri jelas mengatakan, jika engkau mengampuni dosa saudaramu, Bapakmu yang ada di surga juga akan mengampuni dosa-dosamu. Matius 6. Berarti siapapun bisa mengampuni. Maka yang dikatakan Maha Pengampun itu hanya Tuhan. Saya bisa mengampuni dosamu. Kalau kamu curi ayam saya, ya, terus kamu minta maaf, saya ampuni dosamu. Itu maksudnya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa, itu keliru. Di situ berkuasa meninggalkan dosa, itu baru tepat. Karena Yesus mengatakan, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Masa dia Maha Pengampun? Belajar lagi, Fred. Oke, cukup ya. Pak Anso, kalau Yesus bisa mengampuni dosa, dengar dulu Pak Anso. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa waktu hidup, kenapa mesti mati lagi mengampuni dosa? Kenapa harus 2 kali? Jadi, ayo. Harus 2 kali. Oh, Kenapa harus 2 kali? Karena gini Bang Hadi, kematiannya itu bukan untuk saat itu saja, tapi kekal. Jadi untuk orang-orang yang akan lahir di masa depan, untuk kita-kita ini juga. Biarin aja, nggak usah, biarin. Terusin. Iya, jadi ketika mengampuni dosa di zaman Yesus itu person by person, jadi tatap langsung. Oke, ketika ada perempuan berzina, siapa yang nggak berdosa lempar dulu. Nah kan, begitu juga aku tidak akan melempari kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu sudah mengampuni. Ketika Yesus disalib, kenapa kok harus disalib? Itu untuk orang-orang yang di masa depan, untuk orang-orang abad seperti kita ini. Jadi Anda sekarang hari ini, Anda berdua Kristen ini nggak punya dosa lagi? Dapat dari mana itu? Nggak apa-apa, biarin. Pak Hanso, Anda hari ini punya dosa nggak? Iya. Loh, katanya udah diampuni. Katanya udah. Diampuni itu dimateraikan, bro. Jadi kita yang percaya, memang karya salib adalah kebodohan bagi orang yang nggak percaya. Memang kata siapa? Kita ini menurut kalian orang-orang bodoh gitu. Tertulis. Kata siapa? Kata siapa? Demikian. Iya, kata siapa itu? Kata Alkitab. Kata Alkitab berkata begitu. Memang salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Kata siapa? Salib itu kebodohan. Kata siapa? Buka ayatnya ya, tunggu ya. Iya, silakan. Memang belum, katanya udah baca. Saya tanya samamu, makanya itu kata siapa? Itu firman Tuhan, itu sabda Yesus, atau pembodohan yang dikirim ke Roma? Coba tunjukkan. Pasti itu pembodohan. 18. Apa? Pembodohan. Korintus 1:18 sampai 20. Itu adalah mantra-mantra yang ditulis Paulus untuk orang yang ada di Galatia sana, bukan untuk Bani Israel itu. Sekarang begini, begini Hanso. Kalau ajaran tumbal manusia itu diajarkan oleh para nabi, dengarkan. Nabi mana yang pernah mengajarkan membunuh manusia untuk tumbal dosa? Silakan. Memang tidak ada, tapi di dalam perjanjian lama setiap orang yang contohnya udah selesai orang yang melakukan berdosa. Makanya aku bilang ya. Contohnya agama Romawi itu adalah agama independen yang diajarkan oleh orang-orang Farisi untuk Romawi dan Yunani. Diambil kitabnya Yahudi, ditempelkan di situ supaya dianggap ajarannya itu berasal daripada Tuhan. Padahal penyaliban manusia bernama Yesus dituhankan menjadi Tuhan kemudian, itu adalah pekerjaan Paulus yang dijual ke Roma. Roma berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka. Makanya konsep itu diambil, diterima. Diterima enggak oleh orang-orang Yahudi itu konsep?
Tidak, karena konsep itu adalah konsep dewa Molok. Mana mau orang Yahudi mempersembahkan manusia? Itu ajaran apa itu mempersembahkan darah manusia itu? Ajaran apa? Ajaran dewa-dewa Molok. Mempersembahkan darah manusia untuk roh-roh. Itu ajaran kalian yang berasal dari Romawi Yunani. Tidak diajarkan oleh para nabi gitu loh. Tak tahu malu. Bro, Iya, aku betul. nambah ini supaya makin malu Betul, dia. kalian tidak tahu malu. Penebusan dosa kok pakai darahnya manusia. Gimana itu? Ayat 10 tadi buka dulu. Tolong Itu Pak, darah ada Tuhan yang- bukan sih? Tuhannya berdarah. Aduh, Pak. Ya ini yang soal mengampuni dosa ya, mengampuni dosa Fred. Coba Fred, lihat di Yesaya 6 Fred. Ini. 2 ayat 10. Oke, kita buka dulu Markus 2:10 ya supaya lu bisa kuat imannya. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kan gitu ya? Ya. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa ya. Nah, ternyata nggak anak manusia doang yang bisa mengampuni dosa, Fred. Tapi anak serafim juga bisa, Fred. Sampai ayat 12, sampai ayat 12 Bang Kores. Oh iya. Itu yang dimuliakan siapa, Yesus atau siapa itu ayat 12? Memuliakan Allah Coba baca dong. sampai 12. Nah, bukan muliakan Yesus. Pak, jangan ke sana dulu Pak. Itu kemarin kan Loh. ngomong itu. Ya loh. Dinda Kores. Ya. Tunjukkan original teksnya Markus 2 nomor 10 biar puas anak kecil ini. Mark 2:10 interlinear. Ya, Bible Hub yang kuurapi, keluarlah. Heatcha. Ini Apienai. Artinya kita buka. Ini akar katanya api. Api itu meninggalkan, memulangkan, meninggalkan, mengizinkan. Jeder. Guru udah ketawa jahat. Makanya kamu belajar itu beragama itu pakai akal. Itu kamu ditertawakan itu. Akal-akalan itu namanya. Ini pakai terjemahan iman, Bung. Loh, Ini nggak bisa dihapus Pakai ini. akal berarti akal-akalan dong. Nggak bisa dihapus ini, Tuh, bukan tuh, pakai tuh. Apa bukan itu? pakai Beragama tulisan itu gua pakai ini. iman. Jangan sampai saya ketawa lagi loh. Beragama Kenapa pakai akal. menertawakan kebahlulan? Ini Bible Hub ini, bukan Zuma Hub, Bible Hub ini. Tuh. Allahu Akbar. Sudah aku bilang kami ini apologet. Kami ini pembela imannya Yesus yang kalian pelintir. Yesus mengajarkan dia berkuasa meninggalkan. Kalian pelintir-pelintir terus kerjanya. Makanya api itu berdiri. Apologet Islam Indonesia untuk membela Sekarang imannya Yesus. Kunci surga siapa yang pegang? Wah, belok-belok. Wah, Kunci surga kursi siapa yang pegang? surga. Yesus mengatakan tentang siapa yang surga. duduk di sebelah kananku dan siapa yang duduk di sebelah kiriku. Aku tidak punya hak untuk itu. Kursi surga, kunci surga. Kunci surga udah diserahkan di dalam tangan Yesus gitu loh. Terus kenapa dia nggak punya hak Jadi kita ya untuk percaya menentukan dong. siapa yang di kirinya dan siapa yang di kanannya? Kenapa dia masih mengatakan Punya hak bahwasanya itu kan yang akan ketika dia menjadi di bumi hakim berkata bukan seperti dirinya? itu kan. Kenapa Tapi dia ketika mengatakan dia bukan dirinya menjadi sudah hakim? Kembali Kenapa? ke surga, Kenapa? ya dia berhak menentukan itu. Biar nanti yang memimpin bersama nggak kita. mungkin. Sebab dia mengatakan mungkin? Yohanes 12:40. Dengarkan, Yohanes 12:48. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak dia yang aku, udah naik turun dan barang turun ke siapa surga, itu datang ajaran dan Roma, pergi dari Bung. surga. Itu ajaran Roma. Oke, itu ajaran Roma, silahkan aja. Ini ajaran Yesus ini yang kami bela.
Sebagai apologet framing Islam Roma kami bela terus. agama Yesus, ajaran Yesus. Itu framing. Kamu bela ajaran Paulus silakan. Kami bela ajaran Yesus. Oke, belalah ajaran Paulus. Yesus itu Tuhan. Yesus itu raja di atas raja. Silakan aja. Anda kan pengikut Paulus wajar. Kami ini pembela ajaran Yesus. Yohanes 12:48 apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Jadi orang masuk surga ataupun tidak tergantung dari firman yang Yesus sampaikan. Apa firman yang Yesus sampaikan? Itulah yang menjadi hakim, bukan firman yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Paham ya? Salah. Belajar lagi. Oh, ini aku udah ketemu Gurunda, aku udah ketemu. Jadi kalau pengen mengampuni pakai katanya apesis. Iya, apesis. Apesis baru Ya, benar pardon. tadi, apesis. Kalau api dia meninggalkan. Sekarang gini ya, teman ya. Iya. Gitu. Tunggu dulu Kalau Yesus argumen itu gua belum manusia Mereka beres. harus diajari, orang-orang ini kasihan. belum. Mereka harus diajari, kasihan mereka ini. Nah, jadi gini Mereka kalau adalah misalnya orang soal yang tidak tahu. kasihan emang. Mereka adalah orang yang tidak tahu, hanya semangat beriman tapi tidak ada ilmunya. Makanya kita selamatkan mereka. Silakan lanjut Dinda. Iya, jadi kalau misalnya kalau mau mengampuni doang mah ini juga bisa, Bre. Siapa? Serafim juga bisa. Kalau Seorang yang daripada dipakai adalah serafim. meninggalkan, kalau yang dipakai adalah meninggalkan, artinya apa Pak? Kalau berkuasa meninggalkan, nggak cocok Yesus lah. berkuasa meninggalkan dosa. Saya juga. Saya juga Lah itu derita lu, itu kitab lu yang menceritakan, itu kitab lu, bukan saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Itu deritamu. Ya udah, ganti kata mengampuni di situ. Ganti kata siapa Epes di situ, ganti kata api di situ, ganti. Jangan kata api di situ. Apa kek? Sambal belado kek apa kek? Lah terus artinya apa kalau yang kamu pakai meninggalkan itu artinya apa? Loh, apa cocok gitu? Kalau Enggak, jadi kayak gini loh, anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Kalau iblis kan dia tetap tinggal dalam dosa, dia nggak Iya, bisa betul. dia keluar dari dosa. Nah, kalau dia manusia sudah itu berkuasa. Nah, sama seperti Gitu. orang kafir. Tidak berkuasa lagi meninggalkan dosa. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menggariskan wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Orang-orang kafir itu seperti hewan yang diteriaki, mendengarkan suara, tapi mereka tidak mengerti arti suara itu. Dari pagi kita menjelaskan, Anda nggak paham. Kenapa? Ini Al-Quran mengatakan itu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sejahat-jahatnya serigala, sejahat-jahatnya singa, harimau, buaya dan seterusnya. Orang-orang kafir jauh lebih jahat. Jahat. Gimana? Aku jahat ke Jahat. kamu. Anda Aku jahat menyatakan pencipta langit dan bumi itu pernah dibunuh oleh manusia. Itu kejahatan. Loh. Anda nggak sadar. Itu tertulis begitu, Bre. Tulisnya begitu. Iman. Loh. Anda nggak sadar itu. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci Anda katakan mati terkutuk. Anda katakan itu tidak sesat, tidak jahat. Itu maunya dia begitu. Itu cara maunya dia kan? lu kiper. Ada aja maunya dia. Loh. Itulah yang dikatakan kamu itu jahat. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah manusia, makhluk terjahat yang ada di atas muka bumi. Sejahat-jahatnya makhluk. Tidak ada lebih jahat daripada orang kafir Kristen. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Berarti curhat gitu ya. Curhat gitu ya. Orang kafir jahat sungguh gitu ya. Orang-orang kafir min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, dan orang-orang musyrik dari golongan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini jelas ini apa yang dikatakan oleh Yesus. Waspadalah kepada ahli kitab, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi. Innal ladina kafaru min ahlal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa pembuktian Al-Quran? Matius 7:21. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga.
Lalu kemudian orang Kristen mengatakan, Yesus, bukankah kami telah mengusir setan, bernubuat, bermujizat dengan menggunakan namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Itu Kemana pembuat kejahatan ini? Di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat Nabi kejahatan palsu. dilemparkan ke dalam api neraka. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Fi nari jahannam, dilemparkan ke dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kenapa demikian? Sebab mereka ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Matius 23 nomor 15, sejahat-jahatnya orang Farisi, orang Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Matius 23 nomor 15. Tepuk tangan. Dengarkan dulu biar Yo, nggak Jo, kemana-mana. tombol suren ada di pengaturan, Jo. Ya, kembalikan ke topik. Anso, dengarkan sini saya, Pak Anso. Anda berdua ini sebenarnya yang mengampuni dosa itu Bapak atau Yesus? Pak Freddy dulu, Pak Freddy. Oke. Pak Freddy dulu. Di situ kan Yesus berkata bahwa dia bahwa anak manusia. Saya nggak nanya yaitu itu. dia. Sebutkan dulu yang mengampuni dosa Bapak atau Yesus? Bapak, tapi Bapak sudah memberikan kepada Yesus. Saya ulang lagi ya, yang mengampuni dosa Bapak atau Yesus? Bapak, tapi Bapak sudah menyerahkan semua kuasa kepada Yesus. Jadi Bapak sekarang pensiun. Jadi Bapak pensiun. Tidak pensiun, tapi sudah Terus apa dikuasakan kerjanya? semuanya. Apa kerjanya dia kalau semua diserahkan ke Yesus? Ngapain tanya kerja dia? Ya kan katanya sudah diserahkan ke Yesus. Ya sudah, itu sudah. Jadi Bapak nggak jadi Tuhan lagi. Jadi Tuhan tetap. Bukan gitu Bang Andi. Ntar dulu Pak Anso, ini Freddy dulu harus dijelaskan biar kelar ini urusan. Pak Freddy, yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus? Bapak. Dua-duanya Tuhan saya. Dua-duanya. Jadi Tuhan mau dua. Nah kan. Oke. Nah. Bukan gitu. Jangan dibangkit Pak Hanso. Diam dulu Anda. Enggak. Jadi Pak Freddy mengatakan, Maksudnya saya diam dulu biar jelas. Anda diam dulu. Jadi Pak Freddy mengatakan Tuhannya dua, Bapak dan Yesus. Kenapa? Oke, kalau kedua-duanya Tuhan, yang mana yang paling berkuasa? Semua kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Enggak, kalau kedua-duanya Tuhan, yang mana yang paling berkuasa? Yang paling berkuasa, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yang lebih besar yang mana? Bapak atau Yesus? Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Berarti Bapak lebih besar? Bapak lebih besar. Terus yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan ya semuanya. Bapak ya Tuhanku, Yesus ya Tuhanku. Jadi Yesus Tuhan kecil, Bapak Tuhan besar? Bisa dikatakan seperti itu. Oke, cukup. Langsung Banyuma masuk, monggo. Itu belon berarti Bang Andi. Besar-besar belon. Kurang tepat. Maksudnya itu begini. Cepet gitu loh. Biar nggak muter gitu. Maksudnya Bapak mengampuni manusia. Lu jangan lurusin temanmu, Hanso. Lu jangan lurusin temanmu. Taruh yang ribut. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahid. Fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ilahaini itsnain. Jangan kau menyembah dua Tuhan. Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Makanya saya katakan, orang Kristen itu tidak memahami ahad, tidak memahami Esa itu seperti apa. Al-Quran mengatakan, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Innama huwa ilahu wahid. Jadi Allah mengatakan, innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka yang diseru selain daripada Allah hanyalah makhluk lemah yang serupa dengan kamu. Jelas Al-Quran mengatakan demikian, bahwa yang disembah selain Allah hanyalah makhluk. Nah, tadi saudara kita mendengarkan Tuhannya dua.
Satu Tuhan besar, satunya Tuhan kecil. Tuhan kecilnya ini Yesus. Yesus ini apakah makhluk? Makhluk. Rohnya Allah, roh Allah. Tahu enggak? Rohnya itu roh Udah Allah. selesai. Al-Quran menarasikan innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan tapi dia adalah makhluk, Anda dibombardir oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak akan mau kemudian penganutnya menyembah Yesus. Kenapa? Di dalam Yohanes 3 nomor 34 semua dengar semua utusan Tuhan. Saya sebutkan ada berapa utusan Tuhan. Pertama, Adam, utusan Tuhan sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kejadian 1 nomor 26. 2, Abraham alaihissalam. Kejadian 21, 22, Kejadian 17 dan seterusnya. Dia adalah utusan Tuhan di atas muka bumi. Nabi Musa alaihissalam itu juga diterangkan di dalam Ulangan 34. Dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Siapa lagi? Daud, Salomo, Yesus alaihissalam. Dia juga adalah utusan di atas muka bumi. Kata Yohanes 3 nomor 34, barang siapa yang diberi tugas sebagai utusan Tuhan, maka dia diberi roh Tuhan, roh kudus yang tidak terbatas. Berarti bukan cuma Yesus yang punya roh kudus, bukan cuma Yesus yang punya roh Tuhan. Semua utusan Tuhan yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah makhluk ciptaan yang penuh dengan roh Tuhan. Demikian. Innalladzina tad'una min dunillah ibadu amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka sembahan-sembahan yang kamu seru selain daripada Allah hanyalah makhluk yang lemah yang serupa dengan kamu. Yesus lapar, Yesus makan, Yesus tidur, Yesus ketakutan, Yesus mati. Dia adalah makhluk yang serupa dengan kamu. Itu hanyalah berhala yang kau sembah selain daripada Allah. Innalladzina tad'una min dunillah. Demikian. Yesus adalah roh Allah, itu tidak bisa kamu pungkiri. Rohnya Yesus itu adalah roh Allah, tidak bisa kamu pungkiri. Dia nanti besok akan datang sebagai raja untuk mengadili, untuk mengampuni dosa kamu. Kamu paham itu? Freddy, itu rohnya Yesus, roh dari Allah apa roh Allah itu sendiri? Roh Allah, roh Allah. Oke, roh Allah ada berapa? Loh, ini Pak. Kemarin saya sudah ngomong. Wahyu 5 nomor 7. Roh Allah ada 7. Wahyu 5 nomor 6. Roh Allah ada 7. Lah iya, 7 aja bisa kok. Kenapa kamu ya, satu di dalam Yesus. Yesus menjadi Tuhan. Satunya kemana? Satunya kemana? Ke Nabi Musa. Musa jadi Tuhan. Satunya lagi kemana? Abraham jadi Tuhan. Kemana lagi? Yahya, Pembaptis, Elizabeth, Zakaria. Banyak kali Tuhan kau. Yang kamu kasih saya kesempatan saya bicara. Jangan kamu silakan. Ya, bicara, tapi jangan gemetar, santai aja. Jangan gemetar, santai aja. 3 menit ya. 3 menit ya. Ini murid saya ini. Orangnya baik kok. Tapi gemetaran Bang, kasihan. Menit ya. Semangat, Freddy, semangat. Awas tuh, semangat. Bentar, itu perempuan suruh diam dulu. Dia nggak ada perempuan di sini. Dia ngomong terus. Udah mulai sakit matanya, saya dianggap perempuan. Emang lu pikir gue akan menjadi mempelai wanita di surga? Emang situ. Udah Pak, ya udah Freddy, lu ngomong deh, silakan. Ya udah saya bicara Pak. Gini ya Pak. Yesus. Ya gitu dong, jangan gemetar, santai aja. Yesus itu rohnya kan roh Allah Pak ya. Kemudian kamu ngomong yang lain juga punya roh Allah. Lah saya tanya Pak, yang lain itu kan manusia. Yesus bukan manusia. Diam dulu. Nenek. Maria melahirkan apa? Manusia atau ayam? Diam dulu nenek, diam dulu. Saya minta Maria ngelahirin curut kali. Saya minta 3 menit. Freddy, kalau di sana kan TikTok kan Fred. Banyuma nanya Bunda Maria melahirkan manusia atau apa gitu loh. Loh, kalau saya di sela terus saya nggak bisa ngomong. Jangan lu ngomong nih bebas ya. Ya. Jangan disamakan Yesus dengan yang lain. Yang lain itu mereka loh. Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Yesus sama, serupa, setara dengan manusia lain. Loh.
Kitab kamu Filipi 2 mengatakan Yesus itu setara dengan manusia lain. Makanya kasih kesempatan ngomong dulu, Nenek. Bang Freddy yang sopan ya. Narasimu itu, Bung, narasimu bertentangan dengan kitabmu. Kamu kasih kesempatan ngomong dulu. Diam dulu. Narasimu bertentangan dengan kitabmu. Kok katakan Yesus tidak sama dengan manusia lain? Filipi 2 nomor 78, Yesus setara dengan manusia lain. Jelasin mengapa tidak. Kamu jangan nyerocos dulu kayak perempuan kamu. Ya udah lu ngomong aja Ki, apa bedanya Yesus dengan manusia lain? Suruh ngomong pakai data deh, jangan asumsi terus. Pakai data. Kayak nenek-nenek itu yang bicara tanpa data. Saya juga bisa. Kalau tanpa data bisa saya. Anda belum kalahkan saya. Kayak kocokan. Ya udah Fred, gini. Bicara pakai data. Sekarang saya kasih satu. Fred dengerin. Apa kelebihan Yesus dibanding dengan manusia pada umumnya? Silakan. Nah, saya mau jelasin tadi itu nenek ngomong terus saya nggak bisa. Ya udah lu ngomong lu. Ini saya udah jelasin. Terusin. Jadi gini Pak ya. Dilihat dari kejadiannya, Yesus itu terjadinya kan karena roh Allah. Ya, terjadinya itu karena roh Allah. Nah, sedangkan yang lain-lain itu yang juga ada juga karunia roh Allahnya, mereka jasmaninya itu terbuatnya bukan karena kejadian dari roh Allah. Kita kan terjadinya karena perbuatan bapaknya, dari sperma bapaknya. Itu jangan disamakan dengan Yesus gitu ya. Nah. Cuman itu selesai. Ya, Hawa. Oke, Hawa lagi. Lu diam Banjuma lagi. Di dalam Kejadian 2 Adam ditidurkan oleh Tuhan. Kemudian Hawa keluar dari tulang rusuk Adam. Adam tidak butuh rahim. Adam kemudian tidak mengentaskan janin. Adam kemudian keluar Hawa menjadi wanita yang sempurna, cantik, dewasa dia. Oke, tidak butuh 9 bulan. Dan Adam tidak meneruskan roh dari dirinya, tetapi roh yang hidup di dalam Hawa jelas roh Tuhan. Yesus jauh kalah hebat daripada Hawa. Yesus dikandung 9 bulan, menjadi bayi, menjadi embrio, daging, darah, tulang, lalu mengeras, lalu lahir dia, lalu dia netek, apa ini? Lalu bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Hawa tidak butuh yang kayak begitu. Siapa yang membuat Hawa seperti itu? Allah. Siapa yang membuat Maria hamil? Allah. Apa yang istimewa dari sana? Dari kelahiran Hawa, apa kelahiran Hawa dengan kelahiran Yesus? Gak ada. Udah diam dulu. Yesus dikatakan lahir, Hawa tidak pernah dikatakan lahir. Hebat mana? Malah kesurupan. Hebat mana? Rohnya Hawa, roh Tuhan. Rohnya Yesus, roh Tuhan. Apa yang membedakan? Kenapa bisa kemudian Yesus itu dituhankan? Karena Yesus sampai di meja Romawi. Hawa tidak sampai di meja Romawi. Romawi menginginkan Dewa Horus itu menuzul menjadi manusia. Maka Zeus mengentaskan pengajaran, kemudian muncullah Yesus. Itulah yang kau tuhankan. Padahal keistimewaan Yesus dengan Maria, dengan Hawa, Hawa jauh lebih istimewa. Dalil apa yang Anda minta? Nggak ada. Dalil Zeus tadi. Bang Stephen Koco. Bagaimana konsep ajaran kekaisaran Romawi sebelum Kristen menjadi agama resmi bagi mereka? Coba. Sejarah agama kepercayaan Romawi, kekaisaran Romawi kuno sebelum Kristen dilantik menjadi agama resmi, itu apa kepercayaan Romawi dulu? Jawab. Penyembah berhala. Nyembah dewa. Dewa apa yang mereka sembah? Zeus. Banyak. Enggak Zeus saja. Banyak Ya, dewa. apalagi Horus. Dewa matahari mereka peringati kapan? Tanggal berapa?
25 Desember. 5 Desember. Mereka ibadah hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Apa yang beda di situ? Nggak ada yang beda. Makanya Katolik meneruskan ajaran nenek moyang mereka dengan mengambil kitabnya Yahudi agar kitabnya dianggap sebagai firman Tuhan. Orang yang sehat tak akan mungkin percaya, hanya orang sakit yang percaya dengan itu. Demikian. Silakan dilanjut yang lain. Ini murid saya kemana? Kabur bro. Ya, Itu murid saya loh, itu teman baik saya itu si Freddy itu. Mana dia? Aduh. Ya udahlah. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak Stefan. Selamat sore. Oke, selamat sore juga. Selamat sore, silakan. Kita ketemu lagi dengan Bang Tuma ini, temanku ini, kawanku tadi malam. Itu. Kenapa Pak Stefan? Ya, Bang Tuma, tadi malam kita bahas-bahas masalah Injil Yohanes 17 ayat 3. Ya. Apa itu Pak? Allah, satu-satunya Tuhan Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kan aku kasih pertanyaan. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka Kaget dia. Apa itu? Jangan bercanda muridku lagi ngomong. Siapa lagi itu ada meong kaget saya. Silakan Pak Stephen, Yohanes 17:3 ada apa di sana Pak? Silakan Pak. Ya, dikatakan inilah mereka